baca hadis sama baca Al-Quran, tetapi kalau ditanya kitab dia promo-promo. Udah gitu menyesatkan orang lagi. Bukan saya pojokin siapa saja yang bagi Kristen, bukan saya pojokin siapa. Ya belum nyampe lah gitu ya. Misalnya ini yang masih pelajar ya pelajar. Jadi mikir gitu, kok bisa ya gitu ya. Ya ternyata di situ. Itu Pak. Terima kasih. Ya, ini juga jangan suaranya kecil-kecil tapi dia kejeram juga dan semua generasinya. Kencang-kencang. Jadi kalian sedang membahas pertanyaannya Edis ya? Bukannya sibuk memperjuangkan statement Edis gitu. Enggak gitu Pak, enggak gitu. Edis aja masuk neraka kok. Cuman melihatnya saja. Tapi Edis itu adalah guru palsu yang menolak nabi-nabi Tuhan. tidak seperti ayat sebelumnya enggak sih, tapi kita harus ini belajar di dalam firman, dalam Alkitab juga kami mencari yang gitu ya. Gimana, itu udah pelajaran gitu. Anak SD, ke pelajaran orang ketika masih SMA, ngapain ditanya-tanya? Itu mulu yang ditanya. Pertanyaan yang nggak penting. Yang nanya si Edis lagi. Giliran dia sama orang Islam, dia buka hadis. Giliran dia sama orang Kristen, dia sok-sok sibuk untuk atik Alkitab. Orang gila. Silakan pertanyaan saya. Apakah ada wajah Allah? Silakan dijawab. Ada nggak wajahnya Tuhan? Wajahnya Tuhan, wajah kita, ya kita angin. Yang saya tanya wajah Allah, kok kita sih? Wajah Tuhan yang saya tanya, bukan wajah kau. Kok wajah kau pula kau? Wajah Tuhan seperti apa? Kita berserupa. Serupa dengan Allah. Betul, serius loh. Serius. Rupa itu kan, kita kan gambar Allah, gambarnya Allah. Sama kan kita berarti Allah itu ada wajah laki-laki dong berarti di Allah. Dan kita lihatnya di dalam Yesus. Kita lihat Yesus juga. Berarti iya Allah Bapa yang saya tanya. Berarti Allah Bapa itu wajahnya laki-laki, betul? Yes, karena tidak ada jangan ya karena di dalam Alkitab itu barusan kau ngomong ini wajahnya Tuhan, sekarang berubah lagi. Wajah Tuhan seperti apa? Seperti wajah cowok atau seperti wajah angin? Silakan. Oke, saya jawab. Karena di kitab kami itu tidak ada yang tertulis bahwa dia itu laki-laki atau perempuan gitu. Tapi berarti Tuhan nggak ada wajahnya. Berarti Tuhan nggak ada wajahnya. Ya ada lah. Tapi ada itu wajahnya wajah cowok atau wajah cewek? Itu masalahnya karena tidak ada yang tertulis. Nah, kalau ada yang tertulis pasti katanya punya wajahnya ada brewoknya nggak? Pada waktu itu menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat-sahabat sekalian, semangat malam. Dan juga kepada saudara Luga, nabinya dan rasulnya, saudara-saudara Kristen. Saya ingin menerangkan sedikit kepada saudara-saudara Kristen seluruhnya, ya, seluruh dunia, bahwa kalau Anda menolak menolak Bang Luga ini sebagai nabi dan rasul, itu sama halnya kalian menolak ajaran Paulus. Di dalam agama kalian, tepatnya di surah
1 Korintus 12 nomor 28 ini legalitas kerasulan kerasulan Bang Luga. Diceritakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 12 nomor 28, dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ini legalitas kenabian dan kerasulan Bang Luga Tambunan. Jadi saudara-saudara Kristen khususnya yang ada di Indonesia, jangan saudara pernah menolak kenabian dan kerasulannya, karena dia punya legalitas standing di dalam kitab saudara sendiri. Paulus sendiri yang menerangkan bahwa di tengah-tengah Kristen itu ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada orang-orang yang diberi karunia untuk melakukan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi jangan Anda sepele. Jangan Anda sepele ke saudara saya ini, Saudara Luga Tambunan. Beliau berdasarkan Bible, beliau adalah rasul dan sekaligus nabi. Jadi kalian harus tunduk kepada pengajaran beliau. Kalau kalian tidak mau tunduk kepada pengajaran saudara Luga yang adalah rasul dan nabinya orang Kristen, silakan Anda pindah ke planet Mars atau tinggal di Samudra Pasifik sana. Silakan, karena ini adalah legalitas. 1 Korintus 12 nomor 28 itu data di dalam Bibelmu. Jangan kau kemudian meludahi Bibelmu sendiri. Itu legalitasnya saudara Luga sebagai nabi dan rasul. Luga itu jadi nabi, mana ada nabi itu dalil 1 Korintus 12 nomor 28. Kamu mau hapus? Nabi keberapa dia Luga itu? Kamu mau hapus? Kapan dia? Saudara mau hapus 1 Korintus 12 nomor 28 tentang kenabian dan kerasulan yang ada di dalam jemaat? Mau hapus? Silakan kau hapus. Sampai kapan presiden itu diutus itu Luga jadi nabi? Ini 1 Korintus 12 nomor 8 legalitasnya. Mendengarkan ada dalilnya. Jangan menangis. Jangan menangis. Itu ayat itu. Zaman kapan? 1 Korintus 12 nomor 28 itu menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jemaat itu artinya apa? Gereja-gereja Kristen awal mula sampai hari ini. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan dia adalah orang yang diberi karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Yang percaya hanya Kalian Juma itu saja, jangan kan? ingkar. Ya hanya Bang Juma Jangan aja yang ingkar. percaya, hanya Bang Juma aja yang Lah, percaya. itu bukan kitab saya. Ya, Kenapa Anda yang menolak? Saya hanya mengarahkan, saya memberi petunjuk kenabian saudara Luga Tambunan, kerasulan saudara Luga Tambunan memiliki legalitas validasi yang murni berasal dari 1 Korintus 12:8. Kalian mau tolak, kalian menjadi orang-orang durhaka. Jangan sampai Bang Luga mengutuk, kalian jadi batu tawas. Paham? Jangan sampai Bang Luga murka, kalian semua biji sakarnya pindah di jidat sampai kalian malu keluar rumah. Paham? Katamu. Itu kitab yang ada di dalam yang kau genggam itu. Saya takut jangan sampai Luga murka, kalian dikutuk, lubang anus kalian tertutup selama setahun. Mampus kalian. Itu anjing. Ya, itu yang saya akan katakan. Jangan sampai Luga murka, jangan sampai beliau murka. Hati-hati kalian. Dia punya legalitas. 1 Korintus 12:8 kalian tak bisa ngapa-ngapain. Luga itu seorang rasul, seorang nabi. Dia punya hak untuk ngaku dia seorang Kristiani. Dia punya kitab 1 Korintus itu, bukan kalian saja yang punya. Jadi kalau bom-bom, Edis dan yang lain-lain, jangan sampai dikutuk sama Luga jadi batu nisan kuburan Cina. Kami umat Islam tidak tanggung jawab. Silakan host, dia ambil alih. Oke, saya bicara dulu ya. Tolong di-mute semuanya. Jadi teman-teman, kemarin ada seorang teman saya beragama Islam. Bang Luga, kapan Bang Luga terakhir ke surga?
Aku bilang kemarin kita baru dapat penglihatan. Emang kenapa? Saya bilang, bang saya mimpi bang. Gitu loh. Mimpi apa? Saya bilang. Jadi di dalam mimpi itu saya melihat Bang Luga duduk di atas tahta kerajaan dan malaikat menyediakan teh buat Bang Luga, katanya gitu. Jadi malaikat ini menyediakan teh buat saya minum di tahta kerajaan Allah. Jadi memang saya adalah seorang rasul, dan memang seorang rasul itu ditulis di dalam Alkitab bahwa memang Efesus 4 ayat 11 Tuhan memberikan Tahta Lucifer. sebentar dulu. Aduh, ini Tahta orang kenapa sih? Lucifer. Gantian dulu, Arif. Edi. Iya, Arif. iya, gantian dulu, Edi. Gimana sih? Kok lu lepasin anak kucing Tahta sih? Lucifer sama dengan si Gantian dulu lah, Edi. Sebentar Aku dulu. turunin kalau gitu. Cium. Tertib. Tenang dulu, tenang. sama Nanti kau aja. dengan si Juma goblok itu sama. Sebentar dulu. Bang Juma ini saudara kita. Kau jangan membenci Bang Juma. Santai aja. Jadi di dalam jadi gini. Dia bermimpi. Ini yang mimpi bukan orang Kristen. Ini bermimpi orang Muslim. Bang, saya mimpi bang. Bang Luga duduk di atas tahta lalu disediakan teh oleh malaikat. Begitu. Jadi kenapa saya duduk di tahta? Itu untuk menggenapi memang keliling tahta Tuhan itu ada 24 tahta, yaitu 24 rasul. Salah satunya saya yang duduk di situ. Jadi orang Kristen nggak usah menolak saya sebagai rasul. Kalau kalian menolak saya sebagai rasul, kemarin teman saya si Slayer juga sudah mendapatkan mimpi juga. Sofiatul, Bom Bom, dan Edis TV. Saya pikirkan selama ini kan kita baru dapat Bom Bom yang masuk neraka, Sofiatul. Saya pikir Edis kan belum dapat. Aku juga nggak berani kan ngomong kalau memang tidak ada yang mimpi, tidak ada yang dapat penglihatan. Ternyata Edis disalib. Disalib sampai nangis-nangis darah. Kasusnya adalah karena Edis TV ini adalah seorang pengajar yang menolak kenabian saya, dan tentu bukan cuma saya aja yang nabi ya. Masih banyak nabi-nabi yang bersama saya juga yang mendapatkan penglihatan. Semua penglihatan itu ditolak sama dia. Jadi dia tidak mempercayai adalah nabi. Jadi kejahatannya Edis Bom Bom itu bukan karena dia menyangkal Yesus Tuhan. Dia kejahatannya adalah menolak hamba-hamba Tuhan. Itu kejahatannya. Saya teringat suatu kejadian ketika Datan dan Abiram, dia menghina Musa, dia menghujat Musa, dia bilang, emang Tuhan bicara sama kau aja? Sama kami juga Tuhan juga bicara, Musa kau jangan sok-sok mengangkat diri atas kami, kata Datan dan Abiram. Datan dan Abiram ini adalah salah satu pemimpin-pemimpin besar di Israel. Lalu Musa mengatakan gini, oke lah, karena dia juga memang pemimpin besar, pasukannya banyak. Musa mengatakan seperti ini, kalau memang aku ini nabi Tuhan, besok pagi kita kumpul, aku dan keluargaku dan seluruh juga kaum-kaummu, kamu kumpul, biar kita lihat siapa yang akan Tuhan nyatakan sebagai orang benar. Lalu berkumpullah Datan dan Abiram beserta 250 orang pasukannya dengan keluarganya, anak-anaknya kecil-kecil. Ketika mereka berkumpul, Musa di sebelah kanan, Datan dan Abiram sebelah kiri. Terbelahlah bumi, masuklah Datan dan Abiram beserta dengan 250 orang ke dalam tanah. Jadi kesalahan Datan dan Abiram bukan melawan Tuhan, bukan tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak percaya kepada nabi-nabinya. Dan hukum yang diberlakukan untuk kepada setiap orang yang tidak percaya kepada nabi-nabinya adalah dibasmi. Kan ada ayatnya, aku akan membangkitkan seorang nabi, tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada nabi itu, maka orang itu akan dibasmi dari kaumnya. Nah, jadi kesalahan
kesalahannya si apa? Si Edi, si Bom Bom, bukan karena tidak percaya Yesus, mereka percaya Yesus, tetapi mereka tidak percaya nabi-nabinya yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah ibu surgawi. Ya, jadi makanya mereka semakin hari saya lihat hidupnya makin sial ya, semakin hari hidupnya makin sial ya. Hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang menolak nabi-nabi Tuhan, kira-kira seperti itu. Silakan. Daniel, nggak boleh gitu Daniel. Ya, mau ditanggapi Daniel? Ya, saya tanya aja sama Luga, apakah Luga ini seorang nabi? Terus di sekitar Luga udah berapa puluh ribu orang yang pengikutnya? Kalau memang nabi. Penduduk bumi, sebentar. Kan diundang. Kan? Penduduk bumi, sebentar. Penduduk bumi itu kan ada 8 miliar, ya. Sayalah salah satunya yang mengajar bahwa Roh Kudus itu perempuan. Gereja KU, ya, gereja Protestan dan gereja KU, gereja Katolik, jumlahnya 1,4 miliar, tapi nggak tahu kalau Roh Kudus itu perempuan. Makanya berarti banyak kali pun jemaatmu tetapi semua bodoh, tidak tahu kalau Roh Kudus itu perempuan. Ngerti kau? Menurut kau Roh Kudus itu laki apa perempuan? Perkataan itu masih agak kotor sedikit. Bilang Kok kotor sih? Saya sebenarnya kalau nabi itu kan orangnya kok manja kali. Kau gitu kan. Manja kali. Itu kalau kata nabi itu. Lebih baik kepada umat. Nabi itu baik kepada umat, tetapi Nabi tidak baik ke anak Dajjal. Masa ada anak Dajjal kita kau baik ya Dajjal, kau baik. Nah kau kan di sini kan sebagai cucu Dajjal. Masa kau harus diperlakukan seperti anak mami sih? Walaupun Luga itu ngakunya nabi, tapi kami berhati-hati berwaspada nabi, tapi kami berhati-hati berwaspada yang datang. Enggak. Sekarang saya tanya sama kamu. Makanya Roh Kudus itu laki apa perempuan? Coba saya tanya. Tidak berbuah. Makanya kami tidak. Dulu. Yang saya tanya, Roh Kudus laki apa perempuan? Coba kau jawab. Dasar penghilang gender Tuhan, penghilang kelamin Tuhan. Coba. Roh Kudus laki apa perempuan? Kalau mau kotor ngomong sama Tuhan ya terserah kamu. Saya tidak sampai di situ. Saya nanya sama kamu, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kotor sama Tuhan. Kalau kamu ngomong kotor sama Tuhan ya terserah kamu lah. Kok ngomong kotor? Saya bertanya, Roh Kudus itu laki-laki apa perempuan? Itu yang saya tanya. Kalau setahu saya tidak ada ayat dan tidak ada ayat berapa kan tidak. Makanya saya tidak percaya. Jadi kau penghilang kelamin Tuhan kan? Sebab Tuhan ayatnya ada. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan, marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Berarti rupa laki-laki itu gambar dan rupa Tuhan. Rupa perempuan itu gambar dan rupa Tuhan. Berarti Tuhan itu ada yang laki, ada yang perempuan. Tapi gerejamu kan penghilang kelamin Tuhan. Kalau Allah bukan cuma kelamin Tuhan yang dihilangkan, wajah Tuhan pun dihilangkan. Coba aku tanya, ada nggak wajah Tuhan? Allah punya apa? Dia ciptakan manusia, dia buat sendiri kan, dia melahirkan anaknya banyak gitu kan. Kenapa dia ciptakan manusia lagi kalau dia anaknya kan ini anaknya kan di surga itu ada pernikahan lagi juga di surga itu katanya ada lagi pernikahan, kawin-mawin seperti itu. Ada nggak ada kayaknya bagi saya sih, karena di sana kan suci, tempat suci gitu kan.
tempat suci menyembah. Bukan ada lagi Udahlah. kain bagi orang Kristen sih seperti Udah orang itu. gila ini. Yang kami paham. Yang orang gila gila ya. lah, udah. Sendiri lah. Bukan kami yang Udah turun kau. Silakan naik yang lain. Ini udah gila nih anak. Itu dah yang masalah. Kalau Luga ini naik makanya nggak bisa jawab. Saya pertanyaan saya. Jangan diturunkan kak. Apakah di surga itu ada kawin mawin? Karena Luga ini merasakan bahwa Allah itu punya istri ya. Yang Terus, saya tanya kenapa diciptakan sama itu kamu, manusia lagi? yang saya Kalau tanya dia sama bisa bukan melahirkan, itu udah yang bisa saya buat tanya. anak. Ya. Kamu jangan lari dari pertanyaan. Yang saya tanya, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Aku udah jawab di mana yang pasal berapa, ayat berapa, coba. Kamu nanya, kamu jawab. Saya kan nanya ke kau. Laki apa Karena tidak perempuan? ada yang Jawab. tertulis sudah. Kamu udah berkali-kali yang ngomong gitu. Emang gak ada Oke, cara lain. Udah berkali-kali bilang kita tidak. Oke. kita bicarakan Tolong itu. dong. Aduh, tolong dong gue jadi moderator nih ngomong mulu nih kurang aja. Jangan jadi moderator. Dia turun-turun sembarang dia ini. Dia orang ini memang orang keras. Oke. Saya bertanya ya. berkali-kali aku tanya tiap kali ketemu dia terus bilang mana ini perempuan mana saya tanya mana dalilnya mana ayatnya mana pasal. Tolong dong di mute dulu. Rip, Kalau kita Arif tahu di mute. saya Dulu percaya. gitu. Kalau tidak kasih tahu saya tidak percaya kamu. Itu. Arif di mute tuh ini anak ngomong mulu. Di mute dulu sebentar. Mute dulu munculnya. Mulutnya di mute dulu si Daniel ini. Kalau kamu cari koin, cari yang lain lah. Kamu jangan bawa Gantian bicara, gantian. Ngomongnya kok jadi ngomongin koin sih. Kamu di mute dulu mulutmu, orang lagi ngomong. Jadi dia ini adalah gereja penghilang kelamin Tuhan. Ini pohon Rencana yang saya mau- tidak ada buahnya kalau Luga. Makanya ditebang Andi, tolong mute di dong. api, karena tidak Tolong berbuah. di-mute. Buat apa kita Aduh, capek banget. mempertahankan tidak ada buahnya, ditebang aja, potong, dibakar di api. Itu pohon ya, bukan Luga yang dipotong. Ngapain potong manusia? Capek. Itu kata Allah, kata firman. Di mute dulu. Rip, ini anak kok nggak? Udah gue bilang ngejadikan gue moderator sebentar aja susah amat sih, takut aja. Orang sebentar aja, biar orang ini nggak ngomong mulu, capek gue Muslim jangan ngomong. nyumbang dia, jangan nyumbang dia. Dia kan Oke ya, jadi gini. Kenapa Roh Kudus itu harus perempuan? Supaya kita nggak bisa ditipu orang. Contoh, nanti kan kalau Yesus ngaku anak Allah, kalau ditanya siapa mamanya, Roh Kudus bukan perempuan, jatuhnya kandidat satu-satunya, pilihan satu-satunya cuma Maria. Ketika Maria cuma pilihan satu-satunya, maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan karena mamanya manusia. Makanya si kurang ajar tai ini, gereja gembel ini. Nah, itu kan perkataan tidak berbuah. Sebentar dulu, aduh, Handi, tolong dulu di mute. Kotor lagi mulut Ya, iblis ini. Dajjal, bisa nggak kau diam dulu, Dajjal? Kau sebagai anak Dajjal, kau diam dulu mulut kau, biar ku jelaskan dulu. Gini. Kamu orang Tuh, ngomong lagi Dajjal. Waduh, kena pelanggaran duga. bagus lah itu. Dia berulang kali tanya. Kenapa rasulnya saudara Kristen ditombak? Kenapa rasulnya Kristen ditombak? Rasulnya saudara Daniel kok kena tombak, gimana itu? Aduh, jangan gitu, Jum. Saya bukan rasulnya dia, ngapain saya tidak kenal. Tapi aku tahu rumahnya itu orang. Tapi ya nggak apa-apa lah, biarin aja gitu. Namanya biar dia kayak gimana ya, biar Tuhan. Seorang itu rasulmu, jangan kau tolak. Dia itu rasul.
Itu pohon yang tidak berbuah, bosku. Itu rimbun, daunnya rimbun, tapi nggak ada buahnya. Ngapain? Oke, saya boleh masuk, oke? Oke. Oke. Ya, saya bernarasi sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haith la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh iblis sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kemudian aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka para iblis. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis-iblis itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi setelah melihat hambanya keturunan Adam jatuh kepada kebinasaan, mereka tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh para nabi, maka pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan atau sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, sebagai apologet Islam, saya melihat Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan oleh angkatan jahat? Tanda Yunus. Bangkitnya kemudian anak manusia dari alam kubur. Nah, ini hal yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Kenapa menarik? Karena sebagian dari saudara-saudara kita Kristen sudah mau mengakui kalau ternyata salib itu adalah rencana iblis. Maka hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk mengurai lebih jauh terkait dengan ajaran Yesusnya yang mengatakan angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat melainkan anak manusia berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya bangkitnya Yesus dari kematian itu adalah tanda. Tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan dari saudara Daniel, kenapa saudara beriman dan percaya kepada angkatan jahat? Silakan. Kalau aku tidak percaya yang namanya angkatan jahat. Kan saya percaya Tuhan Yesus. Kalau Iya. percaya Yesus itu Tuhan, justru itulah angkatan jahatnya. Enggak. Lah, kan Yesus yang mengatakan itu. Berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda. Kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi bangkitnya Yesus dari kubur pada hari ketiga, semisal Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga, menurut Yesus itu angkatan jahat. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda paham di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, Yesus mengatakan tanda penyesat itu adalah
memberikan satu keadaan di mana tanda itu menyesatkan, bahkan menyesatkan orang pilihan juga. Tanda-tanda daripada Yesus palsu menurut Yesus adalah melakukan tanda yang dahsyat. Dan tanda yang dahsyat ini dipakai oleh Yesus palsu untuk menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Kalau tanda yang dikatakan Yesus ini sanggup menyesatkan murid pilihan, sudah pasti sanggup menyesatkan orang-orang yang bukan pilihan. Pertanyaan saya, sadarkah Anda kalau percaya kepada penyaliban, percaya kepada kebangkitan, itu masuk dalam kelompok angkatan jahat? Silakan. As-salatu khairum minan naum. Ada yang tidur. Daniel, dibuka menu-nya Daniel. Itu Ada suara semua, guguk. Ya, silakan Daniel. Gak apa Daniel? itu semua bukan deki. Ini dekinya gonggong itu. Apa tanda yang Yesus berikan ketika orang-orang Farisi angkatan jahat itu minta satu tanda? Tanda apa yang Yesus berikan kepada mereka? Tanda apa yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Keluar dari perut bumi pada hari Iya. Hari ketiga pada hari ya. Iya. Nah, apakah juga termasuk Anda percaya tanda itu, beriman kepada tanda itu? Anda menerima tanda itu? Saya mengimani bahwa ya Yesus itu mati dan dikubur. Dan itu dia tanda untuk siapa? Pada hari yang ketiga. Menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Itu tanda keselamatan umatnya gitu kan. Bukan umatnya, bukan kita semua. Yang tanda kalau Yesus tidak bangkit, maka kita tidak akan selamat. Itu. Saya ulang lagi. Yesus adalah Tuhan. Saya ulang lagi. Iya. Keluar dari kubur pada hari ketiga menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Tanda keselamatan itu. Iya. Dia mati dan bangkit. Dia bangkit gitu kan. Dia bangkit saya pada ulang hari lagi. yang ketiga. Saya Kalau dia ulang tidak lagi. bangkit, maka kita tidak percaya bahwa dia itu adalah Tuhan gitu. Saya ulang lagi. Bangkit pada hari ketiga, selayaknya Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Angkatan Kalau jahat. itu keluar dari perut ikan itu, dia ada dalam perut ikan karena kecongkakan hatinya dia melawan sama Tuhan, makanya dipakai cara Tuhan itu dia dimakan ikan tapi dia tidak mati, dia tetap dia keluar dari Nah, iya, itu saya sudah hafal itu Yunus 1 sampai Yunus 4. Sekarang Iya. yang saya pertanyakan, bangkit atau keluar dari kubur hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Menurut Yesus. Itu angkatan benar memang. Iya. Masolang generasi. Maksudnya pertanyaan apa itu ya? Kalau Yesus tidak bangkit, pastinya ya. Ya itu pemahaman angkatan jahat. Pemahaman angkatan jahat itu iya betul. Sekarang pangkalnya yang harus kita paham. Nanti ketika angkatan jahat itu bereaksi, kebangkitan adalah keselamatan, tidak ada orang selamat tanpa ditebus. Itu kan reaksi dari
dia sebagai angkatan jahat. Namanya angkatan jahat ya jahat. Segala sesuatu diputarbalikkan oleh si jahat. Kalau sudah masuk dalam kategori angkatan jahat, pasti orang itu jahat. Maka ketika Anda mengatakan itu keselamatan, itulah bukti bahwa Anda memang ada di dalam kelompok si jahat. Bagaimana mungkin Anda mau memutarbalikkan fakta kalau Anda bukan si jahat? Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda. Saya bertanya, keluar dari kubur pada hari ketiga menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Keluar dari kubur hari ketiga, selayaknya Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Tanda itu diberikan kepada si jahat atau si benar. Silakan Pak Pastor Kristen dibantu nih Bang Daniel ini. Dibuka mute-nya Pak Pastor. Pak Pastor Kristen. Ya. Ya, buka mute-nya. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan si Juma karena kalau Iya. memberikan pernyataan itu selalu putar-putar balik di situ. Tertawa dia karena kebodohannya. Saya tertawa begitu besar karunia pencipta langit dan bumi kepada saya, sehingga saya bisa membuka tabir rahasia. Bisa menjelaskan banyak hal tentang Yesus. Yesusnya berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, menurut Yesus, keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab, silakan. Bagi saya menjawab itu nggak ada efeknya, Bang Jo. Ya. Masalah anak darai. Iya, serius. Masalah anak darai. Itu sudah sangat jelas bagi saya sebagai seorang Kristen. Nah, supaya Anda tahu bahwa ternyata orang jahat itu memiliki tanda menurut Yesus. Saya Bicara sendiri dia. Bicara sendiri. Selagi tidak ada keuntungan bagi saya tidak perlu tahu. Ya itulah angkatan jahat itu. Itulah angkatan jahat. Itulah efeknya. Itulah bukti kalau Anda adalah kelompok dari si jahat. Ada dalil, saya tidak mau tahu. Ada perkataan Yesus, saya nggak mau tahu. Ada ajaran Yesus, saya nggak mau tahu. Ada di dalam kitab saudara, saya nggak mau tahu. Itu karena apa? Karena Anda adalah korban si jahat. Efek dari kejahatan. Korban si jahat. Siapa yang kamu maksudkan tentang si jahat? Lah, Yesus memberikan tanda itu untuk siapa? Ayo. Kalau kamu jelaskan sama saya soal keuntungan, saya akan jawab. Kok soal keuntungan? Ini Yesusnya. Yesus. Yesus. 3 hari setelah dia bangkit, sama juga Yunus. Nah, itu tanda untuk siapa? Iya, apa faedahnya bagi saya untuk Ya, menjawab? ini pertanyaan. Itu tanda buat orang-orang jahat kah? Atau buat orang-orang benar? Kalau tandanya buat orang jahat, apa fungsinya? Ya, berarti Anda yang menerima kemudian kebangkitan Yesus itu adalah orang-orang jahat. Dengan dalil apa, dengan dasar apa kamu mengatakan begitu? Ini tanda angkatan jahat ini. Jelaskan. Angkatan jahat ini minta satu Angkatan jahat tanda itu siapa? dan tidak akan Saya mau diberikan tanya, satu angkatan tanda jahat itu apapun siapa saja? selain tanda Yunus. Angkatan jahat tersebut menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Menurut Yesus itu menurut si Juma. Itu dalil. Itu Mana dalil, dalilnya? Bung. Bacakan Itu sama-sama dalil. dalilnya. Itu dalil. Oke, saya kasih dalil. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat
celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dengan Yesus Kau yang jadikan bangkit dia dalam orang 3 hari. neraka. Apa Apa hubungannya? dengan Yesus Hei. yang bangkit 3 hari? Dan begitu juga Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari. Apa dengan yang kamu bacakan? Makanya pakai Kamu itu otak, cuma pakai belajar akal. bahwa Yesus setiap berkata, Alkitab itu berbeda-beda. Yesusnya berkata, Jangan sepelintir membahas Alkitab orang. Itu kan yang Yesusnya kamu bahas selama ini berkata. sama kita, kan? Soal permukaan Alkitabnya. Kamu tidak Yesus perlu yang terbelakang. berkata, angkatan jahat ini minta 1 tanda. Kenapa Anda kemudian pretelin data itu? Nah itu lagi kan preteli. Dia yang kayak kamu yang preteli sekarang. Sekarang pertanyaan saya, coba simpel aja dulu. Keluar dari kubur hari ketiga, sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, menurut Yesus itu tanda untuk Kita angkatan bahas jahat dulunya. atau angkatan benar? Apa hubungannya Yunus itu coba. yang 3 hari di dalam perut ikan dengan Coba. Yesus juga yang 3 hari? Coba lihat. Inilah Bangkit bukti daripada kamu sendiri. masuk dalam Enggak, kelompok apa hubungannya? jahat. Kenapa Adik, Anda jangan tidak bahas berani itu, menyentuh cuma data fokus itu? dulu. Kenapa Anda tidak berani menyentuh data itu? Kenapa? Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit juga selama 3 hari? Apa hubungannya? Yesusnya yang memberikan tanda itu, Kocle. Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Kemudian anak manusia juga keluar pada perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Ayo, jangan malu-malu. Anda seorang pastor kan? Anda yang selalu nerima orang punya persembahan kan? Perpuluhan segala macam. Kenapa Anda nggak berani menyentuh data itu? Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga, selayaknya bangkitnya Yunus keluar dari perut ikan. Menurut Yesus, itu tanda diberikan untuk orang-orang jahatkah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang yang benar? Jawab. Jawab. Ingat ya. Ingat, perkataan Yesus, apa kata perkataan Yesus? Dengarkan, teman-teman muslim, anak-anakku yang muslim, yang di bawah, yang menjadi sasaran pemurtadan, dengarkan. Data dari 41, Matius 12 itu mengatakan begini. Pada waktu penghakiman, angkatan jahat ini akan dihukum. Angkatan jahat ini pada waktu penghakiman akan dihukum. Jadi orang-orang yang menerima tanda Yesus atau anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, semuanya akan dihukum pada hari penghakiman. Itu data. Jadi siap-siap aja orang-orang yang percaya bangkitnya anak manusia dari kubur hari ketiga, siap-siap untuk dihakimi, untuk dihukum pada hari penghakiman. Itu dalil. Jangan khotbahkan kami Jumat. Itu dalil. Bagaimana ceritanya? Soalnya saya lebih paham daripada saudara pastor ini. Lebih paham ya. Ini yang kelima kalinya saya bertanya. Ya. Menurut Saya Yesus, mau tanya dulu. menurut Apa Yesus, hubungannya? ini yang kelima kalinya. Dengarkan, seorang pastor nih ditanya nih, seorang pastor di depan jemaat nih. Dengarkan. Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Ini yang kelima kalinya. Pastor lo ini, pastor yang katanya sekolah tinggi-tinggi, yang kata jemaatnya kamu gak bisa membahas Bible kalau kamu gak sekolah dulu. Oke, yang sekolah pastor nih, ada pastor di tengah-tengah kita. Bapak pastor yang terhormat, izinkan kami bertanya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma ya, menurut Yesus, mana manusia keluar pada hari ketiga dari kubur? Itu tanda untuk diberikan kepada orang-orang jahatkah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang benarkah? Silakan Pak Pastor yang suka melomat perpuluhan, silakan Anda jawab. Anda sudah kaya dengan perpuluhan jemaat, masa nggak bisa jawab?
Jangan begitu, Jun. Mas Jun. Itu fakta. Itu fakta. Silakan. Saudara pastor silakan. Jelas Jangan- sekali saya silakan. pertanyaan. Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit yang kubur? Kok cari sesuatu yang tidak dibahas? Yang dibahas ini tanda, Om. Nah, ini Tanda. si Juma ini Tanda. berusaha Tanda menghalalkan kebangkitan cara hari ketiga itu di dalam tanda untuk pikirannya. siapa? Apa hubungannya? Tetapi ketika kita Yesus yang membahas menghubungkan itu. sesuatu, Saya jelaskan. Oke. mempertanyakan Saya jelaskan. sesuatu, dia nggak bisa jawab. Saya jelaskan kalau gitu. Saya jelaskan Nah, supaya kamu mantap. itu paham. Saya Nanti jelaskan. kamu hebat. Saya jelaskan gini. Ketika kemudian Yunus itu gini. Ketika Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kemudian datang kepada orang yang dimana mereka ditunjukkan, pergilah ke Niniwe. Jadi Yunus bin Amitai ini diminta oleh Tuhan pergi kemana? Ke Niniwe. Niniwe itu pada saat itu adalah kota yang paling besar pada zaman itu. Tapi kemudian Yunus tidak mau pergi. Sehingga Yunus kemudian menghindari Tuhan. Dia lari sampai kepada Yunus itu naik kapal laut untuk menghindari Tuhan. Sampai huru hara datang, Lebih badai jelasnya, datang ingin bukan menenggelamkan. berlari, Dengar dulu. tapi dia bersembunyi. Bersembunyi. Sama Baca aja kita itu, kembali. sama aja itu. Dia Jangan, berlari dari Tuhan, saya dia tidak bersembunyi setuju. dari Tuhan. Saya Udahlah tidak yang hal setuju sepele dengan seperti itu pernyataan. kau tanggapi, Saya tidak setuju. hal sepele kayak begitu Saya kau tidak tanggapi. setuju. Hal yang besar kau Saya tidak tidak tanggapi, setuju. Lel. Iyalah. Pastor Lel, Alkitab kami Lel, itu ada Lel, firman. Bahlel, Pastor Bahlel. Yang kayak gitu kau tanggapi. Lari dari Tuhan dengan sembunyi dari Tuhan itu sama aja, Lel. Hal sepele kau tanggapi kau. Sehingga kemudian Yunus ini naik kapal laut. Tuhan menghalangi, memberikan badai. Lalu kemudian, siapakah engkau, kata orang-orang di kapal? Gara-gara kau ini kan, sampai ini ada badai. Iya, buanglah aku ke laut supaya berhenti badai itu. Yunus dibuang, Lel. Yunus dibuang, ditelan sama ikan besar. Jangan Astagfirullah. percaya Alkitabiah kami. Dia terus? tidak berlari Juma. Lalu, Dia tidak berlari langsung ke kapal Juma. lalu dia ngapain? Bersembunyi dulu di Bedanya, bawah pohon. bedanya, Lel, bedanya? Hah? Nah, Bedanya? sama juga yang saya maksudkan tadi. Bedanya apa? Bedanya berlari dengan sembunyi dari Tuhan. Bedanya apa? Dari Dia bahasanya lari dari saja. perintah. Hei, Kosakata bahasa dia itu lari sangat dari perintah berbeda. Tuhan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jangan memberikan karangan-karangan. Oke, saya ralat. Yunus sembunyi dari Tuhan. Puas. Yunus sembunyi dari Tuhan, menghindari perintah Tuhan. Puas. Oke, saya ikuti omongan kan? Nah, sampai Yunus di kapal itu minta untuk dia dibuang aja ke laut. Dibuang. Kau protes lagi dibuang. Oke, Terambil dari mana? diturunkan. Terambil dari mana? Jangan banyak Oke. cerita dulu. Oke, kau salah lagi. Kalau diturunkan atau dibuang ke laut, salah lagi. Terambil Salah dari lagi. mana? Jangan mengarang cerita. Lalu gimana ceritanya sampai dia ada di laut? Dibuang atau gimana tuh? Woi, kenapa pastornya diturunkan? Itu pastor, kelas pastor biar dipermalukan di sini. Naik lagi pastor. Turun sendiri enggak guru? Kabur Naik berarti lagi. malu dia. Naik kau pastor. Kalau Naik jemaat lagi, ini kasihan kalau dia dibodoh-bodohi samamu. Naik. Gitu dong, jangan kabur. Hah, pastor kok kabur piye toh? Mana? Jadi ada saya gini. kabur. Oke, jadi gini Arief saudara yang pastor. harus mendengarkan Dengar. Jadi ketika kemudian Yunus mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah Ya, aku ke dalam ini laut. supaya Itu saya sudah jadi benar nggak? Muslim, supaya saya jadi Muslim. Terambil dari mana? Nggak ada yang menginginkan kau jadi Muslim, lol. Tidak ada yang menginginkan jadi Muslim kau. Kau tetap aja ke iyalah. neraka. Ngapain kau jadi Bagaimana Muslim bisa kamu tuyul? menginginkan saya jadi Muslim? Tuyul. Karena Banyak iman kali saya cerita. Kau tuyul, daripadamu. tidak ada yang menginginkan kau menjadi Muslim, kampret, pemakan babi. Nggak ada yang menginginkan kau menjadi Muslim. Tetap aja kau kafir, penyembah makhluk kuburan. Dengar. Kau bertanya apa hubungannya, bukan? Kau yang bertanya apa hubungannya, Saya mau bukan? mendengar Pastor supaya bodoh, orang-orang di bawah ini kan Kau yang bertanya, kau diam dulu. Orang-orang di bawah Jangan saling ini titik. Kau bertanya kan, Pastor bodoh?
Terambil Pastor dari mana? bodoh, Itu kau kan yang lagi bertanya. Pastor bodoh. Saya jelaskan. Mulai terpancing. Lalu kalau bukan bodoh apa namanya? Bahlul. Apakah ini apologet Sama aja Muslim? bahlul, bodoh sama aja. Apakah ini namanya Diam dulu, apologet diam dulu. Muslim? Pemakan babi. Hei, pengisap perpuluhan, kau diam. Nah, di dalam kitab Yunus, kitabnya orang Yahudi itu, Lul. Enak. Dengar dulu, Bahlul. Enak. Bahlul dengar dulu. Dengar dulu, Bahlul. Dengar dulu. Bahlul. Ini ciri-ciri apologet Muslim. Bahlul. Coba dengar dulu makan kambing. Diam dulu, Bahlul. Diam dulu. Kan kamu bertanya, kenapa saya katakan kamu Bahlul? Karena saya 5 kali bertanya lu. 5 kali bertanya. 5 kali bertanya. mau Apakah 10 kali pun kemudian kamu bertanya, dengar nggak pernah masuk akal. apakah Karena bangkit pernyataanmu pada hari tersebut raja ketiga? di situ, Bali. Apakah bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kamu bertanya, apa hubungannya Yunus dengan anak manusia? Kan itu Bahlul. Yesus yang menghubungkan itu, bukan aku. Itu tertulis di dalam Bibelmu. Jangan-jangan kau tidak tahu. Terambil dari mana? Oke, kalau jelas itu Yesus yang mengumumkan itu dari mana? Alkitab dari mana? Terambil dari mana? Surat berapa? Matius 12. Oh, dia nggak tahu, 12 teman-teman. Ya. Saya baca Matius 12 pasal. Oh, bilang dari tadi, bro. Nah, itu Makanya kan, saya, dia lagi, ya, kenapa itu sampai lagi. saya mengatakan Untuk bodoh, Bahlul? memberikan, Karena ternyata untuk kitab itu, memberikan. Matius 12 Terambil itu dari Anda pun nggak mana? tahu. Ternyata memang Clearkan kamu dulu bodoh, ini, Bahlul. Juma. Clearkan dulu Ternyata ini, Juma. memang Terambil bodoh, dari mana? pantas, kawan-kawan. Matius nomor 12. Terambil dari mana? Matius nomor berapa? Biar saya baca ternyata. supaya Salah nggak saya orang-orang katakan Anda di bodoh? Komentar ini yang Nggak, kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. yang Salah percaya nggak saya dengan katakan kau pernyataan bodoh? itu bisa paham. Hei. Matius berapa? Itu kau nggak tahu kan? Matius berapa? Saya tanya. Saya tanya, Kan kau kamu bertanya tadi sama aku memberikan karena kau nggak tahu kan? bahwa Yesus yang mengumumkan itu tentang angkatan orang jahat. Itu jelas Oke, dari mana? kutanya dulu samamu. Kamu tahu atau kau tidak tahu data itu? Nah, itu dia kan. Nah, ini lagi putar balik fakta itu. Itu aja cuma. Kamu tahu Makanya atau malas kau saya tidak berdebat tahu? dengan kamu. Hanya orang bodoh yang mau Saya ulang lagi, ini yang ketiga kalinya. Kamu tahu data itu atau kau tidak tahu data itu? Saya Tahu atau tidak tahu? Cuma, tapi saya Oke, ingin silakan kamu tunjukkan, jadi tahu silakan. lagi. Nah, itu kan kita Alah. yang tanya. Alah. Sekarang dia putar balik pertanyaan itu ke kita. Alah. Karena dia tidak tahu. Dia menyebut aja, oh terambil dari Matius pasal 12 begini-begini. Saya Silakan tanya, dia langsung tidak ditanggapi jawab. saja. Coba Pak kau Pastor. tunjukkan. Coba kau tunjukkan di mana itu tertulis. Atau mungkin Coba kau biar tunjukkan di mana diturunin tertulis. Diam saja kamu Arif, Aduh. diam saja dulu. Di mana makanya tertulis? Saya mau Pastor tanya dengan sejujurnya. Tengkulak pengisap perpuluhan. Kami mengatakan Di mana tertulis itu? bahwa Yesus Di mana tertulis? kan tentang angkatan-angkatan orang jahat itu dengan hubungannya ya Yunus yang dimakan ikan selama 3 hari dalam perut. Terambil dari mana Juma? Kenapa tercatat? Itu dan nggak ada ya? tercatat sendiri menyuarakan sendiri. Menurut bahwa Yesus- kamu sebagai seorang pastor, Ah, itu sebagai lagi, kan? seorang pastor itu ada tertulis atau tidak ada? Makanya Jawab. Jangan pernah memberikan makanya. narasi yang tidak kamu tahu. Kamu banyak Jangan pengaruh diturunkan ya host, cerita. jangan diturunkan. Biar kita permalukan dia ini. Permalukan. Permalukan gimana? Ku permalukan kau. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mengatakan itu atau tidak pernah? Nah, itu lagi kita bertanya, dia balik bertanya ke kita. Ya saya ingin menguji kau. Apakah kamu ini manusia penjilat perpuluhan aja atau memang kau itu Saya berilmu? justru menguji kamu karena kamu pretens. Ya sekarang saya tanya samamu, apakah Saya tulisan tanya sama itu saya ada di seorang dalam pastor. Bibelmu Justru saya tanya sebagai kepada ucapan kamu, Yesus paham atau tidak nggak ada? kamu tentang Alkitab? Astagfirullahaladzim ya Allah. Dia tidak tahu tertulis di mana, dia pula yang bertanya. Paham itu tidak? kan? Kita selesaikan dulu satu-satu Juma. Kamu dulu yang kuselesaikan. Iya, satu-satu. Jangan pilih banyak Alkitab. Ya, yang apa pada itu? akhirnya ketika kita tanya, Ya, apa itu kamu yang mau kau melakukan selesaikan? kebodohan. Apa itu? Apa? Nah, ini, Apa? jawab ya. Apa yang ingin kau Tadi selesaikan? kamu Apa? mengatakan kepada kita semua di tempat ini melalui forum ini, kamu mengatakan bahwa Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Iya. Ya kan? Sekarang saya tanya, Iya. Juma, kamu ambil dari mana? Iya. Alkitab dari mana? Oke. Lalu kamu mengatakan Matius pasal 12. Saya tanya nomor berapa? Lalu kamu berbalik. Kenapa kau bertanya tanya? kepada saya. Kenapa kau tanya nomornya? Supaya Kenapa saya kau tanya tahu. nomornya?
Bukan Oh, hanya berarti saya selama ini yang kau tidak tahu? Supaya teman-teman yang lain tahu apakah itu benar Berarti atau kau tidak tahu. Berarti Karena kau tidak tahu. jelas tercatat di dalam Alkitab kami tidak pernah Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Tapi betul bahwa memang tertulis di dalam Alkitab, tapi Yesus bukan mengumumkan itu. Itu bukan urusannya Yesus mengumumkan semacam itu. Ya. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada Iya, itu di dalam makanya Bible. jangan pernah satu kalimat saya cari kamu. Oh, jadi tidak ada. Tidak ada Yesus mengumumkan. Oke, tentang oke. orang jahat. Oke, sekarang saya ajarin kamu. Kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jedar kau, Pastor Bahlul. Bodoh Bahlul, pengisap perpuluhan Bahlul. Dongok. Biar ku baca. Biar kita aja. Tadi kau bilang kau tadi katakan tidak ada kan? Waktu Padahal itu kau pastor. berkatalah beberapa Tengoklah ahli ini, Taurat lihatlah dan ini, orang wahai Farisi kepada Yesus. debater Kristen. Kami Lihat, ingin melihat jangan suatu tanda pernah kau daripadamu. di mute dulu, Nah, itu lagi di mute dulu kan? pemakan Itu lagi babi kan? ini, di mute dulu. Lihat, Kau di mute dulu. Di mute dulu, saya mau mengumumkan sesuatu. Teman baca. Lihatlah ini, wahai debater Kristen. Anda selalu ingin mengatakan apa kapasitasmu, apa legalitasmu, apa sekolahmu, wahai Suma, sampai kau membahas Bible. Lihat ini pastormu. Pastormu tidak tahu sama sekali kalau Yesus mengumumkan tentang tanda Yunus sebagai tanda untuk angkatan jahat. Ini pastor, pastor loh, pastor. Pastor ini ternyata cuma pembohong, penipu, penghisap dompet, penghisap rekening jemaat. Ini dia. Kau baca sekarang. Kau baca. Kau baca, wahai pastor penghisap duit jemaat. Kau baca. Pasal 12, kau baca. nomor Buka 38. mulutmu, buka Tidak ada matamu. hubungannya teman-temannya. Coba baca teman-teman. Nah, baca, silakan. Kau baca. Buka mulutmu lebar-lebar, pembohong, penipu, bodoh. Ku katai kau kan, siapa suruh bodoh? Baca. Pastor Bahlul, baca, jangan kau mute dirimu, pura-pura bodoh kau memang. Baca. Nah itu lagi. Jangan sering matikan Arif goblok. Jelas ya, jelas teman-teman, tidak ada Baca. yang sampaikan tadi dengan Baca. Jangan kau bernarasi dulu, baca dulu. Biar ku suapi mulutmu tai sapi. Baca. Baca. Udahlah Juma, anggap aja kamu sudah kalah. Nggak ada hubungannya yang kamu sampaikan. Baca. Kau baca. Waktu itu kata Jangan di mute, host. dan orang Farisi kepada Yesus. Moderator. Ingin melihat suatu tanda dari Hapus moderator semua itu. Hapus moderator. Jangan lagi dijadikan moderator. Yang ia sampaikan teman-teman. Ya, coba. Baca. Woi, baca. Saya sudah baca. Apa? Coba kau baca. Sampai nomor 40. 12, nomor 38. Sampai Ya, jelas. Di sini teman-teman pada waktu itu sampai nomor berapa? Ahli Taurat. Ini ahli Taurat yang berkata ya kepada Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi yang berkata kepada Yesus, apa yang mereka tanyakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Bukan Yesus yang mengumumkan tentang angkatan orang jahat, tetapi ahli Taurat dan orang Farisi yang bertanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda. Terus nomor 39-nya? Di situ. Nomor 39-nya? Jangan di mute. Aduh, Bang Arif. Hapus semua, blokir itu. Gak ada yang mute, guru. Blokir itu, ini moderator semua blokir. Di mute sendiri. Kenapa di mute? Nomor 39 gue baca. Gak ada mute. Saya 39 gue baca. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat tidak pernah akan kuumumkan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa kau bilang? Lalu apa lagi? Angkatan jahat, apa kau baca tadi? Coba baca ulang. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Dia mau menyatakan bahwa kalian orang Farisi mau menuntut suatu tanda. Tetapi untuk melihat tanda itu melalui Nabi Yunus.
Lalu pertanyaan saya Juma, tanda apa yang dimaksudkan Allah? Belum. Nah, Jangan itu kau lagi, pelintir. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta menuntut suatu tanda. Tetapi Iya. kepada Dia mereka menyatakan tidak bahwa- akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Nomor 40 yang coba kau baca. Juma, tertawa saya. Ya sudahlah Juma. Mulai Mau seperti apapun mulai yang kita mau jelaskan. mulai Cuma gemetaran kamu lututnya. kepada pendirianmu. Maaf teman-teman, saya memang kasar kepada iblis, teman-teman. Ya, tidak Maafkan apa-apa. saya, memang saya kasar Terserah kepada kamu iblis. Juma menilai Ayo, nomor saya 40 yang kau seperti baca, apa. nomor 40. Artinya, Nomor 40 kau baca. lain kali jangan pernah pelintir Nomor 40 kau baca. orang. Nomor 40. Ya. Kalau Nomor 40. sebenarnya ujung Nomor dari 40 kau pembahasan baca. kita, Juma, kita harus berfokus ada. Siapa Nomor 40 yang coba benar, kau baca. Allahmu atau Allah saya? Kalau benar Allahmu, adakah mujizat yang dia sampaikan ke dalam Angkatan jahat ini malu. Enggak, kita berfokus aja Angkatan jahat ini malu, teman-teman. Kita bahas Nomor dulu 40-nya nggak mau dia baca, teman-teman. Tadi dia bilang tidak ada angkatan jahat. Dia sendiri membacanya angkatan yang jahat ini diplesetkan lagi. Sekarang dia nggak ada hubungannya katanya tanda Oke, Yunus saya ikuti, dengan saya anak ikuti, manusia Juma. bangkit hari ketiga. Ya, saya baca, Ya, baca Juma. 40. Sebab seperti Yunus Ya, tinggal silakan. di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak Ya. manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apalagi? Nah, Terus, pertanyaannya. 41. Pertanyaannya. Oh iya iya, oke. Pertanyaannya, sabar jangan ke situ dulu. Pertanyaannya, Apa Juma? 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Bukan Jawab. perut bumi, perut ikan. Oke. Cuma bukan perut bumi, perut ikan. itulah dia. Anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kalau saya lagi bahas ini Juma, itu panjang ceritanya. Ya. Serius Juma. Jangan kamu sedih pada kebangkitan dan Tengoklah ini jemaat-jemaat, ketika tengoklah. Yunus Seorang pastor masuk aja ini dalam perut, jadi bubur. Jadi kamu- bubur. kamu kaitkan Masih mending bahwa jemaat semua biasa orang daripada yang seorang ada di dalam pastor. ini bahwa itu Makanya tanda pastor bagi dan semua pendeta itu orang takut Kristen. berdialog dengan Bang Suma. Ini coba lihat ini pastor jadi bulan-bulanan kan? Ayo. Apa yang bulan-bulanan Juma? Saya Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Tanda angkatan ini yang kemudian diterangkan oleh Yesus, anak manusia tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Di perut ikan. Di perut ikan Juma, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa Nah. hubungannya dengan angkatan orang jahat Juma? Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Aduh Juma ini. Ayo. Sebenarnya di sini jebuk, jangan titik fokus kita masalah angkatan jahat. Ya, bukan itu titik fokus kita Jum. Berada Karena kalau kita dalam bahas, perut itu tanda bumi untuk 3 angkatan hari orang 3 jahat malam atau itu buat tanda siapa? untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Sebenarnya jujur Juma, yang kamu bahas ini apa untungnya bagi saya sebagai orang Kristen kalau saya Malu jawabnya untuk dia. angkatan orang jahat, Malu. untuk angkatan orang Malu. Ya. Siapa Apa yang malu, memperingati Juma? hari Bukan. kebangkitan setiap tahun? Jelas di sini Juma. Bangkitnya Kalau Yesus Matius Kristus, pasal siapa yang 12, memperingati 38 teman-teman? sampai 40, itu Siapa tertera yang kepada memperingati orang kebangkitan Farisi dan ahli Yesus Taurat. Kristus pada hari ketiga teman-teman Makanya setiap Yesus tahun? menjawab itu kepada mereka. Malu. Bahwa seperti anak manusia Malu tinggal di dia, dalam malu. rahim bumi dan 3 hari 3 malam. Malu. Ya. Lalu pertanyaan Malu. sekarang, apa keuntungan kita ketika Malu. kita bahas tentang Saya angkatan ulang lagi pertanyaannya. Ini yang ketujuh kalinya. Ini yang ketujuh kalinya. Kebangkitan hari ketiga
setelah berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi, itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda yang diberikan kepada orang-orang benar? Jawab. Aduh, Ayo. Juma. Loh, kok aduh? Kok Saya aduh? tidak bisa menjawab pertanyaanmu karena pertanyaanmu itu sangat apa sekali ya, tidak Aduh. mana ya, tidak bagus, ya, tidak mengarah, ya, tidak mengarah bahwa kita akan lebih memahami. Tidak bagus, tidak bagus, karena akan menggulung gereja. Ternyata Kristen itu angkatan jahat. Ternyata agamamu adalah agama angkatan jahat. Itu kuncinya. Kenapa seorang pastor tidak mau menjawab itu? Karena itu adalah mengguncang gereja. Ternyata orang-orang Kristen ini adalah angkatan jahat. Malu. Itu kan jelas. Malu. Ketika saya menjawab itu sama kamu, nanti kau mengatakan bahwa itu semua orang Kristen jahat. Pertanyaannya sekarang, apakah Yang kita memperingati kebangkitan Yesus dari kubur hari ketiga itu Islam atau Kristen? Untuk orang Farisi, ahli Taurat Nah, baca 38. siapa yang memperingati itu? Siapa yang memperingati setiap tahun? Aduh, siapa memperingati? Lalu kalau kami peringati kenapa? Lah, itu tanda yang diberikan kepada siapa dulu? Jawab. Ya, tanda diberikan kepada siapa? Apalah pertanyaan ini? Masolang generasi. Kalau kamu Itu lebih tanda, memahami tentang itu Alkitab tanda kami yang juga, diberikan kepada angkatan jelas di sini jahat bahwa atau angkatan ahli benar. Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, lalu Yesus menjawab di ayat 39 itu buat mereka sebenarnya. Nah, Ya, terus yang mau apa hubungannya disampaikan dengan untuk Kristen? ahli Taurat? Kenapa kalian ikut-ikutan? Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Siapa angkatan jahat itu? Orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat, Lalu orang apa Farisi. hubungannya dengan saya sebagai orang Kristen saat ini? Nah, oke, itulah yang saya jelaskan tadi hubungannya. Apa Baca yang Matius kamu 23 jelaskan? nomor 15 sampai nomor 36. Itu hubungannya Kristen. Orang Farisi kan? Itu tanda untuk angkatan jahat orang Farisi kan? Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Baca Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Matius 23 Nomor 15 sampai nomor 36. Nah, itu hubungannya. Pipisi celanamu. Matius 23 ayat Iya, pipisi celanamu gitu. pipisi celanamu silakan. Juma. Iya, silakan. Itu hubungannya Matius Kristen. 23, Matius 23. Ulang lagi. Kau itu saya ajarin sudah pikun kau itu. Betul, saya kepengen dituntun oleh si Oh Juma. iya, harus kau belajar. Jangan kau sombong ya, Matius jangan kau 23. sombong, jangan sombong. Matius 23. Iya. Nomor berapa Juma? Cari ya, Coba. cari di 15 sampai nomor 36, kucluk. Astagfirullahalazim. Pastor ini sombong tapi cari di bahlul. Google Juma, cari di Google. Nenekmu Ini kipel. masalah tentang Apa? celaka ya. Itu Yesus mengecam kau- ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Parisi kan? Aku baca, Iya. aku baca. Iya, Aku baca. lagi itu mengecam, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, Lalu apa hubungannya terus? dengan kami sekarang? Karena kamu Kan ku menyebutkan bilang itu angkatan baca, kan ku bilang baca. Aduh, Baca. cuma jangan suruh saya baca ini, saya sudah tahu. Tadi kau Saya minta seorang ditunjukkan, pastor. sekarang kusuruh baca nggak mau. Kamu trauma dengan yang tadi, kusuruh baca tapi ternyata kena di jantung. Cuma, Trauma. Jelas tadi ya, itu dikhususkan untuk orang Farisi. Nah, orang Parisi ini mengajar Lalu, Kristen atau tidak? Hubungannya di Matius pasal 23 ini juga Yesus mengecam ahli Taurat kembali. Tapi Orang apa Farisi. hubungannya kami dengan orang Kristen saat ini yang kamu sebut itu bahwa kami orang Kristen semua ini adalah angkatan jahat. Oke, boleh nggak saya menjelaskan? Silakan jelaskan. Boleh nggak? Oke, kau diam ya, aku Kasih catat, dalil ya. ambil pulpen. Artinya dalil Iya. yang kamu sampaikan ke kita adalah Iya. jelas supaya kami mengerti. Iya. Oh iya betul, kami orang Kristen. Ya saat bagus, ini gitu angkatan jahat. dong, gitu dong. Gitu supaya Pakai kami dalil ya, mengerti. bro. Ah, itu saya Pakai suka. dalil ya, bro. Ya sudah, sebagai dalil ya, sebagai bro. murid saya, Saya nggak mau saudara jadi murid pastor kamu, duduk, karena muka kamu itu kan ambil panjang pulpen, ambil kertas, biarkan gurumu ini mengajar kau sebagai pastor. Oke? Tidak perlu kewajari Duduk. saya Juma. Duduk, Oke, jangan duduk dipotong, jangan pelan-pelan. dipotong. Demio dulu Bang Kristen. Duduk pelan-pelan. Kau duduk pelan-pelan Duduk, ya. Juma. Oke, Oke, oke. lanjut, Dengarkan wahai muridku, pastor Kristen. Matius Saya tidak mau jadi muridmu, 23. Karena kamu itu kan penyesat.
Kalau guru menjelaskan, murid diam. Oke, dengar. Matius 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Celakalah engkau orang munafik. Paulus orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Celakalah engkau wahai orang yang menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Celakalah engkau wahai orang yang menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 nomor 22. Celakalah engkau wahai yang mentobatkan orang di luar Israel. Kisah Para Rasul 17 nomor 16 nomor 34. Paulus kemudian mentobatkan orang yang bernama Damaris dan Dionysius. Nah, siapa orang Farisi tadi? Siapa ahli Taurat tadi? Dia adalah Paulus. Apa yang diterangkan di dalam Matius 15? Engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di luar Yahudi? Islam atau mereka yang menyebut nama mereka dengan Kristen? Kristen. Kita baca data selanjutnya. Hai orang-orang Farisi, hai celakalah kamu wahai keturunan ular-ular. Dikatakan di data nomor 33 sampai 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Torah. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di atas tempat kudus dan mesbah. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Paulus dong, seangkatan dengan Yesus, orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma yang tadinya menyembah dewa-dewa menjadi pengikutnya. Dan orang Roma kemudian berkongsi dengan kerajaan Belanda. Belanda masuk menjajah ke Indonesia. Jadilah pastor Kristen ini menjadi pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Jadi Kristen ini adalah angkatan jahat. Mereka memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga setiap tahun. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sekarang saya kembali kepada Anda sebagai seorang pastor. Kebangkitan hari ketiga yang ditanggung oleh angkatan jahat tersebut, apakah di Kristen juga menerima tanda tersebut atau tidak? Apakah orang Kristen memperingati kebangkitan hari ketiga atau tidak? Jawab. Cuma kamu baik-baik saja. Kamu perbaiki ya Juma. Terkait tentang angkatan jahat yang kamu sampaikan, itu kembali saya mengatakan, mau dari Matius, Kisah Para Rasul, Filipi, itu terkhusus pada orang terdahulu kami, sebelum kami ya Juma. Maka tidak ada kaitannya ketika Yesus mengatakan celakalah kamu, celaka dan seterusnya. Ya, yang terambil dari Matius tadi 28 dan seterusnya. Ya, itu pada saat itu Juma. Tapi tidak berarti kalimat itu juga tersampaikan kepada kami saat ini ketika kami misalnya yang tahu dan mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Berarti kami bukan angkatan jahat. Kalau kami
mengetahui apa yang disampaikan kalau kami menuruti apa yang diinginkan Tuhan kami. Ya, kalimat itu kan dikhususkan pada orang Farisi saat itu dengan ahli Taurat. Lalu apakah saya ahli Taurat? Orang Saya Farisi bukan yang ahli Taurat. orang dengar, orang Farisi Paulus Anda akui Lanjut enggak? lagi Juma. Anda akui enggak? Anda akui enggak bahwa Paulus itu orang Farisi ahli Taurat, lalu kemudian dia yang Betul, menjelajahi bahwa daratan dan mengarungi lautan. Anda akui tidak? Dulu. Anda akui Betul, tidak? Paulus itu adalah orang Farisi. Nah, bagus. Nah, lalu apa hubungannya dengan saya? Dengar, pengikut Paulus disebut orang Saya neraka bukan atau pengikut tidak? Paulus. Saya bukan pengikut Paulus. Pengikut Saya Paulus, Yesus Kristus, Jesus Christ. pengikut Paulus itu disebut Saya sebagai bukan orang neraka pengikut atau tidak? Paulus. Nah, apa landasan kamu? Apa dasar kamu? Ya, ketika kamu mengatakan bahwa saya sebagai seorang pastor pengikut Paulus, dengan dasar apa dan dalil apa kamu mengatakan demikian? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 26 nomor Berani. 11. Saya mau jawab. Sebelum si Paulus, ya, PL sudah menjelaskan bahwa ada mulai pada saat itu. mulai Ada tafsir pertemuan agama pada kitabnya saat orang. Mulai tafsir kitabnya Iya, orang. sudah menjelaskan. Ada Kitabnya Yahudi apa perkumpulan hubungannya pada dengan saat kau, itu. Pastor? Ya, apa hubungannya? Kitabnya dengan Yahudi itu hanya yang untuk orang mendirikan, Yahudi. Gereja saat Kitabnya ini, Yahudi gereja itu pada hanya saat untuk orang itu di Yahudi. dalam Jangan kau Perjanjian bawa-bawa. Baru. Selesaikan dulu. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Bagi saya Antioquia? Juma, saya mau jelaskan. Bagi saya Juma, Ulang Paulus lagi itu bukan pertanyaan. Ini yang pendiri keempat kalinya. pertama. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia? Apa gelar pengikutnya? Ya mungkin orang Antioquia. Gelarnya apa? Saya tidak tahu, coba jelaskan Juma supaya Apa saya lebih pastor? paham. Saya mengikuti kamu. Lihat jemaat, lihat ini. Seorang pastor tidak Nah, tahu itu apa kan. nama penyebutan pengikut Paulus Saya pertama tidak kali di tahu, Antioquia. Juma. Coba. Saya tidak Ini tahu, kalian Juma. mau melarang Bang Suma mengajarkan kalian Bible? Seorang pastor tidak tahu penyebutan dari pengikut Paulus pertama kali di Antioquia, dia nggak tahu. Coba Jangan lihat. kita kemana-mana Juma, fokus aja dulu. Jangan tentang kemana-mana. pembahasan itu. Jangan tarik. Jangan kemana-mana. Angkatan jahat itu, Saya mau angkatan menyampaikan jahat jelas itu, ya bahwa angkatan jahat terkait itu tentang adalah angkatan orang tokoh jahat. dari agama Terkait tentang Kristen. angkatan orang jahat itu. Angkatan jahat itu disampaikan adalah kepada tokoh. orang Farisi. Tokoh dan ahli Taurat. dari Lalu angkatan jahat si itu Juma adalah tokoh yang mendirikan agamamu. mencopot-copot Alkitab segala macam. Ada si Paulus. Seperti siapa pengikut Paulus? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Segala Karim. macam. Tidak ada hubungannya, baca latar belakang masing-masing. setiap Astagfirullahalazim, Alkitab itu. Jangan kamu astagfirullahalazim. pernah kutip-kutip ayat Alkitab. Jangan kau kutip-kutip, malu Jangan dia. kamu copot sana Malu sini, dia copot dikutip-kutip. Timotius, Malu, copot malu. Kisah Para Rasul, Malu copot dia, teman-teman. Di dalam Mazmur dan segala macam. Malu dia, Nanti kita teman-teman. bingung sendiri. Tapi kalau Bingung saya, dia saya rupanya. nggak pernah Rupanya dia bingung. Ya. Teman-teman, dia Yang mengaku penting saya bingung. mau jelaskan bahwa Kisah terkait Para tentang Rasul angkatan 11. jahat itu, Dia kasih tutup itu mulutmu dulu. dikhususkan Bang kepada Arif, orang tutup mulutnya Farisi dulu. yang Pendeta bukan penipu sejaman ini. dengan kita. Tutup mulutnya. Kau dengar, tak ajarin. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Saya ajarin samamu ya, supaya kau itu sadar, kau itu siapa. Nomor 26-nya dikatakan begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Paulus berada di Antioquia dan murid-murid Paulus pertama kali disebut Kristen. Paulus adalah tokoh pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Dan Paulus disebut tokoh Kristen. Bertobat. Paulus, Ya, si Paulus ini bertobat kan jadinya kan? setelah bertobat dia jadi agama apa? Dia mengikut Yesus. Mengikut Sama Yesus. hubungannya bahwa kita termasuk di zaman kita sekarang bahwa kita dulu angkatan orang jahat. Pengikutnya Paulus. Saya Pengikutnya tidak- saya Paulus bukan itu, pengikut si Paulus. dengar. Saya bukan pengikut Pengikutnya Paulus. Paulus itu disebut Kristen.
Dan pengikutnya Paulus itu disebut orang neraka yang 2 kali Nah, lebih seperti apa jahat pun dari kamu Paulus. jelaskan bahwa kami itu pengikut Paulus. Saya jelas mengatakan samamu, saya bukan pengikut Paulus. Jelas ya? Kan Lalu, di situ. oke, Jangan oke, pernah masukkan boleh, saya oke, ke dalam pikiran. Oke. Sekarang 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Di mana? 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Bacakan sama saya dari 1 sampai 13 apa saja. Roma, Galatia, Filipi, kemudian Baru 4. Timotius, Efesus, kemudian Tesalonika, kemudian Baru 5. Filemon, dan seterusnya. 13 buku punya dia. Itu kau terima atau tidak? Itu salah. Baru 6 yang kamu sebut. Kamu terima atau tidak? Baru 6 Kau yang terima kamu atau sebut. Nanti tidak? saya jawab. Jangan. Kau terima Disebutkan atau 13. tidak? Ngapain kau lebay kali? Saya Ngapain akan kau lebay? jawab. Itu Ah. kan. Makanya. Filemon, Jangan pernah Titus, karang-karang. 13 Timotius, atau 13 Tesalonika, kemudian Kolose, kemudian Filipi, Hanya samamu. Efesus, 13 atau 12. Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, Roma, 2 Timotius, 1 Timotius, 2 Tesalonika, 1 Tesalonika. Kau terima ndak itu? Baru 12. Kau terima Satu tidak? lagi. Kau terima tidak? Satu lagi cuma. Biar saya Kau jawab. terima tidak? Kau terima saya tidak? jawab dulu. Enggak saya jawab. Kau terima ndak itu buku-buku karangannya Satu tuh? lagi cuma sebutkan. Satu lagi ada yang ketiga. Saya ulang lagi 13 bukunya ya. 1 Roma, 2 1 Korintus, 3 2 Korintus, 4 Galatia, 5 Efesus, 6 Filipi, 7 Kolose, 8 1 Tesalonika, 9 2 Tesalonika, 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 1 Timotius sudah tadi. 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 12 Titus, Tadi kamu sebut 13 Timotius banyak surat kali, Filemon. Timotiusnya. Timotius itu ada 2, Tesalonika Iya, ada tapi 2, 4 kali tadi kamu sebut. Korintus ada 2. Oke, 13 semua saya bukunya. Tanya, kamu menerima tulisan? Pertanyaan Paulus itu saya, atau kamu terima ndak karangan Paulus itu? tidak? Bukan karangan, Lalu apa? itu tulisan. Ya iya, karangannya dia. Beda karangan. Kadang karangan itu main logika. Enggak usah Tanpa kau ke situ, dialami. hal-hal sepele ngapain kau ribut? Harus Pertanyaan itu, saya, Bang. kau terima ndak tulisan dia? Orang IT itu harus tahu itu. Kau terima tidak tulisan Paulus itu? Jelas ya bahwa itu bukan karangan Paulus ya. Tapi Iya tulisan sudah, si saya Paulus. ikuti tulisan Paulus kalau begitu. Kau Waduh, terima nah, tidak? Itu dia. Kau terima ndak? Saya terima. Ada nggak tulisan Yesus kau terima? Sekarang dengarin dulu Juma. Kan tadi kamu mengatakan Sekarang dengar. kamu terima. Tadi Saya katanya terima. pengikut Dengarin dulu, Yesus. saya terima. Ternyata Ya, saya kamu terima. pengikut Tapi, Paulus. dengarin. Buktinya kau terima bukunya. Saya Berarti kau terima pengikut Paulus. tulisannya si Paulus. Tapi dengarin, apa yang dia catat itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Allah. Firman Coba Tuhan yang kau bahas tunjukkan itu Yesus. di mana tertulis di surat Paulus kalau itu firman Tuhan. Silakan. Nah itu lagi. Coba kau menuduh tulisan pimpinanmu itu adalah firman Tuhan. Kau tunjukkan dari kitab Roma sampai Filemon di mana tertulis kalau itu firman Tuhan. Silakan. Siapa pimpinan saya gimana? Paulus, Bahlul, kan mulai lagi kan, nampak kali lagi bodohnya Coba kan. baca Yohanes Mulai pasal lagi 1. nampak bodohnya kan, mulai lagi Coba nampak baca bodohnya. Yohanes pasal Dibilangin Bahlul ndak mau, tapi faktanya dia Bahlul. pada mulanya Mulai adalah dari firman. kitab Roma Firman itu sampai kitab bersama-sama Filemon, dengan Allah. ada nggak Firman itu itu dikatakan adalah sebagai firman Tuhan? Ada nggak? Dengarin, tulisan si Paulus itu adalah firman Allah. Di mana tertulis itu? Pada mulanya Allah firman itu bersama-sama Astagfirullahaladzim, dengan ya Allah ya Karim. Allah. Pastor ini, Yang pastor, dicatat si kelas Paulus itu, pastor dengar dulu, teman-teman. yang dicatat Anda si dari Paulus gereja itu mana adalah ini? Di mana Anda bergereja? Supaya jemaat Anda itu pergi lari tinggalkan Anda. Di mana? Di mana? Juma,
kalau kamu tidak bisa mau berdebat dengan saya, jangan banyak sesuatu hal yang Sombongnya minta ampun si bodoh ini, si bodoh-bodoh. Si bodoh-bodoh ini sombongnya. Itu kan tulisan si Paulus. Sombongnya si bodoh-bodoh ini. Ya. Kembali ke pertanyaan Isi saya. daripada Saya tidak mau tulisan kau Paulus bawa itu apa? dengan kebodohanmu. Itu kan firman Pertanyaan Allah. saya. Ya, Kalau kamu firman tidak Allah itu sanggup siapa? menjawab pertanyaan Ya, saya firman yang kita minta baca, host sehingga sampai melempar sekarang kamu yang dengan hidup. mundur Dengan dalil 10 apa? langkah, lalu Yohanes lari pasal 1 baca, menyepak firman bokongmu itu supaya adalah kau Allah. jauh terpental Berarti ke sekarang gereja. pertanyaannya, siapa Pertanyaan si Paulus saya. yang menuliskan Pertanyaan tentang saya. Atau Dengarkan firman itu pertanyaan yang saya. imani? Dengar pertanyaan saya. Dengarkan. Woi pastor penipu jemaat. Yang Dengarkan. imani. Dengarkan woi penipu jemaat. Dengar. Kok Yesus? Penipu jemaat, dengarkan saya. Apalagi itu Apakah berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Kembali lagi di situ dan sudah saya jawab cuma ya tidak ada hubungannya dengan saya saat ini. Tentang Saya angkatan ulang jahat lagi. itu jelas ya. Itu Saya ulang dikhususkan lagi. untuk orang Farisi. Saya ulang lagi. Orang Anak manusia berada dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan perut jahat bumi, atau perut angkatan ikan. benar. perut ikan. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Perut ikan. Host, silakan ambil alih. Pasien saya kayaknya akut, tidak bisa diobatin. Aduh, perut Apa yang bisa ikan di- katanya. Kan kamu Itu nggak Yunus bisa itu. kan, Aduh. Ya? Nah, lemparkan ke Apalagi, neraka. aduh. Nah, kau diam Memang situ, jelas. pastor. Kau diam situ. Ya. Kau duduk Jelas di situ apa yang diam. saya sampaikan. Kau catat perpuluhan. Kau catat aja perpuluhan untuk memperkaya dirimu. Supaya gendut perutmu itu. Kau tipu jemaat. Kau Perpuluhan duduk itu di situ. dikhususkan untuk Oh, dia kau diam untuk suku Lewi bukan untuk suku kalian. Kau itu suku apa? Kau suku cadang kau. ya. Perpuluhan itu untuk Nggak bisa orang Lewi. Kau berdebat bukan dengan orang saya, Lewi. cuma. Udah, Sudah, diam, kau diam, diam, Woi. diam, diam. Atau aku Kau diam. turunkan. Kau tidak ada ilmu. Kau tidak ada ilmu. Apa tidak Tidak ada, ilmu nggak bisa kau. cuma. Tidak Oke, ada saya ilmu. turun ya, cuma Ya sampai turun bertemu di ke Lembang. gereja sana. Kau gereja. Hantam ke Turun dia. kepalamu ke mimbar gereja. Gak ada ilmu di sini. Kau jadi bulan-bulanan bikin malu jemaat. Silakan host. Ya, Saya Pak Robin. Oh ya, silakan Bang Andi. Kalau perhatikan tadi itu PS itu bukan pastor Bang Jemaah. Itu bukan PS, bukan pastor, tapi pasar. Oh pasar. Iya pasar. Pasar. Itu salah sendiri. Dia pakai titel PS, habis itu dia mewakili Kristen. Ya pastor lah bagiku. Bisa jadi saya bisa mengatakan pisang, bisa. Tapi kan gak cocok Kristen pisang. Ini yang cocok pastor. Bukannya Bisa juga kalau PlayStation, iya betul. Iya, Bisa juga atau- pasien. Iya pasien aja deh. Udah. Bisa juga puskesmas. Bisa juga picang. Picang. Bisa juga Makanan penipu jenggot. senior. Iya betul. Iya, itu aja. Penipu senior bisa juga. Palu kasinga. Bisa juga pasien. Oke, saudara, siapa ini? Saudara Perdede Robin. Berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu tanda yang diberikan Yesus untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Silakan. Di buka-bukanya. Ya jelas bukan angkatan darat. Mas Kolam. Robin. Tadi baru-baru ngomong kok sekarang nggak ngomong, gimana sih Robin ini? Robin. Baru aja ngomong. Di buka-bukanya. Malu ini. Kenapa? Salib itu rencana iblis. Ternyata yang keluar dari kubur pun
adalah tanda untuk orang jahat. Mampus. Skaster. Satu-satunya harapan membenarkan kemudian penyaliban adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Ternyata bangkitnya pun itu tanda untuk kalian jahat. Habis. Gak ada lagi harapan. Kata Edis, memang itu rencana iblis. Tetapi Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan. Sehingga kebangkitannya itu telah menjadi kebangkitan tubuh yang mulia untuk menghapuskan dosa-dosa anak manusia. Kata Edis. Tapi ternyata kata Yesus, orang yang berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk si jahat. Jadi mau kemana lagi nih? Kira-kira mau kemana? Mau kemana? Kira? Gampang caranya banyak Pak. Caranya adalah keluar dari lingkaran itu. Sebagaimana Petrus mengajar orang-orang pada zaman itu ketika penyalib Yesus mengatakan, "Kau harus apa lagi yang kami harus lakukan? Kami harus gimana ini?" Petrus, apa kata Petrus? "Bertobatlah dan keluarlah kalian dari angkatan jahat tersebut." Ayo. Petrus menyuruh orang-orang yang menyalibkan Yesus yang disangka anak Maria ini untuk bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Wah, mantap sekali. Makanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bertaubat dari ajarannya sendiri. Ayo. Paulus saja bertobat dari ajarannya sendiri. Ayo. Assalamualaikum betah. Mati balik. Mati balik. Masolang. Maafkan saya Kanda. Tadi di sini ada pastor. Saya bilang dia bahlul. Saya bodoh karena memang bodoh. Mau gimana? Fakta. Warna hitam ya hitam. Warna merah merah. Maafkan saya. Dan sempat juga keluar dari mulutnya Arif goblok. Karena dia sudah menemukan kenyataan. Kok saya bodoh kali ya? Saya tidak tahu ada dalilnya. Yang saya heran itu Gurunda. Siap. Edis itu mengatakan bahwa itu rencana iblis dan dirubah oleh Bapak. Itu gimana caranya itu? Iya, tapi faktanya gimana caranya? dihantam lagi. Maksudnya bagaimana caranya dia berbicara membodok-bodoki itu orang semua gitu loh. Sementara Bapak mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, "Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah." Berarti tidak akan pernah dirubah. Betul. Mas Olang. Namanya juga iblis. Berbagai cara ya dia lakukan untuk menipu. Ayo. Ini Emandikus dibuka maunya Emandikus Kristen apa Islam? Emandikus mah Kristen dia. Assalamualaikum semuanya, Gurunda, Bang Henry. Saya monitoring jasa observer. Saya masih menjadi observer, pengamat. Jadi terima kasih untuk datang ke sini. Saya tadi kok begitu sulitnya tentang bahasa Indonesia ini bagi para tokoh Kristen, apalagi berbalik di nama kebesaran apologit memahami bahasa Indonesia begitu sulitnya. Saya kira kalau sudah setingkat pastor atau pendeta kan sudah punya pemahaman dari yuristik sampai hermeneutik, dan tentunya kaitan dengan etimologi apa yang disampaikan Bang Zuma tadi begitu terang benderang jelas kenapa berputar. Saya heading around, saya berputar-putar pusing 7 keliling. Terima kasih. Lanjut Gurunda. Makasih Bang, makasih. Ya, jadi tadi yang pertama dia nggak tahu Matius 12 bercerita seperti itu. Dia nggak percaya kalau ada tanda Yunus kaitannya dengan anak manusia dia berada dalam perut bumi. Dia nggak tahu. Terus kemudian Matius 23 juga dia nggak tahu. Jadi ini PS ini betul-betul apa itu dia? Pasien, cocok pasien, bukan pastor, pasien. Kasihan jemaat dibuatnya. Masya Allah.
Silakan dibuka, Bang Robin Pardede. Dibuka menu-nya. Kalau nggak dibuka, saya turunin. Untuk diganti dengan Kristen yang lain. Bang Robin. Sudah saya turunin ya. Mungkin dia berpikir Bang Arif, pastor aja tersiksa dibuat, apalagi saya jemaat biasa. Atau kemungkinan Gurunda itu Intinya lagi mereka cari-cari, tergoncang berat. atau mungkin lagi cari-cari, akhirnya itu kitabnya dibolak-balik, bukan dibuka gitu, dibolak-balik gitu loh. Diulang-balik. Kata kawanku, Leo Martin, jantung si pastor tadi udah diganti jantungnya menjadi jantung pisang katanya. Wah, nggak benar juga ini Bang Leo Martin ini. Kok jantung pastor diganti jantung pisang? Waduh, jangan gitulah Bang. Nggak diganti jantungnya, cuman tadi jantungnya pindah ke kanan. Kalau saya cuma mau berpesan ini barangkali Gurunda kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air itu teman-teman Kristen, bahwa berpikirlah dan renungkanlah serta pikirkanlah apa yang dikatakan oleh Gurunda. Satu, kemudian yang kedua, kalau memang agama yang Anda anut itu adalah agama kebenaran, kok kenapa sampai saat ini masalah penyaliban saja yang baru-baru terjadi itu masih cakar-cakaran, masih terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran, sementara Anda mengatakan Anda adalah agama kebenaran. Dari mana kebenarannya? Kalau bom-bom lain, Edis lain, Deki Kandas, Deki Sempiring, MIM lain, kemudian si siapa lagi tuh yang Delia Miro, Mel Ketok. Milatop. Itu jadi di mana berpikirlah secara logika. Gurunda itu bukan mencari perbedaan, mencari persamaan dan mengajak kepada kebenaran. Anda harusnya berterima kasih kepada apologet Muslim. Mantap, Allahu Akbar, takbir. Karena dibukakan pikiran Anda untuk berpikir secara logis. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda semua, apakah ada orang-orang Kristen yang membuka Anda, pikiran Anda secara sadar? Tidak ada duanya Bang Suma dan apologet Muslim yang ada di Komal-Komal ini. Jadi berpikirlah secara rasional. Sampai kapan harus dibodoh-bodohin? Sampai kapan Anda harus melihat bolak-balik kitabnya itu, bawa ke gereja nggak dibaca, dijelaskan sama pendeta di gereja pulang nggak dicoba dijelaskan. Kalau kita di dalam Islam, kita pergi hari Jumat, ada ayat yang diangkat oleh pengkhotbah, kita pulang kita cek kebenarannya, baru kita tahu kebenaran hakiki. Nah sekarang apakah itu pernah Anda lakukan? Paling tidak Anda pulang dari gereja, kitab Anda simpan di atas lemari lagi, minggu depan lagi baru dibawa. Gitu. Jadi sekali lagi, Gurunda itu dan apologet Islam itu mengajak Anda untuk jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Itu aja sih pesan saya kepada saudara-saudaraku. Kita ini sebangsa setanah air. Ya, mau melihat, mau menyaksikan, kita sama-sama. Kami orang-orang Islam, kami dihisap dulu baru masuk di surga. Tapi kalau Anda orang Kristen masuk Islam, detik ini Anda meninggal, Anda menempati surga Firdaus. Kami orang Islam belum tentu. Anda udah di atas sana, kami di bawah. Kenapa bisa? Itulah keadilan Islam. Itu. Jadi saya itu selama ini yang saya sangat tercengang sekali. Ini yang terakhir ini yang diperdebatkan masalah pernyataannya bom-bom sama Edis itu. Masalah penyaliban. Anda berbeda paham gimana? Di mana kebenaran agama kalian? Mohon maaf ini, saya bukan mau menggurui ataupun menjustifikasi, tetapi Anda hanya saya bertanya, di mana kebenarannya? Kami Islam tidak pernah. Gurunda mengambil ayat, semua mengiyakan karena itu satu dari 1400 tahun yang lalu.
Jadi sadarlah saudara-saudaraku, bukalah mata kalian, buka mata batin kalian untuk menerima kebenaran hakiki. Gurunda ini adalah sangat berjasa. Anda harus berterima kasih. Dia korbankan waktunya berteriak-teriak. Padahal aslinya Gurunda ini, kalau kita lihat aslinya, orangnya sangat lembut. Dia tidak banyak bicara, tetapi kalau di Komal berapi-api. Untuk apa itu? Untuk kalian, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Saya terus sedih ini. Sedih sebagai sebangsa setanah air ini. Jadi kembalilah ke jalan yang diridhai Allah. Anda bukan masuk Islam, tetapi Anda kembali kepada fitrah. Karena semua umat manusia yang terlahir dari rahim ibunya itu adalah Muslim. Tidak akan pernah keluar dari rahim ibu kalau tidak mengucapkan pengakuan Rasulullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan begitu Gurunda dan teman-teman yang lain? Sahih. Sepakat. Iya. Jadi kita keluar ini adalah fitrah betul-betul suci dari rahim ibu. Jadi makanya yang namanya Sawaris, saya tidak menjustifikasi karena saya tidak ada ilmu dalam dunia kristologi. Tetapi yang saya pahami bahwa bayi yang keluar dari kandungan itu terlahir dalam keadaan Muslim. Ada perjanjiannya, tidak akan pernah. Makanya biasa ada bayi yang mati dalam kandungan keluar. Karena apa? Dia ingkar dengan apa yang menjadi janji. Itu barangkali yang saya anukan. Mohon maaf ini, saya jarang sekali tapi setelah saya mengamati ini dengan berbagai dilema-dilema ini ditanggapi oleh MIM, ditanggapi oleh DKG, semua berbeda. Terus yang lari ke luar negeri siapa namanya? Siapa? Taipuding Abraham. Ya itu. Datang lagi mendukung Edi. Masya Allah. Mungkin itu barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Keren. Ini saudara Robin masih bernapas, coba dipegang nadinya, Bang Arif. Bang Robin, silakan dibuka mionya Bang Robin. Barusan masih sempat ngomong Bang Robin. Coba. Bentar aja teman-teman Kristen yang di bawah. Silakan minta naik di multi. RTM Ritonga, mudah-mudahan Kristen. Ya, selamat malam, selamat pagi, ini sudah pagi, Bang RTM Ritonga. RTM Ritonga, selamat malam, menjelang pagi. Ritonga. Udah saya turunkan ya. Ayo yang lain teman-teman yang Kristen. Robin mau beli rokok. Oh enggak lah teman-teman. Silakan ayo. Bang Robin masih monitor? Masih ada tanda-tanda kehidupan? Kalau memang jadi berhala, saya buang aja ya Bang Robin ya. Aduh. Dia itu minta diturunkan dari tadi itu Bang. Iya, sebenarnya Bang Robin ini tidak menyembah manusia Yesus, Bang Gurunda. Oh, apa yang dia sembah? Bapaknya katanya, yang tak terlihat. Iya. Betul. Oi. Bang Wewe.
Wewe. Silakan dibuka mute-nya, Bang Wewe. Bang Wewe, silakan dibuka mute-nya. Bang Wewe. Saya turunin ya. Tadi rasulnya Kristen kemana? ada yang menumpang dari bawah. Pindah koman lain Gerunda. Oh. Iya. Oke, host tegaslah, yang nggak bersuara tendang aja. Oke, ya. Buang ya, saya buang Bang Robin ya. Kalau masih bangun nanti naik lagi. Silakan teman-teman yang Kristen. Host ludahin, janganlah. Siapa itu? Nggak Sopian. Aduh. Itu si David itu naik, gak usah jual-jual nama Edis. David naik, David. Biasanya naik, kalau nggak tipping usah. kayak gitu, Bang Betah. Edis, gak usah, naiklah di sini nih. Enggak, biasanya kalau tipping kayak gitu, akunnya di private. Oh enggak, ayo David naik. Ayo sudah saya undang, David yuk. David sudah saya undang, ayo naik. Naik David. Nah gitulah David, naiklah. Ya silakan David. David itu memang menurut kamu itu si Edis tuh pinter tuh. Sampai jual-jual suruh ngelawan Bang Suma. Berani nggak Suma Bang? Itu murid saya itu. Saya ngajarin kalau salib itu adalah rencana iblis. Apa? Saya yang ngajarin dia. Ngajarin apa maksudnya? Ajarin kalau salib itu adalah rencana iblis. Ilmu itu dari saya. Tapi saya heran itu Gurunda, kalau saya beberapa kali perhatikan si Edis itu, kalau di sesama Kristen itu kupasan Gurunda itu yang diambil. Betul. Saya biasa perhatikan tuh kalau saya lihat, ini ternyata ini kayak nyontek anunya Gurunda, kemudian dipertanyakan sama teman-teman Kristen. Karena kan dia jadi pahlawan. Dari mana ilmunya ini Om David itu? Itu namanya ilmu kucluk gitu. Kucluk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau di Makassar itu ladoraka kalau itu. Ladoraka. Robin naik lagi. Robin. Bang Robin. Lo iya dari tadi kok nggak ngomong Bang Robin. Ayolah diskusi aja dengan Gurunda. Yuk. Apa Mas didiskusikan? Ya Bang. Aduh David, kau gak ada ilmu David. Apa Bang? Silakan kalau mau diskusi. Diskusi apa tuh Bang? Bangkit dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat, orang jahat, atau tanda untuk orang benar? Tanda untuk orang benar Bang. Ini korban dari pastor Kristen tadi.
Seorang pastor tadi juga mengatakan begitu. Bangkit pada hari ketiga, anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda untuk angkatan benar, kata pastor. Sayangnya, pastor penyesat itu bertentangan dengan Yesus. Di dalam Matius 12, Yesus mengatakan, anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, Saudara David, Anda mengikuti pastor yang tadi atau Anda mau mengikuti Yesus? Nggak tahu bang, saya baru masuk. Wah. Bahaya ini. Usiamu berapa, Saudara David? 18 tahun. 18 tahun. Rajin ke gereja? Rajin. Nah, selalu memperingati kebangkitan anak manusia setiap tahun. Naiknya Yesus Kristus. Sering peringati, ikut Iya. tiap tahun. Iya. 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 Nah, pertanyaannya di dalam kitab saudara Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat itu diberi tanda, yaitu anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, kenapa Anda masuk ke dalam kelompok angkatan jahat tersebut? Silakan. Malam kudus, sunyi senyap, banyak nyamuk menggigit bibir pastor. Karena habis makan babi tidak cuci mulut. Kasih lagu pengantar tidur, langsung tidur dia. Tiap tahun memperingati bangkitnya anak manusia dari perut bumi. Tiap tahun memperingati tanda angkatan jahat. Saudara-saudara saya ini sadar nggak sih? Padahal dalilnya tertulis dengan sempurna di data nomor 41-nya. Pada waktu penghakiman, nah tuh, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Coba, orang yang percaya kepada angkatan, orang yang percaya kepada tanda anak manusia dalam perut bumi, itu akan dihakimi. Dihakimi. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, mereka akan dihakimi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara-saudaraku, sadar nggak sih? Orang-orang yang menerima tanda Yunus itu ditulis dalam kitab saudara. Ucapan Yesus yang mengatakan akan dihakimi pada masa penghakiman. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Kalian senang seluruh makanan bisa kamu makan.
Kalian senang seluruh minuman bisa kamu minum. Kalian senang dijanjikan surga, mati langsung surga. Kalian senang dengan iming-iming kayak begitu. Sementara di dalam kitab yang kalian genggam tidak begitu tulisannya. Kalian mendengarkan kemudian ajaran-ajaran dari angkatan jahat. Yesus mati, darahnya untuk nebus dosa-dosa. Itu ajaran angkatan jahat. Orang yang menerima tanda angkatan jahat, ya angkatan jahat. Orang yang menerima kemudian warisan kejahatan, ya adalah kejahatan. Mereka adalah pelaku kejahatan. Angkatan jahat diberi tanda. Tandanya apa? Anak manusia berada dalam perut bumi. Kalian terima enggak itu dari mereka yang dia wariskan itu? Angkatan jahat mewariskan apa kepada kalian? Ya penyaliban kan? Kalian terima enggak warisan itu? Yang kalian terima. Kenapa enggak sadar gitu loh? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dan angkatan jahat ini akan mendapatkan hukuman pada saat penghakiman. Orang benar apakah menerima tanda jahat ini? Tidak. Apa buktinya? Nih, tak kasih bukti. Orang yang jahat menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Orang benar terima enggak? Tidak. Siapa orang benar wahai Bang Suma? Kalau di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, nahnu ansaru ilallah. Nahnu, kami. Kamilah yang akan kemudian menolong ajaran agama Allah. Siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku, kata Nabi Isa. Nahnu, kami. Jadi kelompok yang ada ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel itu terbagi menjadi 2. Ada menjadi penolong Nabi Isa dan ada menjadi pengingkar Nabi Isa. Dalam kaidah kekristenan, orang-orang Yahudi terbagi menjadi 2 ketika Yesus itu datang sebagai guru, sebagai gembala di tengah-tengah mereka, sebagai Mesias bagi mereka. Yang pertama murid yang menerimanya sebagai Mesias dan menerima segala firman dari Yesus dan percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus ini disebut angkatan jahat. Sedangkan orang yang menerima Yesus ini adalah angkatan benar. Orang yang menerima Yesus itu disebut sebagai angkatan benar. Dan orang yang menolaknya disebut angkatan jahat. Permasalahan yang muncul di permukaan adalah, apakah angkatan benar menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga? Bang Suma mengatakan tidak. Ambil pulpen, catat. Bukti-bukti bahwa angkatan benar tidak menerima kemudian kebangkitan hari ketiga. Yang pertama, di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, 11, 12. Maria dan beberapa wanita yang bernama Maria lainnya datang ke pemakaman Yesus. Mereka tidak menemukan ada Yesus di situ. Yang mereka temukan hanya kain kafan. Lalu pergi kepada ke-11 murid, mengatakan kepada mereka bahwa gurumu tidak ada di kubur. Di kuburannya kosong. Dia tidak ada, menghilang. Apa reaksi murid? Mendengarkan berita itu, mereka menganggap itu berita omong kosong dan mereka tidak percaya. Ini angkatan benar. Angkatan benar tidak percaya adanya kebangkitan. Catat itu. Kisah Para Rasul, Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Meskipun demikian, nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi itu kemudian ke pemakaman dan tidak menemukan Yesus melainkan kain kafan. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Itu yang pertama. Murid-murid tidak percaya pada kebangkitan. Kalian percaya kan? Nah, kalian sudah berseberangan dengan murid. Yang ketiga,
Lukas 24 nomor 37. Ketika orang yang bangkit dari kubur ini menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa reaksi murid? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukti bahwa mereka tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Sampai mereka mengira Yesus ini hantu. Ingat ya. Yang ketiga, Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka lalu berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Mereka kemudian melihat Yesus lalu mendatangi sujud menghormat kepada Yesus, namun sebagian yang lainnya ragu-ragu. Oke, masih kurang. Bagaimana kemudian murid tidak percaya akan kebangkitan itu? Tidak percaya. Mereka tidak menerima tanda-tanda kebangkitan. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu nggak ada tanda itu. Dan Yesus tidak pernah memberikan tanda itu. Indikasi Yesus tidak pernah memberikan tanda itu kepada mereka. Mereka tidak percaya. Malah menganggapnya hantu. Tidak ada cerita itu. Ada pemaksaan narasi di dalam Lukas 24 tadi. Di mana itu? Di Lukas 30, di 44 sampai 46. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Nabi-Nabi. Apa itu? Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang yang mati. Tertulis di mana? Tertulis di Taurat. Dicari di Taurat, nggak ada. Dicari di kitab-kitab para nabi, Nevi'im, Ketubim, tidak ada. Dicari di kitab Mazmur juga tidak ada. Ternyata tertulisnya di kitabnya Paulus. Tertulisnya di kitabnya Markus. Padahal Yesus merujuk kepada kitab Taurat, merujuk kepada kitab Nabi-Nabi, merujuk kepada kitab Mazmur. Tapi ternyata Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati itu tidak ada di antara kitab-kitab tersebut. Rupa-rupanya itu hanya tertulis di internal Kristen saja. Ajibnya kemudian adalah itu tanda untuk angkatan jahat. Dan Yesus menerangkan di Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Waspadalah kepada penyesat. Dan jangan percaya ketika ada orang berkata, "Akulah Mesias, akulah Kristus." Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan mengadakan tanda dahsyat. Tanda dahsyat dilakukan oleh Yesus palsu. Tanda dahsyat dilakukan oleh Yesus palsu. Yesus asli mengatakan kemudian kepada angkatan jahat adanya tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat yang diterangkan oleh Yesus asli? Munculnya anak manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Ini jelas ini kan? Jelas. Oleh karena itu, ya sekarang giliran saudara-saudara Kristen menjelaskan kenapa murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Kalaupun ada yang percaya, itu menggenapi ucapan Yesus di dalam Matius 24 bahwa Kristus palsu akan menyesatkan muridnya juga. Yang pada intinya, anak manusia dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat, bukan tanda untuk orang benar. Demikian dari saya sebagai penutup. Silakan. Ya, silakan Bang Robin Pardede. Bang Robin Pardede. Bang Robin, kok nggak ngomong lagi Bang Robin? Halo Bang Robin. Bang Robin. Waduh, ini gimana Bang Robin ini? Aduh. Bang Robin, bunyi ayamnya itu.
Robin Pardede. Gimana sih Bang Robin ini? Bang Jimmy silakan naik Bang Jimmy. Kalau mau diskusi santai aja Bang Jimmy. Sudah saya undang Bang Jimmy. Naik. Bang Jimmy. Yang jelas topik ini menjadikan mereka saling sikut, berselisih paham. Ada yang mengatakan kehendak iblis, rencana iblis, ada yang mengatakan rencana Tuhan. Mau rencana Tuhan ke, rencana iblis ke, intinya anak manusia berada dalam perut bumi itu tanda untuk sopo? Angkatan jahat. Ayo udah selesai. Yang memperingati hal tersebut setiap tahun itu sopo? Edis dan kawan-kawan dong. Udah selesai. Udah selesai. Siapa yang dianggap Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat berbuat apa? Angkatan jahat berbuat apa? Berbuat jahat lah. Berbuat jahat. Mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus dan bermujizat pakai nama Yesus, itu perbuatan apa menurut Yesus? Ya, perbuatan jahat lah. Iya itu. Tugas kita menyadarkan mereka, bukan menghakimi mereka, menyadarkan sekiranya mungkin mereka mau sadar. Al-Quran menjelaskan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Digariskan Al-Quran, item-itemnya itu sangat-sangat akurat. Dihukum mereka. Apa akibatnya? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli bisu. Disebabkan karena mereka membuat makar. Wa qaulihim, mereka dihukum terkait dengan apa yang mereka katakan kepada orang suci Isa alaihissalam. Lalu kemudian mereka mengatakan Isa itu, Yesus itu rasul utusan Tuhan. Betul kan? Betul. Tapi kenapa kalau dia rasul utusan Tuhan kau imani dia diperlakukan sehina itu? Wa ma katalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalib. Walakin subbihalahum, melainkan hal yang terjadi pada mereka seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa. Padahal itu hanya diserupakan bagi mereka dengan keadaan tersebut. Apa buktinya? Betapa banyak data yang disajikan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Ada Yesus lain. Oke? Paulus yang mengatakan itu. Ada Yesus lain. Bagaimana dengan Yesus? Ada Yesus lain. Ada penyesat memakai namaku. Berarti ada Yesus lain yang hanya memakai nama Yesus. Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu. Walakin subbihalahum. Markus 16 nomor 12. Kata Markus nih, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Wa innal ladhina ikhtalafu fih.
mereka berselisih paham. Di dalam Kisah Para Rasul 25:19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin terhadap siapa yang mereka salibkan. Mereka berselisih paham sampai hari ini. Ada yang mengatakan penyaliban rencana Tuhan, ada juga yang mengatakan penyaliban rencana iblis. Berselisih paham. Orang Yahudi mengatakan yang mereka bunuh itu adalah ini bla 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 bla. Orang neraka yang dibangkitkan pakai ilmu hitam. Kemudian mereka mengatakan dia dibangkitkan karena anugerah keselamatan dari Tuhan. Berselisih paham. Itu fakta, itu real. Islam datang kemudian menjelaskan itu. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna. Kita manusia itu terdiri dari dua golongan. Ada orang yang mendapatkan petunjuk, ada juga orang yang tidak mendapatkan petunjuk, tetapi pantas untuk disesatkan oleh Allah. Itu Al-Quran sendiri yang menerangkan kepada kita. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia diberi petunjuk dan sebagian lagi manusia itu sepantasnya menjadi sesat. Kenapa? Innahum muttakhasus syayatin awliya min dunillah. Karena mereka menjadikan iblis-iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa apa yang mereka kerjakan itu karena mereka mendapatkan petunjuk. Bullshit. Petunjuk apa yang mereka dapatkan? Sedangkan petunjuk yang diterangkan di dalam kitab mereka, mereka tolak. Wahai saudara-saudaraku yang mengaku pengikut Yesus, apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Benarkah bahwa angkatan jahat diberi tanda anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam? Benarkah itu? Benar. Ada yang mengatakan salah. Apakah anak manusia berada dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Untuk angkatan benar. Mereka mengira dengan mengatakan itu mereka mendapatkan petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Maka pantaslah mereka kemudian berada pada kesesatan. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Pantas mereka sesat karena mereka yang telah memilihnya. Petunjuk datang. Jangan pakai Al-Quran, pakai berita yang ada di kitab saudara. Apakah angkatan jahat minta tanda? Minta. Tanda apa yang mereka minta? Enggak jelas. Tapi Yesus kemudian menguraikan tanda itu. Apa? Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu simbol. Itu tanda. Itu stempel untuk angkatan jahat. Bang Suma, ya tadi saudara mengatakan Bani Israel ketika Yesus datang terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, lalu yang tadi diberi tanda yaitu angkatan jahat. Yes. Bolehkah saudara Suma menjelaskan kepada saya tanda untuk angkatan benar? Ada enggak? Ada. Sudikah kiranya Bang Suma menjelaskan kepada saya? Sudi dong. Apa tanda untuk angkatan yang benar? Catat baik-baik. Ketika murid minta petunjuk di Bukit Zaitun, angkatan benar ini minta petunjuk. Guru, apa tanda kedatanganmu? Maka angkatan yang benar diberi tanda. Jika aku yang datang, tanda untuk angkatan benar ini adalah aku, gurumu, akan nampak di tengah langit dalam rupa anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang.
Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku. Dan malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan benar. Yakin? Yakin. Sekarang saya balik bertanya. Bang Suma ingin balik bertanya kepada si Fulan. Apakah angkatan jahat yang memperingati setiap tahun bangkitnya manusia dari kubur pada hari ketiga itu percaya kepada tanda yang diberikan kepada angkatan yang benar? Percaya Bang Suma? Tidak. Loh, kenapa Bang Suma mengatakan tidak? Tengok. Kata Yesus, tanda ini akan menyertai kedatanganku. Kalau ada yang mengatakan aku, kalau ada yang mengatasnamakan diriku, apakah dia mengatakan Kristus, apakah dia mengatakan Mesias, dia di gurun atau dalam bilik, tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Wow, keren Bang Suma. Ya, apakah kemudian angkatan jahat yang selalu memperingati kebangkitan anak manusia setiap tahun ini percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang asli? Percaya? Adakah tanda-tanda kebenaran yang aku berikan kepada muridku di Bukit Zaitun menyertai kedatangan sosok yang mengaku Yesus kepada Paulus di padang gurun? Tidak ada Bang Suma. Itulah bukti bahwa mereka nggak percaya tanda-tanda untuk angkatan benar yang aku berikan kepada muridku. Subhanallah. Mereka berdalih yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Coba tanya, adakah tanda-tanda menyertai? Ketika Yesus yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus, ada enggak? Ada enggak tanda-tanda itu? Tidak ada Bang. Nah, apakah itu atau bukan aku? Apakah itu aku atau bukan aku? Menurut tanda-tanda yang kuberikan kepada angkatan benar di Bukit Zaitun, di kitab Matius 24. Apakah itu aku atau bukan aku? Sesuai dengan tanda-tanda tersebut. Bukan Bang. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Innahum ittakhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka yang mendapatkan petunjuk pantas mendapatkan petunjuk, dan mereka yang pantas sesat wajar untuk sesat. Dalil demi dalil, baik dari kitab suci Al-Quran maupun dari kitab mereka sendiri. Apakah mereka terima? Apakah mereka mau? Tidak. Kenapa demikian? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Bang Suma, ya Paman, ada nggak cara untuk mendeteksi kebutaan mereka? Baik mata, kuping, mulut, hidung, ada? Apa itu Bang? Coba tanya kepada mereka. Hari Minggu kalian berbondong-bondong tanpa dalil, tanpa tersurat, tanpa tersirat di dalam kitab mereka. Mereka berbondong-bondong ke gereja hari Minggu. Itu ada petunjuknya? Tidak ada. Ini yang diterangkan Al-Quran. Prosesi yang mereka lakukan seakan-akan mereka itu mendapatkan petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira itu ada petunjuknya. Tanya kepada mereka, mana dalilnya ibadah Minggu? Mana dalilnya manusia yang dilahirkan Maria itu setara dengan pencipta langit dan bumi? Mana dalilnya dia sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Mana dalilnya dia melegalkan makan babi? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Minta. Mereka tidak akan pernah sanggup memberikan kemudian dalil petunjuk tersebut. Tetapi mereka lakukan itu. Kenapa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Maka Allah mengatakan, fariqan hakka alaihimud dalalah. Mereka sepantasnya memang sesat. Hari demi hari ketika kita memberikan petunjuk dan kita urai petunjuk itu berdasarkan yang tertulis, lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran dalam mereka beragama? Apa fungsi buku yang mereka genggam? Bukankah buku itu adalah petunjuk? Bukankah mereka mengaku itu adalah kalam, firman Tuhan, wahyu Tuhan, ditulis dengan tuntunan roh kebenaran, roh Tuhan?
Lantas kenapa mereka kemudian bertolak belakang dengan isi kitab yang mereka genggam? Apa yang terjadi dengan mereka? Al-Quran menjelaskan hizyum fid dunya, itu adalah kehinaan di dunia. Wa qaulihim, dan itu adalah hukuman bagi ucapan mereka. Disebabkan karena mereka memfitnah, disebabkan karena mereka menghujat, disebabkan karena mereka percaya kepada tanda angkatan jahat. Endingnya pun sudah terurai, tertata dengan rapih di dalam kitab mereka. Kalau dalam Al-Quran jelas, dakhalal jannah, orang-orang yang benar masuk ke dalam surga. Dahalan nar, orang-orang yang jahat masuk ke dalam neraka jahanam. Terurai itu bahkan di dalam kitab mereka. Apa yang dikatakan di sana? Pada hari terakhir banyak memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Label yang dikasih oleh Yesus persis sama dengan label yang diberikan kepada tanda yang ada pada zaman itu. Apa itu? Label jahat. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut ra, evil, kejahatan, orang-orang jahat, sibilisis, planos, itu. Sibalos, sibolon, itu yang disebutkan kemudian. Apa itu? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, dari akar kata jahat atau si jahat atau iblis. Satu hal sebelum kita tutup dari saya. Iblis ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Betul? Betul, Paman. Ada di atas muka bumi ini manusia. Manusia. Tapi mereka menganggap diri mereka itu pewaris Tuhan. Ahli warisnya Tuhan. Dengan kata lain, mereka satu kartu keluarga dengan Tuhan. Saya belum pernah menemukan satu kartu keluarga secinta-cintanya orang tersebut, keluarga tersebut kepada binatang piaraannya, memasukkan kemudian dalam kartu keluarga nama binatang. Misalnya dia pelihara kera di rumah atau pelihara kucing. Kartu keluarga nomor sekian, tak, nama bapak, tak, nama ibu, tak, nama anak, tak, muncul di bawah. Nama, kemudian anaknya paling bawah. Apa nama binatangnya di situ misalnya? Ditulisnya, belum pernah saya temukan kartu keluarga kayak begitu. Artinya bahwa manusia beranak manusia. Kambing beranak kambing. Sapi beranak kambing. Sapi beranak sapi. Kucing beranak kucing. Tuhan beranak. Ada yang menganggap dirinya serupa dengan Tuhan. Hebat kali. Nah, ini serupa dengan Tuhan. Oh my God. Kita ini bukan lagi bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah anak. Oh ya? Halilintar. Mereka menganggap mereka itu setara dengan Tuhan, serupa dan segambar Tuhan. Alamak, mengerikan kali. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Maka kita kemudian jangan mau terlibat dalam berkongsi dengan sibilisis. Allah melarang itu semua. Umat Islam dipegang kemudian dengan kaidah yang ada. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh iblis sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan bapak ibumu dari surga. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Artinya bahwa nyata bagi kita, kalau Yesus memberikan tanda kepada orang-orang benar, Yesus juga memberikan tanda kepada orang yang jahat. Angkatan jahat dan angkatan benar, tandanya masing-masing diberi.
Yang satu diberikan anak manusia dalam perut bumi, yang satu diberikan tanda tentang kedatangannya anak manusia di tengah langit. Angkatan benar diberikan tanda anak manusia muncul di tengah-tengah langit. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia muncul di tengah-tengah kuburan. Saya kira begitu, sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua untuk menghindarkan generasi kita, anak-anak kita agar jangan menjadi pengikut atau menjadi murid dari soko guru yang keluar dari tanah pada hari ketiga sebagaimana amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Wahai umat Islam, jangan mau jadi murid dari makhluk tersebut. Jangan mau. Jangan mau. Jangan mau. Karena kata Yesus, tanda itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Umat Islam tentu tidak ingin disebut sebagai angkatan jahat. Betul? Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Demikian. Allahu Akbar. Saya sapa dulu Bunda ya. Alvin. Selamat pagi Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agamanya apa Bang? Alhamdulillah saya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ya. Alhamdulillah. Iya. Bang Juma, mau tanya Bang Juma. Pilih apa itu? Bang Juma. Iya. Ada apa? Bang Jum. Halo. Iya. Ada apa? Ini loh, mau tanya kok bisa Tuhan, makamnya Tuhan itu diambil orang gitu loh. Itu di mana gitu loh. Diambil orang gitu. Tuhan kok bisa diambil orang. Di mana itu Bang? Di mana? Itu bisa dibesarin Bang, kotak saya itu Bang. Yang naik Kristen aja teman-teman ya, ada satu slot untuk Kristen. Nanti kalau Muslim sama Muslim saling tanya tentang Kristenan malah monolog teman-teman ya. Hindari hal-hal seperti itu, hindari. Silakan teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan hanya model tapping saja. Naik, gak apa-apa, diskusi kita santun pakai data. Silakan David, kalau mau naik. Kalau masih komentar yang enggak, saya bisukan David. Ayo David naik yuk. Minta permintaan di multi teman-teman. Ayo bisa yuk naik teman-teman Kristen. Sembari saya sambil mengundang Kristen-Kristen yang tidak menonton live ini. Silakan yang ada di sini minta naik, diskusi yang santai, head to head dan gerunda.
Muslim yang lainnya diam, tidak usah ikut campur, biarkan Gurunda dengan satu Kristen. Ya, silakan naik. Yuk. Ya, silakan. Bang Gutu. Oh, Bang Peta masih. Izin Bang, Iya, iya. Arif, izin numpang promosi dulu sebentar. Ya, silakan. Jadi saya mengajak kepada 2.400 orang yang ada menonton pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Dukunglah para apologet Islam yang ada sekarang ini. Tentu untuk mencari seperti Gurunda, kita memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Oleh sebab itu, seperti yang pernah digaungkan Gurunda kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu, bahwa Apologet Islam Indonesia rencana akan dalam artian pesantren Apologet Islam Indonesia yang berlokasi di Sulawesi Selatan, dengan sudah pernah ditampilkan gambar rancangan yang akan dibangun. Oleh sebab itu Gurunda pernah mensiarkan bahwa mohon ikut berinfak 10.000 rupiah saja, dengan kita menargetkan kurang lebih 1 juta penonton, maka akan terkumpul sekitar 10 miliar. Dan insya Allah dengan 10.000 kita bergotong royong, kita bersama-sama mengumpulkan 10 miliar dengan 10.000, insya Allah pesantren itu akan terbangun dan kita akan melahirkan apologet atau Bang Suma yang baru di kemudian hari. Karena kenapa? Gurunda itu bukan lagi semakin muda, tapi semakin tua. Kita membutuhkan regenerasi untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan Gurunda dan para apologet lain. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada 2.300 yang ada di atas, yang ada di bawah, untuk bisa menyalurkan bantuannya ke rekening APII. Insya Allah itu amanah dan akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan niat suci Gurunda dan para apologet bisa kita wujudkan sekolah atau pesantren Apologet Islam Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustaz.
Ayo teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau naik ingin berdiskusi silakan. Ayo teman-teman Oten, teman-teman Kristen. Ya, pasien berikutnya ayo silakan naik. Mumpung Bang Suma masih on fire ini. Bang Haldi kemana Bang Betah? Iya, kok tiba-tiba nggak ada ini? Iya loncat mungkin. Dong dari tadi Bang Handi sama Ustaz Alif. Sejak sore. Sang Prabu. Ya, Sang Prabu, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya, Bang Prabu. Islam, Ada yang mau disampaikan? Tidak, dilanjut aja Bang, di bawah aja. Oh, kepencet ya? Iya. Oke, makasih Abangku. Sama-sama, syukron. Ini siapa yang loncat? Oh, Abah Indra juga loncat. Apa kebental? Rahayu, selamat pagi. Rahayu. Rahayu, selamat pagi, Rahayu. Rahayu, selamat pagi. Gak ada suara. Minta naik tapi gak ada suara. Ayo teman-teman, waktu saya masih ada 1,5 jam untuk rehat. Barusan makan onde-onde, jadi ada tenaga sedikit 1,5 jam ke depan sampai kurang lebih pukul 3. Silakan saudara Kristen yang masih mau berdiskusi, waktu dan tempat disilakan. Satu pertanyaan saya, Gurunda. Silakan Kenda. Itu kira-kira si Paulus tahu nggak itu bahwa di tahun 2025 itu ada namanya Gurunda Suma itu yang bisa membongkar itu kebohongan dia itu. Jadi ini pertanyaan unik. Kalau kita melihat fakta di lapangan, Paulus itu ketika mengirim surat, menulis surat Roma
dituliskan pada tahun 55 sampai 57 Masehi. Itu ditujukan kemudian kepada jemaat yang ada di bangsa Roma. Lalu suratnya Korintus itu juga dituliskan untuk orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia tengah selatan Yunani. Sementara Korintus itu ditulis oleh beliau itu di sekitar tahun 55 sampai 57, sama seperti ketika menulis surat Roma. Itu tidak menyentuh kemudian jemaat yang ada di tahun 2025. Lalu kemudian Filipi itu juga dari Paulus. Filipi ini ditulis 2 orang bersama dengan anak angkatnya yaitu Timotius. Dan Filipi ini dituliskan untuk jemaat yang ada di munisipal Filipio di Yunani. Dan kitab Filipi itu juga dituliskan setelah penulisan kitab Korintus yaitu tahun 60 sampai 62. Lalu kemudian kitab Kolose. Kitab Kolose itu dituliskan untuk jemaat yang ada di kota kuno di Figria Utara Laodikia. Itu Paulusnya menuliskan kemudian suratnya di tahun 60 sampai 62. Lagi-lagi tidak ditulis untuk orang yang hidup di zaman tahun 2025. Lalu kemudian surat Galatia. Ya kita tahu kalau Galatia sudah pasti di Ankara Turki, bukan? Dan itu juga lagi-lagi dituliskan bukan untuk jemaat yang ada di Indonesia, apalagi yang hidup di tahun 2025. Kolose ini dituliskan oleh Paulus di tahun 60 sampai 62 Masehi. Kemudian Galatia yang saya katakan tadi itu rujukannya kepada pengakuan Paulus menerima Injil. Jadi segala pemberitaannya yang diterima oleh Paulus ini dari Korintus sampai kepada kitab Roma itu ditulis dengan pernyataan bahwa dia menerima bukan dari Yesus yang manusia, tetapi dia menerima dari Yesus yang bukan manusia. Selanjutnya kitab Filemon. Filemon ini bersama dengan angkatnya Timotius dituliskan kemudian untuk seseorang saja. Satu orang saja yang kemudian orang ini nanti yang akan mengajar kepada orang lain. Orang yang saya maksud itu adalah Filemon itu sendiri. Filemon, lalu kemudian ke Apia, dari Apia mengajarkan pula ke Apia, kemudian diajarkan ke Arkipus. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang ada di Kolose di wilayah Efesus. Kalau Filemon ini Paulus tuliskan kemudian di tahun 60 sampai 62, juga lagi-lagi bukan untuk orang Indonesia. Lalu kemudian kitab selanjutnya itu Titus. Titus ini diperuntukkan untuk satu orang saja, bukan untuk satu gereja atau satu jemaat. Tapi kitab Titus dituliskan untuk satu orang bernama Titus yang ada di Antioquia. Paulus menuliskan suratnya kepada Titus itu tahun 64 sampai 65 Masehi. Kemudian Efesus. Ini dituliskan kemudian oleh Paulus kepada orang-orang yang menyembah dewa di Yunani, yaitu Dewi Artemis. Ini sering saya sampaikan bagaimana Paulus menulis surat kepada orang-orang kudus di Efesus penyembah dewa Yunani. Nah, Efesus ini sendiri dituliskan di tahun 60 sampai 62, lagi-lagi bukan diperuntukkan untuk bangsuma yang ada di Indonesia. Lalu kitab Tesalonika. Tesalonika ini ditulis bertiga. Kalau Paulus itu selalu menulis surat dengan anak angkatnya Timotius. Terkait Tesalonika, Paulus menuliskan bertiga dengan Silwanus. Ya, Silwanus ini juga adalah muridnya dan saya kehilangan informasi terkait dengan Silwanus ini orang mana gitu, saya nggak paham. Lalu kemudian surat Tesalonika ini dituliskan kemudian kepada orang Tesalonika yang ada di kota Yunani Utara. Tesalonika juga dituliskan oleh Paulus itu di tahun 50 sampai tahun 51 Masehi. Lalu kemudian kitab Timotius. Nah, Timotius ini adalah kitab yang dituliskan kemudian oleh
oleh Paulus sendiri untuk anak angkatnya. Anak angkatnya ini disebut sebagai anak Tuhan. Anak manusia Tuhan, sorry. Timotius ini gelarnya itu adalah manusia Tuhan atau anthropos. Jadi Timotius ini adalah seorang uskup Kristen yang kemudian wafat di tahun 97 Masehi. Iya, di tahun 97 Masehi. Nah, beliau Timotius ini itu adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike. Ayahnya adalah seorang Yunani, namun saya kehilangan informasi, nggak dapat informasi siapa nama daripada bapak Timotius ini. Kalau ibunya Eunike, dia adalah seorang Yahudi. Lalu kemudian ya itu aja surat-surat Paulus. Tidak ada satupun surat dari Paulus ini yang ditulis untuk orang Indonesia. Tidak ada. Jadi kalau misalnya Paulus tahu nggak nanti akan ada, enggak. Bahkan kalau saya belajar ya 13 buku di luar daripada buku Ibrani kan itu nggak diketahui siapa penulisnya. Itu Paulus tidak pernah sadar berdasarkan kitab yang ada 13 buku yang ditulisnya itu tidak pernah sadar kalau kelak bukunya ini akan menjadi kitab suci sebagian besar dari penduduk bumi. Kenapa? Karena surat-suratnya itu dituliskan kepada kelompok tertentu. Bahkan suratnya itu ditulis kepada orang-orang yang oknum-oknum tertentu saja. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Titus dikirimi surat, orang ini ada di Antioquia. Dan tidak dituliskan bahwa kitab Titus ini diperuntukkan Paulus untuk dijadikan sebagai kitab suci oleh sebuah agama. Enggak. Tapi itu dituliskan Paulus untuk seorang yang bernama Titus saja. Begitu sementara Kanda yang saya tahu, mudah-mudahan saya tidak keliru. Masya Allah, betul-betul tersusun dengan rapi. Dan saya yakin dan percaya Gurunda ini tanpa teks. Ya, seperti yang saya kenal. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau tidak salah tadi menyebut surat, itu kok kenapa bisa sampai ada di dalam sebuah buku yang disebut sebagai kitab suci gitu loh, Gurunda? Kira-kira apa yang mendasari sampai ada seperti itu? Jadi sebenarnya gini, kita umat Islam ini kan mendapatkan informasi dari Quran. Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Nah, untuk kemudian mengetahui bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ini tidaklah mungkin keliru, tidaklah mungkin salah. Al-Quran menjelaskan hal-hal yang terdahulu, hal-hal yang pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang akan terjadi masa setelah beliau, yaitu diantaranya masa sekarang ini. Ketika Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, tugas kita kemudian menelaah ayat suci Quran ini. Apakah ada orang yang menulis kitab lalu kitab itu dianggap sebagai firman Tuhan? Alhasil ternyata Al-Quran surah Al-Baqarah menjelaskan itu. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 juga menerangkan hal yang sama. Bahkan Allah menjelaskan, apakah kamu sangat menginginkan, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariq minhum yasma'una kalam Allah. Jadi Allah mengatakan kepada kita orang-orang muslim, apa kata Allah? Apakah kamu wahai orang muslim sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah? Berarti oknum-oknum ini pernah mendengarkan kalimat Allah lalu mereka mengubahnya. Al-Quran tidak mungkin kan?
Al-Quran tidak mungkin. Yang dimaksud di sini mendengarkan kalimat Allah, segolongan manusia mendengarkan kalimat Allah lalu merubahnya, adalah mereka bukan yang mendengarkan kalimat dari Nabi Muhammad lalu merubah Al-Quran itu untuk menjadikannya sebagai kitab di luar Al-Quran untuk menjadi tandingan. Orang berakal pasti berpikir, di mana Allah pernah berfirman? Oh subhanallah, Al-Quran mengatakan inni Abdullah ataniyal kitabah. Nabi Isa alaihissalam pernah diberikan ketetapan-ketetapan berupa aturan main. Dan indikasi kuatnya sekelompok orang yang percaya kepada pemberitaan akan datangnya firman Tuhan untuk kelompok mereka, mendengarkan firman itu lalu mereka merubahnya, padahal mereka mengetahui indikasi yang ada dalam Al-Quran ini harus terjabar. Subhanallah, benar adanya. Nabi Isa menerima wahyu, Nabi Isa meneguhkan hukum Torah. Di sekelilingnya kemudian ada orang yang mendengarkan kalimat-kalimat gaib dari Allah, mereka mengubahnya. Harus tergenapi. Maka ketika Al-Quran mengatakan hal yang saya ucapkan tadi, harus tergenapi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Torah, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Kok disebut kitab Torah di sini? Di ayat ini kok dikatakan kitab Torah? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba. Kitab yang dimaksud ternyata merujuk kepada Torah. Nah, orang itu kemudian disebut buta huruf, tidak memahami kitab Torah. Illa, kecuali amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan. Setelah mereka berangan-angan, setelah mereka menduga-duga, mereka kemudian menulis sebuah kitab. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Berarti orang yang buta huruf ini, yang tidak mengerti tentang kitab Torah ini, menjabarkan sebuah buku yang isinya mencakup tentang pengajaran Torah. Maka abang saya, karena saya bertanya, kenapa bisa? Al-Quran menjelaskan ada orang yang berangan-angan, hanya menduga-duga, menulis implementasi dari penjabaran Tuhan kepada Nabi Musa dalam simpul kitab Torah, lalu menuliskan dan menguraikan itu. Nah, kita temukan banyak data. Galatia 5, Efesus 2, kemudian Filipi 2, kemudian Kolose 2, kemudian Galatia 5, Galatia 2, bagaimana menyindir dan menyinggung hukum Torah, termasuk Galatia 3. Hukum Torah telah dibatalkan dengan matinya bla bla bla. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ini Al-Quran menjabarkan itu. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Apa makna harga murah ini? Hanya sekedar dikasih gelar doang, demi untuk mendapatkan gelar, entah itu profesor, entah itu doktor, entah itu insinyur, entah itu nabi, entah itu pengajar, entah itu rasul. Cuman salah satu dari gelar-gelar itunya dijual dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Di dalam Ulangan 18, orang yang menulis sebuah kitab, tapi kitab yang dituliskan dikatakan itu dari firman Allah, tetapi bukan firman Allah. Diterangkan di dalam nomor 20-nya, 21-nya, orang itu akan aku binasakan. Akan dibunuh. Yang terjadi, santer bagi kita orang yang menjadi penikmat atau aktivis, ya, pengkaji Bible atau kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Informasinya Paulus mati dipancung, mati disembelih, ada yang mati
dilempari batu, ada yang mati dibakar, ada yang mati disalib terbalik, ada yang mati diikat sama kuda, lalu diikat kuda, lalu kudanya dibikin lari. Ini Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran mengatakan celaka. Karena tulisan mereka, maka celakalah mereka. Karena perbuatan mereka. Ya celaka. Itu fakta real. Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan apapun itu. Kenapa? Karena Al-Quran berasal dari yang maha menyaksikan keadaan. Saya kira begitu kan? Masya Allah. Luar biasa penjelasan Gurunda. Sangat runut dan terinci. Bisa kita memahami. Silakan saya kembalikan kepada host. Ini kayaknya ada Robin Pardede. Iya, Bang Robin ini naik turun Bang Robin. Mumpung belum tidur, saya sapa dulu Bang Robin. Oh ya, siap, saudaraku siap. Oh ya sudah, kalau mau berdiskusi silakan dengan Gurunda. Diskusi yang ringan aja gak apa-apa Bang Robin. Mau diskusikan. Ya. Saudara sepupuan saya itu. Ya, silakan Bang Robin. Apa yang mau didiskusikan dikuasai. Yesus bagi Bang Robin siapa? Yesus itu Bang Robin, silakan Bang Robin. Itu manusia. Sabar dulu. Ini di bawah ada yang spam. Kata dia begini. Kalau 72 bidadari ada di surga, siapa yang mengatakan itu ya? Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di surga ada bidadari, ada gadis belia. Itu Quran yang menerangkan itu. Saya balik bertanya, kalau di surganya Islam itu ada kemudian gadis-gadis belia yang cuantik-cuantik, pertanyaan saya, adakah di surganya Kristen laki-laki menjadi mempelai wanita? Cara bertanyanya salah. Adakah di surganya Kristen laki-laki mempelai wanita? Kalau di surga Islam ada perempuan, yes. Kalau di surganya Kristen ada nggak mempelai laki-laki tapi disebut mempelai wanita? Saya lebih baik tidur 1000 perempuan dengan perempuan 1000 orang daripada harus tidur dengan laki-laki yang ternyata dengan tidur mempelai wanita yang ternyata laki-laki. Sudahlah, dadanya berbulu, betisnya betis kesebelasan, berjenggot berkumis pula tuh. Saya ditanya sebagai orang waras, kau pilih mana Bang Suma? Masuk di surganya Islam ada bidadari-bidadari cantik, atau masuk di surganya Kristen penuh dengan mempelai wanita yang terdiri dari laki-laki? Saya orang waras, jelas saya milih surganya Islam. Masuk ke sana ada perempuan cantik, masuk di surganya Kristen mempelai wanitanya laki semua. Anda masih punya otak kan? Masih bisa nalar kan? Meskipun dari kecil selalu minum lemak babi, selalu makan darah yang dikentalkan darah babi, selalu makan darah babi, tapi otak masih berfungsi, masih. Nah, sekarang Anda pilih, Anda tidur dengan bidadari atau Anda tidur dengan laki-laki mempelai wanita? Kau bayangkanlah itu kau satu selimut dengan bom-bom. Kau bayangkanlah itu kau satu selimut dengan Edis. Kau bayangkan itu. Bayangkan sudah. Kau tidur dengan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim jadi mempelai wanitamu. Apanya yang montok kira-kira tuh? Bibirnya, kupingnya, hidungnya, atau gusinya yang montok? Islam digambarkan tuh. Di surga nanti ada bidadari yang cantik jelita. Wah, siapa yang gak mau? Laki-laki sakit kalau tidak mau dengan bidadari. Laki-laki sakit. Ya minimal impocen. Daripada masuk ke dalam surgamu, semua laki-laki menjadi mempelai wanita. Kau bayangkanlah itu Pak Bom jadi menggunakan gaun pengantin wanita. Pakai renda-renda,
pakai cadar yang bolong-bolong, yang transparan, dengan kedipan-kedipan matanya bom-bom itu, dengan kumisnya yang tipis, alamak. Kau bayangkanlah itu, kau dipeluk sama bom-bom, kau nggak bernapas. Belum lagi kalau bom-bom kentut radius 5 km, asap kentutnya keluar. Nah, kau mau tidur di mempelai wanitamu bom-bom, jorok. Pikir dong, kalau ngetik di bawah, spam di bawah itu hati-hati. Hati-hati. Kau tidak suka bidadari? Hah? Kau periksa ke dokter jiwa. Kau periksa kau ada kelainan itu. Kalau kau tidak suka perempuan, kau ada kelainan. Tapi kau pilih kemudian laki-laki yang akan menjadi mempelai wanita nanti di surga, kau ada kelainan. Gangguan kau berarti. Pantas saja mungkin ya, mungkin. Kenapa gereja-gereja di barat itu membolehkan laki sama laki dikawinkan di gereja? Mungkin untuk latihan. Mungkin. Karena di surga nanti laki-laki semuanya mempelai wanita kan? Iya kan? Laki-laki di surganya Kristen kelak akan menjadi mempelai wanita kan? Iya kan? Makanya dari dunia ini kalian latihan. Barangkali. Kau tengoklah itu bapakmu. Kau bangun, kau tiap bapakmu. Bapakku secakep ini, kekar, besar tinggi, merewok. Tapi di surga nanti dia jadi mempelai wanita. Kayak mana ku bayangkan bapakmu itu. Bapakmu, suamimu. Kau tengok suamimu itu. Kekar, badannya berotot, fitness. Tengoklah, bayangkan suamimu akan menjadi mempelai wanita nanti. Kau bayangkan nanti itu. Mempelai wanita, dia pakai wig panjang, pakai ikat rambut renda-renda, gaunnya panjang. Kau lihat kan banyak di YouTube kan? Berkumis. Belum lagi kerah bajunya kayak Dracula. Pakaiannya terurai sampai 5 meter ke belakang, dipegang sama jantannya. Masolang generasi. Yang kau bayangkanlah itu, suamimu akan begitu nanti di surgamu. Mau suamimu jadi mempelai wanita? Mau. Suaminya jadi mempelai wanita. Percuma setia di bumi, ternyata matinya jadi mempelai wanita juga. Jadi kalau ngetik menghina itu mikir-mikir dulu dong. Mikir dong. Jangan menghina. Kasih data yang akurat, kasih data kemudian kita uji ini apa maksudnya. Jangan sampai Anda menyerang tapi Anda lupa bertahan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau bisa pesan saya, ini semua laki-laki yang akan menjadi mempelai wanita, jangan lupa sebelum mati simpan di peti Anda itu lem Korea atau lem kastol. Untuk apa? Kasih lubang anus. Supaya nanti pelan-pelan sama malaikat, pelan-pelan dong malaikat. Malaikat pelan-pelan dong. Kita kan sekarang jadi mempelai wanita. Pelan-pelan dong. Bayangkanlah itu bom-bom jalan, kemudian jalan di atas papan koridor jalan dia. Melenggak-lenggok. Kalau saya masih ada di situ, kira-kira ku tetesin pakai plastik, ember plastik yang dibakar. Itu tetesannya ku kasih kemudian di biji matanya itu. Aduh bom-bom. Nggak ada baju daster yang cocok untuk pakai baju pengantin dia. Terpaksa karung goni dihias. Karung goni dihias, masuk bom-bom di dalam, terus sempatnya di luar. Bukan Superman, bukan Superboy lagi, tapi Superwoman. Masalah generasi.
Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, coba yang mengerti ini, mulai besok kau latihan pakai daster di rumah ya. Kalau ditanya sama bini lu, bapak kok mulai aneh hari ini? Ya, hari ini dan seterusnya bapak akan mulai menggunakan daster. Karena di dalam kehidupan kekal, bapak akan menjadi mempelai wanita. Masalah generasi ada banrase habis sepatu hak tinggi dipakai. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu nih barangkali, Dek. Sudah jam 2 di sini, teman-teman. Anjay. Coba Bang Arif ulang lagi, Bang Arif. Anjay, coba ulang. Anjay. Biar gak ngantuk. Aduh, Bang Arif lucu, anjay. Lucu. Aduh, parah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maafkan hambamu ya Allah. Bang Robin. Amin. Waduh, katanya amin, katanya Bang Robin. Saudara Robin, siapkah Anda menjadi mempelai wanita? Ya nggak siap lah. Orang itu nggak tahu saya gimana sih saudaraku ini. Siap jadi mempelai wanita, Bang? Ya enggak lah. Enggak. Enggak siap. Tapi yang lucu itu, kalau Anda tidak siap, kenapa? Nanti di surga cara Anda jalan itu kaku. Cara Anda jalan kaku, cara Anda senyum kaku, cara Anda berkedip kaku, dan cara Anda gigit bibir juga kaku. Cara Anda mengatakan kata anjay juga kaku nanti. Kalau tadi Bang Arif sudah kasih contoh, anjay. Nanti kalau Anda tidak rela, tidak ikhlas, dia nggak begitu. Anjay. Dicambuk sama malaikat. Kau bukan mempelai laki-laki, banyak kau mempelai wanita, rubah. Lama-lama, anjay. Jadi manusia itu cuma Emang ada datanya guru dah. Allahu Akbar. Aduh, kenapa Kanda? Saya bilang emang ada datanya. Ada dong, Wahyu 22 nomor 17. Oh gitu. Bang Robin kalau siap atau tidak siap harus siap. saya nggak percaya yang namanya perkataan ini ada data, saya nggak Wahyu percaya. 19 nomor 7, Wahyu 22 nomor 17 dikatakan karena hari pernikahan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Nah, pengantinnya itu ya saudara-saudara Kristen. Saudara Kristen itu mempelai wanita. Manusia itu saya nggak percaya itu. Hah? Itu perkataan manusia, saya nggak percaya. Kok perkataan manusia? Itu kan mempelai wanita, abangku. Wahyu 19 itu 22 itu. Perkataan manusia saya nggak percaya itu. Lah, itu kitab saudara kan? Ya saya nggak punya kitab. Lah, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Coba Bang Robin coba tes Saya kan 1, 2, 3. Jadi gimana mau coba mau saya percaya itu? Enggak, tes aja dulu, tes. Nah, nggak perlu dipaksa, manusia nggak boleh dipaksa itu. Coba bang, marilah. Coba Bang, pakai suara hidung tapi yang sebelahnya agak-agak longgarkan udaranya yang sudah agak sempit. Marilah. Coba Bang. Nggak usah. Ayo, coba Bang, 1, 2, 3. Marilah. Itu perintah manusia itu, nggak mau aku. Oh, nggak percaya. Nggak percaya kitab Wahyu berarti, Bang Robin. Kitab semua yang ditulis saya nggak percaya. Dari kitab Bible, saya nggak percaya. Marilah Papa.
Kristen itu berlawanan dengan saya. Terus gitu ya, kalau Bang? Kalau Bang Robin tidak percaya itu, terus dasar berpijakan agama Anda apa? Yang maha kuasa. Kan itu tertulis di dalam kitab Anda. Terus Bukan dasar dunia, pijakan manusia. agama apa? Iya, maha kuasa. Agama saya mah. Ya sekarang persoalan kalau Anda mengatakan maha kuasa, dari mana Anda tahu maha kuasa kalau tidak ada Saya kitab hidup. kitab? Saya hidup. Wahyu 21:22. Kalau yang tertulis ngapain itu dipercaya yang tertulis? Ya itu tertulis di kitab saudara. Bagaimana dong? Itu kitab saudara, kitabnya Kristen itu. Mana ada kitab saya? Yang udah orang kitab saya yang tertulis nggak ada. Kok bisa, Bang? Memang iya, makanya saya berlayanan Kristen dengan lain beda. Saya nggak membutuhkan. Waduh, nanti Anda nggak lolos kalau suaranya tegas kayak gitu, nggak lolos nanti di sana. Saya nggak mau mempertuhankan manusia, itu aja. Saudaraku, saudara, kalau suara Anda masih tegas kayak begitu, nggak lembut, nanti Anda menjadi mempelai waria. Memang ya udah beda. Bukan mempelai wanita jadinya. Bukan Emang masih ada mempelai waria di situ kan? Nggak ada, Bang. Emang nggak ada, sama saya emang nggak ada. Tapi mau tidak mau kan dalilnya ada. Ya saya kenapa percaya sama dalil? Gimana sih? Percaya tidak percaya tetap aja di surganya Kristen ada mempelai wanita, dan mempelai wanitanya itu semua laki-laki Kristen akan menjadi mempelai wanita di surga nanti. Itu kan surganya Kristen. Aku kan bukan Kristen, aku kan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu kan artinya Kristen, Bang. Nah, itu kan kata dunia. Lah, memang di dunia kan Yesus datang mengajar waktu itu. Itu kata dunia. Maksudnya kata yang terlihat. Kesimpulannya abang kalau masih kasar begini suaranya nanti dikiranya mempelai waria, nanti nggak dipakai di sana. Itu kan menurut manusia. Waduh, Anda nggak ke surga dong. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut manusia. Jadi abang kemana kalau nggak ke surga? Ya biarkan aja nanti yang maha kuasa menentukan. Nggak mau ke surga yang ada bidadarinya, nggak mau? Oh, ada bidadarinya mau lah. Nah gitu dong. Mau, laki-laki normal berarti saudara saya ini. Normal benar saya. Ya tapi yang di sebelah dia maunya mereka menjadi mempelai wanita. Apa-apa itu jemaah saudaraku kebetulan. Biarkan aja mereka itu yang mereka mau jadi normal, sehat. Saya Bung kalau lihat di TikTok itu kan orang-orang bule yang menggunakan pakaian perempuan yang seksi, tapi laki-laki dengan sepatu panjang tinggi, betisnya berbulu ya kan ya, dengan PD-nya jalan, pantatnya seperti bola kaki kiri kanan. Itu langsung ku ingat Edis, ku ingat bom-bom RK, ku ingat mereka semua ini, si CP, alamak pisau tajam atau pisau siapa? Pisau tumpul atau siapa itu? Itu ku ingat semua mereka, ku bayangkan muka-muka mereka. Iya memang, itulah dunia memang. Aduh. Alhamdulillah kalau saudara saya Robin tidak mau jadi mempelai wanita. Puji Tuhan lah, alhamdulillah. Iya. Makanya ini tugas saya untuk mendorder semua Kristen-Kristen, ini tugas saya. Ya, jangan mempersalahkan Kristen itu, karena pada sikap-sikapnya semua tindakannya nggak ada yang benar. Iya. Tuhan itu adalah manusia, jadi mana secara akal sehat saja dulu. Tidak masuk akal ya. Sebelum ada Yesus, sebelum ada langit dan bumi itu kan sudah ada. Itu sudah ada. Betul kali Bang Robin. Masya Allah. Berarti yang keluar dari kubur ini bukan Tuhan? Ya bukanlah. Wah, Tuhan alamak. tidak dikubur. Tuhan tidak pernah. Sebelum ada kubur, sebelum ada manusia pertama, sebelum ada berserta isinya kan Tuhan sudah ada. Alhamdulillah. Ini sudah masuk kaidah tauhid ini. Memang iya. Makanya saya semua itu berserah diri aja kepada Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Kita mempertuhankan yang buat manusia repot nanti. Berarti Bang Robin sudah Islam itu? Belum tentu, karena Yesus juga begitu kok. Kaidah imannya Yesus juga begitu. Karena Islam kan berserah diri. Ini Robin ini Islam nyamar Kristen ini. Kalian udah kenal saya udah, kalian Gerindra, Miripa, udah kenal saya semua. Kan Islam itu artinya berserah diri Bang Zuma.
Iya itulah aku bilang, Yesus juga berserah diri. Ini Bang Cappuccino Islam, Bang Cappuccino. Makanya yang lebih melakukan daripada Alkitab itu ya saudara saya Muslim. Itu saya. Alhamdulillah. Ya. Nggak jadi ya, nggak jadi Bang Robin latihan tadi anjay nggak jadi. Biarkan yang lain. Gak apa-apa. Kita bebas kok. Namanya sama manusia boleh. Gak apa-apa. Ya kayaknya Antonius aja yang latihan anjay. Iya, silakan Antonius. Oh, yang saya simak dari tadi itu yang saudaraku Bunda Juma yang saya hormati dengan pastor apa tadi itu? Nah, itu dia. Pastor Kristen. Itu menyesatkan sebenarnya. Ya kalau dia sebenarnya tahu, ya nggak seperti itu. Harusnya diikutilah seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita Muslim. Maka dikatakan dalam ayat itu ada jelas yang terdahulu akan terkemudian. Nah itu punya diingat. Yang kemudian akan terdahulu. Jadi yang bangga dia menjadi Kristen, sebenarnya dia nggak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahkan membantah. Dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia adalah penyesat. Udah jelas. Dan antikris, itu kan jelas. Kenapa kita membantah itu? Kenapa kita harus pertuhankan, paksakan menjadi Tuhan? Padahal dia harus manusia. Iya. Gitu. Mantap sekali. Sebenarnya Kristen itu membantah apa yang di dalam Bible itu, bukan melakukan. Justru yang melakukan itu banyak saudara kita Muslim. Itu jelas. Tapi ada pertanyaan saya mau ulang tadi pertanyaan Gurunda. Tadi pertanyaan Gurunda mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan kan gitu ya, pertanyaan Gurunda ya. Sekarang saya mau lebih spesifik ke Pak Bang Robi ini. Kira-kira yang keluar dari kuburan itu Yesus atau bukan? Ya bukanlah. Oke, mantap. Kalau kita pakai secara akal sehat, tapi kalau kita pakai akal kita, akal yang buta, akal yang buta, yang tidak paham ya pasti mengatakannya Yesus. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau menurut Bang Robin yang keluar dari kubur itu siapa tuh? Itulah si iblis. Masya Allah. Makanya rencana kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah lah. Ya, kalau saya kan berserah diri sama Yang Maha Kuasa, saudaraku. Saya nggak membawa suku, ras. Saya membawa hanya berserah diri. Apapun yang ditentukan oleh Maha Kuasa. Yang penting kau beradab yang baik. Itu aja yang diminta Yang Maha Kuasa daripada diriku, pribadiku. Ya, jangan sampai kau, karena apa? Setiap makhluk yang ada di dunia ini semua adalah ciptaanku. Kau harus belajar untuk bersikap rendah diri, terutama kepadaku, kata Yang Maha Kuasa, dan rendah hati kepada sesama. Ya, itu yang saya mau lakukan, saudaraku, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya, bukan yang dilakukan oleh Kristen. Makanya gini, siapakah Yesus menurut Yesus sendiri? Dia sebagai utusan kok, menurut dia sendiri. Tapi siapakah Yesus menurut manusia atau menurut Paulus? Dia sebagai Tuhan, makanya keliru. Terjadilah penyesatan di situ, saudaraku. Jadi ini yang banyak terjadi, berapa miliar orang sekarang yang mengikuti pengajaran daripada manusia. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita ikuti, dia tetap menjadi utusan. Dia tidak pernah menjadi Tuhan. Karena dia berkata juga, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu jelas kok. Mana ada seorang Tuhan ya yang tidak bisa berbuat apa-apa dari itu. Tapi kalau utusan iya, atas kehendak yang mengutus, itu yang jelas. Tapi nggak apa-apa. Jadi saudara-saudaraku, jadi pilihan dikasih kebebasan oleh Maha Pencipta. Bang Robi, dikit lagi mau tanya nih. Boleh. Boleh saya tahu Bang Robi ini sektenya apa nih Bang? Saya nggak punya sekte. Makanya saya nggak mengenalkan sekte. Ya, intinya berserah diri kepada Yang Maha Pencipta, gitu aja, saudaraku. Saya juga mengimani kepada Yang Maha Kuasa yang tidak terlihat, bahkan rupanya pun tidak terlihat, bahkan suaranya tidak dengar. Nah itu yang saya imani. Yohanes 5:37 ya, Yohanes 5:37 ya. Nah itu menurut dunia seperti itu nggak apa-apa. Saya nggak pernah bantah. Ya tapi itu menurut data. Tapi menurut saya di luar data.
saya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, apapun, contohnya begini, sekalipun tidak ada langit dan bumi ini, sekalipun tidak ada manusia di dunia ini, saya tetap percaya kepada Maha Pencipta. Gitu aja, saudaraku. Masya Allah. Berarti Bang Robi ini selangkah lagi nih. Kalau selangkah lagi itu dunia. Nah, kalau selangkah lagi itu dunia, saudaraku. Tapi kalau tanpa batas, itu Yang Maha Kuasa. Gitu. Kalau Bang Robi seperti ini, Bang Suma sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena Bang Suma hadir kan. Dia saudara seperguruan saya. Kami seperguruan dalam bela diri juga, kami seperguruan. Sebenarnya dia udah kenal. Cuman dia tadi, ya mungkin ada teman Kristen di bawah. Ini berarti abang belum kenal saya ya. Semua room udah, apalagi di Bater Muslim udah kenal saya kok. Mulai dari Bang Juma, Uni Rifa, Nandar, Pak Ustadz Yusuf, Delebes, dan semua serta ke bawah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Terima kasih buat ingat-ingatannya kita sama manusia, buat saudara saya Muslim. Terima kasih ya untuk meluruskan, memberikan jalan yang lurus kepada saudara saya. Ya itu benar semua yang disampaikan oleh Bang Juma tadi. Itu benar, nggak perlu kita bantah. Cuma kenapa? Karena mereka tidak terima, makanya selalu membantah Kristen. Ingin apa? Ingin mencari pembenaran dunia ini. Itu semua nggak ada yang salah kok. Seperti dikata-kata di bidadari, lebih baik saya secara akal sehat, lebih baik saya memilih bidadari daripada ada bidadari laki-laki. Nah itu secara akal sehat ya. Berarti benar tadi kata-kata saya bahwa orang-orang Kristen sebenarnya harus bersyukur dengan hadirnya Gurunda Suma. Benar Bang, benar. Iya. Benar. Bukan dia hadir sebagai mau mencari kesalahan atau mau menyesatkan, tapi justru mau mengajak orang-orang mau menuju ke kebenaran. Benar ya Bang ya? Benar. Masya Allah. Jalan yang lurus. Iya, Ya. terima kasih. Benar Bang, itu benar sekali. Makanya saya nggak perlu bantah. Semua disampaikan debater-debater, cuman ya itu tadi ada yang cara menyampaikannya nggak seperti Bang Juma, terlalu arogan, tapi nggak apa-apa. Ya, perlu juga yang seperti itu, ketegasan. Yang penting mulut kita tetap kita jaga supaya apa? Karena kan kita berbicara kan didengar sama Maha Pencipta. Nah itu yang saya katakan. Makanya saya sangat-sangat takut untuk berbicara itu. Makanya ada pepatah dunia mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Itu saya jaga, benar-benar saya jaga saudaraku. Apa? Untuk mengejek sesama manusia nggak boleh. Karena apa? Itu ciptaan yang Maha Kuasa. Saya nggak berani. Nah begitu saudaraku. Makanya bilang lihat saudara-saudara Kristen, aduh, itu juga saya doakan mereka supaya apa? Mereka kembali ke jalan yang lurus. Tapi ya itulah, kalau itu pilihan mereka, karena yang Maha Kuasa juga memberikan kebebasan memilih. Contoh seperti nenek moyang kita kan diberi kebebasan. Yang penting sudah diingatkan, Adam, kamu jangan makan buah holy, ya. Nah, itu ternyata dimakan, ya udah itu pilihannya. Ya itulah dalam dosa, ya gitu gampang kok. Hidup ini pilihan kok. Saya begitu aja. Saya seringkali kalau saya udah kasihkan sehat kepada saudara Kristen, saya dikatakan bahkan juga pastor-pastor, bahkan juga pendeta, saya dikatakan apa? Bidak, dikatakan saya penyesat. Jadi terbalik. Tapi nggak apa-apa, itu barokah buat saya. Itu jadi berkat ketika ada hinaan mereka. Karena nggak gampang seperti itu untuk menjadi seorang hamba Allah, itu nggak gampang. Untuk menjadi seorang hamba daripada Bapa itu nggak gampang. Ya, harus menerima. Sama seperti Nabi Muhammad kan, ketika dia memberikan orang buta, ya makan, bahkan apa yang dilakukan orang buta itu dihina, tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Nah ini harus kita contoh. Ya, apakah ini kebenaran? Kebenaran. Dia tetap Satu lagi sabar. pertanyaan saya, Bang Robi. Tadi kan Bang Robi kalau tidak salah mengatakan bahwa Bang Robi itu menyembah kepada apa yang tidak terlihat ya, sesuatu. Benar, saudara. Terus Bang Robi percaya Nabi Isa ya? Gimana? Percaya bahwa Yesus itu hanya seorang nabi ya? Benar, dia hanya sekedar utusan daripada Maha Pencipta itu. Terus kira-kira kalau Bang Robin percaya nggak bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir? Percaya. Semua nabi-nabi saya percaya. Karena semua nabi itu sebenarnya mohon maaf ini Bang Robin, kalau begitu Anda Muslim sebenarnya.
Itu kan menurut dunia. Saya kan menurut makrifat. Itu Karena saya nggak kenapa? bantu. Kalau di dalam kita Islam, barang siapa yang mengakui bahwa Allah itu tidak terlihat, adalah pencipta alam semesta, kemudian percaya kerasulan Nabi Muhammad adalah terakhir, itu adalah Muslim. Iya. Saya begini intinya Bang. Kan semua itu adalah ciptaan daripada Maha Kuasa. Jadi kalau saya nggak percaya kepada ciptaan yang Maha Kuasa, sekalipun dia punya kekurangan, dan sama saja yang nggak percaya kepada yang Maha Kuasa. Begitu aja Bang, simpel saja. Makanya saya nggak ada alasan saya untuk tidak percaya kepada sesama manusia, nggak ada. Karena apa? Itu saya diuji oleh yang Maha Kuasa itu sendiri. Kau hanya percaya kepada apa? Orang yang berbuat baik kepada engkau. Itu yang banyak. Kalau seperti saya nggak seperti itu Bang. Saya tetap percaya ya, karena apa? Apalagi seperti itu sikap tindakannya dari Nabi Muhammad luar biasa. Memang itulah tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Maka dikatakan di sebagai Nabi terakhir, iya. Yang secara oleh yang Maha Kuasa. Sekarang saya meminta pendapat dan pandangan Bang Robi nih. Boleh. Tentang lagi polemik yang terjadi beberapa belum sebulan ya kayaknya ya, terhadap pernyataan Bobom dan Edis itu yang saling berseberangan gitu, tentang satu mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa, kemudian satu lagi mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak iblis. Namun apa ya istilahnya kalau di Edis itu ya dirubah ya kayaknya, dirubah ya oleh Bapak. Gimana menurut pandangannya Bang Robi? Ya, kalau saya menurut pandangan secara tauhid itu yang benar adalah Edis. Ya. Tapi ada kata-katanya di belakang Bang. Nah, seperti apa kata-katanya? Kata-katanya itu tadi, itu apa istilahnya Gerunda itu? Yang dibilang Edis itu Pak Ustaz Arif? Yang dia bilang yang mana? Apa ya, rencananya iblis. Oh, penyalipan rencana Bapak apa rencana iblis gitu ya? Enggak, ada kata-katanya Edis itu ditambahin di belakang gitu loh, Ustaz Arif. Oh iya, menjadi berkat nanti katanya. Gitu. Memang benar, kalau kita juga paham bahwa itu adalah kehendak iblis. Cuma ada kata-katanya Edis ditambahin di belakang bahwa apa ya? Kayak mungkin apa istilahnya si Edis itu? Allah Bapak mengubahnya kemudian. Oh, gini kata si Edis. Supaya itu menunjukkan kuasa yang Maha Kuasa. Itulah. Itu sering dikatakannya. Contoh ketika kau dianiaya ya dari orang yang kecil tiba-tiba jadi besar. Itu semua bukankah supaya apa? Supaya bisa yang Maha Kuasa itu mengalahkan Bapa, itu mengalahkan rencana daripada si iblis. Itu maksudnya. Itu sering dikatakan si Edis. Jadi sebenarnya begini. Jadi Edis juga terlalu ini cara menyampaikan, makanya yang mereka memang sebenarnya jangan sama-sama membenci lah. Tapi secara pengajaran ya jelas pengajaran daripada yang dilakukan oleh si Edis itu benar. Karena itu semua rencana daripada si iblis. Ya, rencana Tuhan ke dalam dunia ini tidak ada seperti itu. Tapi kalau dikatakan diizinkan, iya. Karena iblis juga ciptaan dari Maha Kuasa kok. Itu semua ditentukan oleh Yang Maha Kuasa kok. Mau dia mau punya rencana, kalau Yang Maha Kuasa nggak izinkan, bisa. Cuman itu tadi rencana itu adalah tetap rencana daripada si iblis, itu jelas. Okay. Tidak ada namanya yang seperti namanya kan dikatakan membunuh, membinasakan, itu rencana iblis. Terus menurut Bang Robi kira-kira tuh yang disalibkan itu, jangan menurut saya, kalau menurut saya Bang itu dunia. Menurut Yang Maha Kuasa. Coba. Betul kita kan diskusi nih. Ya boleh. Menurut Bang Robi ini yang disalibkan itu apakah Nabi Isa ataukah yang disampaikan di dalam kitab Al-Quran yang diserupakan? Jadi sebenarnya yang disalib itu adalah iblis. Berarti orang yang diserupakan? Ya iyalah. Masya Allah. Namanya iblis kan, yang Yesus nggak mungkin mati.
Iya, karena kan diangkat kan. Yang berbuat dosa itu pasti mati. Jadi itu seperti dikatakan saudara kita Muslim diserupakan, ya bisa jadi, ya itu secara dunia. Karena apa? Gak mungkin anak yang dikasih oleh Bapa atau Allah itu mati, ya. Betul. Sehat saja Anaknya kita bikin. saja, ya, anaknya kita saja, orang yang kita Namanya udah dikasih. sayangi, tidak mungkin kita biarkan orang lain menganiaya, betul ya, Pak? Iya. Betul ya. Berarti yang Maha Kuasa gak adil dong. Itu. Kita ambil keadilannya aja. Jadi tidak akan mungkin secara akal sehat namanya anaknya yang dikasih, namanya utusan yang dikasihinya mati. Nah, yang mati adalah manusia yang utusan tadi. Maksudnya dibiarkan mati gitu, dianiaya Tidak lah. akan mungkin. Ya. Kita pakai secara akal sehat dulu. Cara logika dulu lah. Apakah mungkin? Kalau mungkin ya mati, ngapain harus diciptakan anak yang dikasihi? Ngapain harus diutus? Kalau untuk dibuat untuk bermain-main, kan gitu. Ngapain dikasih ilmu gitu loh, ketetapan untuk mengajar gitu kan? Ngapain untuk hanya untuk bermain-mainkan anaknya? Ngapain? Kalau dia untuk bermainkan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, menurut Bang Robi kira-kira kenapa orang-orang Kristen tidak ada yang berpikiran seperti Bang Robi ini? Jadi nggak gampang untuk seperti ini, nggak gampang. Harus memiliki yang namanya milik yang Maha Kuasa. Apa itu kesucian? Kenapa Bang Robi? Kenapa saya katakan begitu ya? Saya selalu katakan ya, kalau saya berdiskusi santai seperti ini dengan teman-teman Kristen, bahwa saya yakin dan percaya orang-orang Kristen itu orang-orang adalah orang-orang hebat dalam ilmu dunia. Iya. Mereka banyak penemu, pokoknya pintar-pintar lah. Mulai dari SMP, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2 sampai profesor menemukan sesuatu. Tapi kenapa tiba-tiba kalau kita berbicara tentang kitab yang mereka miliki, kok kenapa sampai tidak bisa sampai pikirannya ke sana? Kira-kira apa kira-kira penyebabnya? Gampang kok jawabannya, saudaraku. Gampang jawabannya itu. Karena mereka mengandalkan manusia. Maka kan jadi terkutuk. Jadi sehebat apapun mereka hanya mengandalkan pengetahuan dunia ini. Kan dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan musnah. Sehebat apapun kita, seprofesor apapun kita. Ya. Tapi enggak ada maksud saya gini loh Bang Robi, kan dia kan pintar membaca tuh, ya kan? Kemudian Alkitab yang kitab yang mereka pegang itu kan bahasa Indonesia, menggunakan standar KBBI. Artinya kalau seumpamanya pergi, tidak ada pengertian lain kecuali meninggalkan tempatnya dia menuju ke depan. Kan itu logikanya. Contoh. Kita ambil secara dunia lah, garisnya gini aja. Itu kan udah jelas dikatakan yang Maha Kuasa. Dia akan terkutuk. Di Yeremia 17 kan jelas. Sepintar apapun dia akan terkutuk. Kenapa? Yang dipakainya adalah kebenaran dunia. Sehebat apapun kebenarannya, tapi yang dipakainya kebenaran dunia. Makanya apa yang Maha Kuasa katakan dalam Yeremia 17 ayat 5? Terkutuk oleh orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah ini memang mereka orang pintar. Bukan. Artinya coba dicerna saya punya kalimat ya, bahwa silakan. Di dalam kitab artinya bahasa yang digunakan dalam bahasa Bible, ya toh, dengan bahasa yang digunakan kita dalam buku-buku yang lain pada dasarnya sama. Iya. Iya kan gitu. Nah, sementara kalau di buku-buku lain, kayak contoh begini ya, saya kasih analogi ya. Budi pergi ke pasar. Itu pasti dibilang Budi ini meninggalkan tempat dari rumahnya baru berangkat ke suatu tempat yang namanya pasar. Kan begitu kalau kita mau jelaskan ya. Iya. Nah, begitu kita masuk di dalam kitabnya mereka, mohon maaf ini, seperti dia bilang ayatnya yang mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini ayat diindikasikan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara di situ ada jalan, bukan tujuan. Inilah yang saya maksud Pak Bang Robi ya. Akan saya jelaskan. Caranya menafsirkan, kok sampai jalan
kok dijadikan tujuan gitu loh, itu maksud saya. Iya, itu kesalahan mereka. Itu hanya arti jalan itu hanya ibaratnya itu hanya start dulu. Start. Biar sampai kepada tujuan. Iya. Tujuannya belum itu masih jalan. Iya. Nah, itu cara memahaminya. Itu masih jalan. Itu keadaan normal, tapi mereka menganggap bahwa salah satu ayat di dalam Bible yang mengindikasikan dia adalah Tuhan, salah satu ayat ini. Ya. Jadi sama seperti ini, karena seperti ada firman Tuhan mengatakan dalam Kristen, aku dan Bapa satu. Nah, itu mereka gagal paham di sana. Jadi Ya, mereka saya contoh. aku dan Bapa satu itu satu dengan yang apa? Manusia. Sebenarnya bukan itu. Aku dan Bapa satu maksudnya apa? Pekerjaannya. Betul. Oh, yang di dalam manusianya itu bukan manusianya. Ini yang makanya salah pemandangan, salah mendefinisikannya. Sama seperti tadi aku jalan. Jalan itu hanya permula. Iya. Dari jalan inilah kita bisa menuju ke contohnya ke akhirat. Harus melalui ini. Nah, itu benar. Nah, seperti itulah cara yang benar, pandangan yang benar. Tapi itulah mereka langsung ambil. Mereka yang kasih pertanyaan, mereka sendiri yang kasih jawaban, begitu. Jadi nggak dibiarkan orang lain. Itulah yang menjadi dasar pertanyaan saya. Kira-kira kalau menurut Bang Robi, yang notabene, yang menurut saya kami ini, Bang Robi ini sudah ada di jalan yang benar. Nah, menurut mereka sementara sama-sama ini kita, ya, sama-sama kita dalam memahami bahasa Indonesia seperti itu. Kok kenapa sampai bisa dia mencoba menafsirkan dengan berbeda gitu loh, Bang Robi, itu maksud saya. Iya, kan saya sudah katakan tadi, dia pakai kekuatannya sendiri. Jadi bukan pakai kekuatan Tuhan, pakai pengetahuannya. Sementara dia punya pengetahuan itu, ya dari Maha Kuasa, tapi nggak dia pergunakan. Contohnya seperti akal sehat, ya betul. Logika itu kan dari Maha Kuasa, tapi dia pakai untuk ajaran pribadinya. Saya paling hebat, makanya Kristen itu kan banyak paling hebat. Saya paling hebat, saya tidak akan terkalahkan. Sebenarnya dirinya sendiri yang mengalahkannya. Makanya kenapa mereka banyak membantah setiap kehendak daripada Yesus. Nah itu sebenarnya contohnya seperti itulah. Udah jelaskan kan? Nah, tapi mereka paksa menjadi Tuhan. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, itu banyak ayat-ayatnya. Ya, dia adalah utusan, tidak pernah dia mengaku. Ya, menjadi Bapa itu tidak berani. Dia menjadi Bapa atau menjadi pencipta, dia nggak pernah berani. Itu banyak dalil-dalilnya. Tapi mereka paksakan. Saya katakan tadi, siapakah Yesus menurut Yesus sendiri sebagai utusan? Nah, tapi siapakah siapakah Yesus menurut manusia? Nah, katakanlah nih dalam Islam manusia manusia kafir sebagai Tuhan. Ah, itu dimulai dari siapa? Dari Paulus. Mempertuhankan manusia. Aturnya Paulus jangan mengajarkan seperti itu. Kita harus mempertuhankan yang sama. Yang satu apa itu Tuhan yang satu? Tuhan yang sama, satu secara dunia. Atau tunggal, apa itu? Yang Maha Kuasa yang tidak terlihat. Nah, sama seperti yang diyakini oleh saudara kita Muslim. Gitu. Jadi kita ambil kesamaannya. Itu yang paling utama di dalam kehidupan kita ini sebagai yang berketuhanan. Ya, bukan mempertuhankan yang terlihat. Itu kan jelas, sekalipun Yesus itu adalah jalan, dia kan terlihat bukan menjadi Tuhan. Ya, bukan tujuan, hanya sebagai jalan. Bagi gini loh, supaya gini loh, supaya manusia-manusia yang berkenan di hadapan Yang Maha Kuasa harus seperti ini loh. Gitu maksudnya. Bukan dia menjadi Tuhan. Cuman datang. Karena dia, ya seperti inilah. Dia bisa membuat mujizat. Bukan dia yang bisa membuat mujizat. Banyak orang nggak paham ini. Dia hanya penerima mujizat. Tapi yang membuat mujizat adalah Allah atau Bapa. Begitu. Nggak pernah Yesus membuat mujizat. Bahkan juga nabi-nabi tidak pernah membuat mujizat. Tapi penerima mujizat iya. Seperti Nabi Musa, ya bisa membelah lautan. Ya, itu siapa yang membelah? Yang Maha Kuasa. Cuman dia menerima mujizat. Nah, itu harus kita paham sampai ke sana. Cuman dalam Kekristenan, karena dia membuat, karena manusia yang membuat, jadi dia menjadi yang membuat mujizat itu. Seperti itu. Sementara dia nggak paham siapa yang membuat itu. Yang tidak ada menjadi ada. Yang Maha Kuasa kan, contohnya langit dan bumi ini tidak ada kan awalnya, tapi bisa menjadi ada. Siapa? Tuhan yang tidak kelihatan. Gitu. Harusnya kita mempunyai keyakinan kalau cara bertuhan yang baik, yang benar. Tapi ya itulah kekristenan sekarang.
Makanya saya katakan kemarin itu dalam Kristen-Kristen kalau naik, mau itu pastor, mau itu pendeta, saya mau tanya dulu, berarti kamu lebih daripada Tuhan, bahaya. Yang menciptakan saudara kita semua yang ada di dunia ini, apapun sukunya, apapun rasa, sama enggak? Mereka mengatakan apa? Beda. Kenapa? Udah ada kebencian. Pasti perkataannya pasti beda. Pasti melawan kehendak Bapa. Gimana ini? Edi. Kenapa? Yang menciptakan semua manusia nggak ada beda. Edi, Pak Robin ini Kristen Pak Edi, tapi nggak menuhankan manusia Yesus katanya Pak Edi. Gimana Pak Edi? Oh, beda denomnya dia itu. Hah? Beda denom. Tapi kan sama-sama Kristen Bang. Iya, Kristen itu kan berbagai macam aliran. Iya. Kalau Pak Edi jadi dia menuhankan saksi Yesus. Jehovah kayaknya dia ini. Kalau Pak Edi menuhankan Yesus. Memang banyak denomnya. Kalau saya nggak ada denom. Oh, saksi Jehovah dia. Enggak, saksi Jehovah kan denom itu. Saksi Jehovah juga enggak. Terus? Kamu apa? Ya berserah diri. Pengikut Yesus itu katanya. Iya, benar itu dikatakan Ari. Kok pengikut Yesus nggak percaya dengan Tuhan gimana? Iya. Iya, kalau menjadi manusia menjadi Tuhan saya nggak percaya. Tapi kalau yang kelihatan seperti dalam Ibrani 11 ayat 1 jelas kan? Berbahagialah bagi orang. Iya, aliranmu itu udah sesat itu. Iya, nggak apa-apa itu menurut dunia memang benar. Iya. Saya terima saudara-saudaraku. Sesatkan satu sama lain Pak Edi. Waduh. Ya, kau juga sesat kau. Kan? Dari mana dia bisa menghakimi sementara yang Maha Kuasa belum menghakimi? Nah ini. Iya. Kuasa dia. Karena nggak jelas Tuhannya kan? Iya. Makanya kalau ada Kamu Tuhan yang nggak jelas Tuhanmu. Kalau bisa kau ketahui Tuhan itu bukan Tuhan saudaraku. Lah. Kamu bisa ciptaan mengetahui Bagaimana kamu menyembah dia? Bagaimana kamu tunduk sama dia kalau kau tidak kenal dengan dia? Bisa nggak kita mengetahui ya pencipta? Nah, dari mana kau ketahui? Bisa nggak mengetahui pencipta? Coba jawab dulu saudara. Kalau bisa, otomatis bisa lah. Bisa. Oh udahlah. Berarti saudara Iya. lebih daripada Tuhan. Udahlah. Oke lah. Iya. Udahlah. Karena di dalam Keluaran 3 ayat 14, Coba aku saudara adalah yang lain aku. dulu. Aku Bang adalah Yusuf aku. Tidak mendengar. Hah? Aku mengutus aku kepadamu, Ini lain, katanya udah beda kepada ini. Musa. Dia bisa katanya Loh, mengukur pencipta. Udah beda ini. Kalau tadi saya nggak ada simak, ciptaan bisa mengukur tadi pencipta. Udah. kasih kesempatan. Maaf saudaraku, udah bahaya itu. Sampai gitu-gitu aja simpel-simpel saja. Boleh yang saudara kita yang akal sehat, secara akal sehat lah. Kamu dengar dulu, jangan kamu aja yang apa. Saya dengar lah. Kenapa itu pengajaran dunia yang kau lakukan sama saya? Nanti saya kemasuk Tadi masuk. kau bilang, Enggak, udah, enggak Yesus saudaraku. itu Udah, kau juga benar dengan pengajaran dunia yang enggak sanggup kau melawan saya. Udah, kau benarlah kau dalam pengajaran Ya dunia. udah, kalau saya benar. Iya. Tapi ikutilah supaya jangan malu nanti orang Saya Kristen tidak. kau bikin. Kebenaran dunia saya nggak ikutin. Iya, nanti malu orang Kristen kau bikin. Kau malu orang Kristen dunia itu Nah, silakan. dengar, kalau memang Alkitab, kitab sucimu, buka dulu di dalam Lukas Saya nggak 2 percaya kepada ayat manusia. 10 dan Itu 11. intinya. Ya buka dulu Lukas 2. Saya nggak percaya ditulis oleh manusia. Lah, oh jadi kamu nggak percaya dengan Alkitab? Benar. Oh, jadi kitabmu apa? Kitab saya Ruh. Roh Kudus kalau bahasa Kristenannya. Roh Kudus itu bisa dibaca nggak? Hah? Bisa lah. Inilah kau. Makanya kalau secara dunia kau pandang kamu nggak bisa kau baca. Ya itu. Orang saya percaya kepada nggak kelihatan, kau sementara kau percaya kepada kelihatan, ya udah beda lah. Jadi kamu sudah benda mati gitu ya? Rohmu yang bisa membaca roh? Gimana ceritanya? Mati. Kalau benda mati saya nggak bisa berbicara. Loh, kan keluar rohmu untuk menghadapi roh. Yang benda mati itu adalah tubuh saya. Nah, Tubuh saya ini jadi nggak bisa kan berpindah tanpa ruh. tubuhmu kan menerimanya. Ah, Ya, itu kamu yang baca itu. dengan mata kepala dan Jadi ruh masuk saya ke itu dalam bukan milik pikiran. saya, milik Maha Pencipta itu. Nggak ada Jadi ruh saya. aneh, kitabmu roh, gimana ceritanya itu? Itulah, makanya nggak bakal bisa kau dapat kalau pemandanganmu secara dunia. Ini nggak bakal aliran mana ini? Baru dengar itu. Itu makanya. Gantian biar enggak
kayak pasar gantian gitu. Progresif apa? Sama Kristennya ini gimana ini? Wah, bukan Kristen itu. Ini belum Bang Cuma masuk ini. Iya, mana sih Cuma? Suruh masuk. Lu enggak, sama Robin aja dulu lah. Iya. Si Juma Robin sama-sama Kristen ini. Ini Robin Kristen. Iya, kau tapi itu tidak mengadu percaya domba. Tuhan yang kelihatan Saya katanya. Udah seorang Bang Arif, udah kelihatan kok dari berbicaranya kok. Iya. Capek Bang Arif itu malah menambah dosa, buang Bang Arif. Tanya dulu. Tidak perlu dilayani. Apa alirannya katanya aliran apa tadi? Ini udah pakai aliran ini dunia semua ini. Pengikut Yesus. Memang kamu masih tinggal di dunia kok. Saya udah tinggal di surga kok. Daging saya di dunia. Waduh. Pak Edi dia pengikut Yesus, Pak Edi pengikut Yesus Ini dia sama bilang dengan ya. si Luga ini. Apa sih Luga? Jadi sama-sama kan saya sama manusia. Udah pernah masuk surga, gimana ceritanya kali ini? Iyalah. Orang yang di dalam sini surga kok. Oh, jadi yang masuk yang ke surga itu apamu? Ya roh lah. Mana mungkin manusia kan orang dikatakan jelas kok. Darah dan kalau udah di akan surga layak. rohmu, kenapa kamu masih hidup Gimana? di sini? Ya masih hidup lah. Kau bilang rohmu udah di surga, gimana ceritanya? Aduh. Iya. Dagingku kan masih hidup. Nanti kalau dagingku mati, Loh, jadi masih bisa hidup kalau rohnya masih nggak ada gitu? masih. Masih. Makanya Yesus nggak pernah mati. Yang mati itu adalah iblis. Nggak pernah mati. Nggak pernah. Menurut keyakinan saya. Jadi yang disalib itu, yang dikubur itu siapa? Ya iblis lah. Dosa. Iblis. Ya iyalah. Waduh. Jadi kamu nggak ngaku bahwa Yesus disalibkan? Tidak, yang disalib Yesus itu nggak pernah salib. Namanya anak kesayangan daripada Bapa. Gimana? Aliran apa ini? Baru kali ini. Ya, makanya kau bingung, makanya kau bilang aliran apa ya itulah. Ya, kalau ditanya saya Kristen sejati yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, bukan malah membangkang. Tadi nggak percaya kamu pengikut Yesus, nggak percaya Yesus itu Pengikut Tuhan. Yesus yang Gimana seperti apa? ceritanya? Bukan pengikut Yesus yang seperti dunia yang kelihatan. Kan Kristen banyak kan pengikut Yesus yang kelihatan. Aku pengikut Jadi kamu Yesus yang kelihatan. Kristen. Kalau Kristen itu kan pengikut Kristus. Iya, Berarti tapi yang tidak kelihatan. Sedangkan kamu nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Gimana ceritanya? Percaya, tapi yang tidak kelihatan. Aneh nih. Percaya Ya, tapi nggak percaya Yesus namanya nggak Tuhan. kelihatan. Aduh. Karena percaya nggak kelihatan kok. Beda dengan Yang Kristen jelas lah lain. kamu bicara. Biar dapat diterima oleh akal manusia. Ya usah diterima. Ya, memang ya, namanya nggak kelihatan. Apa yang nggak mungkin bagi manusia mungkin bagi yang Maha Kuasa. Orang itu bisa kerjakan kok. Nggak percaya Yesus disalib. Benar. Gimana ceritanya? Makanya kalau secara dunia memang begitu. Pasti percaya. Bagaimana cara pengampunan Ajar dosa? sama saya nanti. Bawa dulu lah. Karena Yesus adalah mengampuni dosa dengan darahnya yang tumpah. Iya, Gimana tapi yang nggak ceritanya? kelihatan. Bukan yang kelihatan. Kok nggak kelihatan? Iya, yang kelihatan makanya dipertuhankan yang kelihatan. Makanya semua Kristen sekarang mempertuhankan yang kelihatan. Yang nggak Jadi kelihatan nggak pernah yang dipertuhankan. disalibkan itu bukan Yesus. Bukan. Siapa? Ya manusia lah intinya. Mau siapa pun dia. Iya. Kan ada 3 yang di Golgota itu yang disalib. Namanya Yang di Maha tengah- Kuasa mau siapapun dia kan itu rahasia dia. Yang di tengah itu siapa? Hah? Kan ada 3 di Yesus, Golgota ya, Yesus pernah yang disalibkan itu Ya, bukit itu bukit Golgota. hak yang Maha Kuasa aja. Kita nggak perlu tahu, nggak tahu. Namanya nggak tahu. Jadi percaya kamu ada disalibkan nggak? Ada disalib tapi bukan Yesus. Aduh, aliran mana ini ya? Wah. Ada disalibkan tapi bukan Yesus. Jadi Ya, pengampunan. dia Kristen Kamu apa percaya bahwa penyalipan itu pengampunan dosa nggak? Percaya nggak? Yang mengampuni yang Maha Kuasa, bukan Yesus. Iya. Oh, darahnya. Tapi melalui jalannya itu, buktinya. Jalan apa? Nah, bukti yang kelihatan. Yang kelihatan itu siapa? Yang kelihatan itu manusia yang diserupakan. Iya, Kalau Yesus siapa nggak pernah namanya? Hah?
Siapa namanya? Namanya yang manusia. Ya kita nggak tahu. Kalau kita tahu manusianya berarti kita udah lebih dari Tuhan. Aduh. Ya harus jelas lah nama Nggak tahu manusia. namanya. Yang tahu hanya yang Maha Kuasa. Nanti kalau saya tahu, saya jadi Tuhan ya. Nanti saya jadi semua dong. Ketika Maria mengandung, percaya nggak yang dikandungnya itu? Ya percaya, tapi yang dikandung yang tidak kelihatan. Siapa yang dikandungnya itu? Yang dikandungnya itu adalah Roh Kudus. Dikandung bisa hamil gitu? Iya, Roh Kudus yang bisa hamil. Ya secara jadi tidak kelihatan. yang dikandung Bunda Maria adalah Roh Kudus. Iya. Oh, bukan Yesus. Bukan, itu mana manusia dunia itu. Baca dulu Matius 1. Kita baca. Kan itu kayak yang kelihatan. Saya nggak percaya pada yang kelihatan, dia bilang. Baca dulu Matius 1 ayat 21. Baca dulu. Bacalah buat kau. Itu kan kelihatan. Kamu Kristen kan? Iya, itu kan kelihatan. Saya nggak percaya dengan yang kelihatan. Kok dipaksa? Kamu kan kelihatan. Berarti saya nggak percaya dengan kau. Dari mana kau bisa lihat aku? Hanya suara aku yang kau dengar. Iya, karena ada suaramu, karena ada orangnya. Ada orangnya juga belum tentu ada suaranya. Oh, jadi kamu sudah mati gitu? Yang bisu? Yang bisu. Jangan tertawa, itu kita logika. Saya lari ke bisu, yang bisu juga bisa gitu bisa. Enggak terdengar suaranya. Yang bisu total, yang tanpa mengeluarkan suara ada. Aduh, siapa sih pendetamu? Hah? Saya nggak punya pendeta. Pendeta saya yang Maha Kuasa. Oh iya, apa namanya aliran ini ya? Baru dengar ini. Ini kalau pendeta sekarang banyak menghakimi. Pengacau ini, jemaatnya dihakimin, merasa dia paling benar. Itu sekarang banyak pendeta. Makanya saya udah khatam. Udah khatam saya. Kalau ada agamanya, otomatis ada kitabnya. Enggak. Oh enggak. Karena dahulu belum ada agama kok. Hah? Kamu punya agama enggak? Dahulu sebelum ada tertulis kan enggak ada. Belum ada agama. Kamu punya agama enggak? Hah? Dahulu sebelum ada agama, kitabnya sudah ada kok apa kitabnya? Dahulu. Yang sekarang kutanya kau. Yang sekarang ya itulah. Ini imanin lah yang sekarang. Saya nggak. Kamu punya agama enggak? Saya yang sekarang nggak memiliki agama. Oh. Secara dunia. Ateis ini, ateis. Nggak apa-apa. Itu kan menurut dunia ateis. Yang bisa dipandang kan ateis kan menurut dunia. Kalau menurut Yang Maha Kuasa kan nggak bisa seperti itu. Nggak ada apanya ini. Terdaftar di negara Republik Indonesia nggak terdaftar ini. Nah itu kan menurut dunia. Loh. Nggak ada. Kan agama terdaftar di Indonesia ini ada 6. Kalau secara dunia ya Kristen sejati lah. Yang terdaftar itu kan ada 6. Iya, Kristen sejati. Kok Kristen sejati? Ya, sejati yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Punya agama enggak? Hah? Kamu punya agama? Secara dunia ada agama Kristen sejati. Ada terdaftar Kristen sejati di situ. Ada di KTP juga Kristen kok. Iya, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kalau Kristen Katolik itu Kristen dunia. Kalau Kristen sejati nggak ada terdaftar di negara. Yang mempertuhankan manusia. Nah, Kristen itu terbagi dua. Kalau Kristen sejati nggak ada terdaftar, gimana sih? Kristen sejati terdaftar, nggak terdaftar di dunia, tapi terdaftar di akhirat, di surga, gitu. Kok ketawa? Iya, memang itu faktanya. Ya pasti ketawa lah, masa nggak ada alirannya di apa itu? Ketertawaan itu milik siapa? Bapak segala pendusta itu. Oh jadi kau nggak bisa ketawa? Ya enggak, ini dari tadi ada ketawa aku enggak. Yang salah juga yang dikatakan saudaraku, saya nggak pernah malah saya mengasihimu saudaraku. Enggak saya tertawain, ngapain saya tertawain? Itu sama aja melecehkan Yang Maha Kuasa nanti. Selama hidupmu kau nggak pernah ketawa? Hah? Kalau untuk membahas secara ini nggak saya pernah ketawa, tapi untuk lelucon dunia saya pernah ketawa. Saya mah jujur-jujur aja. Iya. Tapi kalau kita bahas nanti secara dunia, oke lah, lelucon dunia saya ketawa.
Jadi berhati-hati, jangan Tadi sembarangan. kau bilang kalau ketawa itu iblis, kau bilang kan? Ya iya kan, dunia kan dari iblis. Jadi kepala bos tuan daripada dunia kan Jadi iblis. kau nggak pernah ketawa, kau bilang pernah ketawa, gimana? Pernah juga aku merasakan tertawanya dari iblis dari dunia ini. Pernah, makanya aku belajar istighfar, sadar. Wah, Istighfar. tawain. Apa itu arti istighfar? Sadar, tobat, berhati-hati. Kenapa ini baru dicampur-campur semua? Wah, yang maha kuasa kan bebas, umum. Mau campur-campur nggak pakai aturan. Namanya maha kuasa. Yang Jadi menentukan nggak- siapa maha kuasa. maha kuasa nggak pakai aturan. Ya jelas nggak pakai aturan lah. Nggak pakai aturan. Hmm. Oh, jadi Musa menerima hukum Taurat itu kan aturan itu. Itu kan aturan dunia. Kalau aturan yang maha kuasa kan hanya maha kuasa yang tahu. Iya, kamu kan masih tinggal di dunia, gimana? Iya, yang maha kuasa. Iya, saya tinggal di dunia kan tubuh saya yang tinggal di dunia. Kalau yang di tubuh saya nggak di dunia. Jadi Ini bebas sekarang nggak di dunia kok. Jadi bebas kamu melakukan sesuatu. Iya, kan ini kasih bebas memilih. Oh, jadi berzina boleh. Iya, tergantung. Tapi kita dikasih akal sehat. Pada awalnya kan sebelum ada akal sehat kan bebas. Tapi kan dikasih memilah. Maka dikatakan Tuhan itu mau jadi apa juga bisa. Mau jadi kotoran, mau jadi binatang bisa kalau dia mau. Tapi kita kan kasih akal sehat. Apakah pantas dia menjadi kotoran? Kan tidak. Apakah pantas dia menjadi manusia? Kan tidak gitu. Oh, jadi nggak pantas dia jadi manusia. Ya nggak pantas lah secara akal sehat kita. Bukannya nggak bisa dia menjadi manusia, bisa. Nanti supaya apa? Namanya maha kuasa. Tapi nggak Supaya pernah. kita dikasih akal sehat. Ya, berarti namanya bukan maha kuasa. Kalau kita pandang hanya sekedar manusia, Tuhan, malah kita rendahkan Tuhan itu. Ya, itu saudara. Ini bukan Kristen ya. Pendengar Ya, Pak. semuanya, ini bukan Kristen karena kitabnya katanya bukan kitab Alkitab. Ya, kitab saya adalah yang tidak kelihatan. Benar. Ini bukan Kristen ini. Kenapa kau bilang nggak Kristen? Ada kitabmu nggak ada. Ya, sementara yang maha kuasa belum mengatakan seperti itu. Berarti kamu lebih yang maha kuasa. Ya udahlah. Setiap agama ada kitabnya. Setiap agama itu kan menurut dunia. Saya nggak sangkal kok. Kan kita kan masih di dunia sekarang. Ya udah, dunia lakukanlah duniamu. Ku lakukan dunia aku kan gitu. Iya. Kalau di dunia otomatis ada himpunan atau organisasi. Iya, lakukanlah himpunanku di dunia. Ku lakukan himpunanku di dalam dunia kan gitu. Bebas, kita kan bebas pribadi, bebas pribadi. Makanya tadi saya katakan denommu denom apa? Kalau itu dunia. Oleh secara dunia denomku itu namanya, secara dunia di denomku adalah karismatik. Secara dunia. Oh, karismatik. Berarti karismatik ini ada beberapa aliran ya? Enggak, ada beberapa aliran. Banyak aliran hanya satu. Dunia dengan yang enggak dunia. Hanya dua aliran. Iya, karismatik. Itu kan Karismatik banyak yang dunia. Pentakosta ya. Enggak, itu dunia itu. Aliran dunia itu. Maksudnya hanya dua aliran karismatik jadi. Dunia secara terlihat dengan yang tidak dunia secara yang tidak terlihat. Hanya itu doang kok. Makanya pilihan tetap ada dua, nggak ada tiga. Kalau bertemu juga hanya ada dua. Oh, Pentakosta dua. Pentakosta kelihatan atau nggak kelihatan gitu? Iya, hanya itu doang. Oh, ada gerejanya nggak itu? Ada. Kalau yang kelihatan itu bangunan. Kalau nggak kelihatan tubuh saya. Kau tak inilah. Inilah. Oke lah, makasih saudaraku ya. Aku mengasihimu. Kau juga mungkin mengasihiku. Bertobat lah. Aduh. Kok kau yang ngajarin aku bertobat? Sementara yang kuasa. Masa agamamu nggak punya kitab? Ya itulah kepribadianku saudaraku. Yang mengetahui itu hanya yang maha kuasa. Yang aku sembah. Gak bisa mana. Makanya manusia siapapun yang ada di rumah ini gak bisa. Bilang aja apamu. Apalagi saudara. Ini. Jangan cuma aja bilang gak bisa Kristen mengubah nanti. saya. Nanti yang bisa semua mengubah saya Kristen menciptakan jadi saya. kena. Bilang aja karismatik gitu Menyuruh aja. aku bertobatlah. Udah Bilang milik aja agamamu apa karismatik menyampaikan itu. itu. Jangan bilang Kristen.
Tidak apa-apa. Kenapa? Itu kan hak saya. Memang saya Kristen. Itu kan agama, gimana? Ya itu memang agama saya Kristen, tapi Kristen sejati yang tidak mempertuhankan manusia. Itu kan hak saya. Hak saudara juga mempertuhankan manusia. Saya bantah kan enggak. Bebas kita saudara. Kamu kan Nah, kamu gimana? Menghakimi lagi. Jangan menghakimi. Kamu bilang Yesus. 1 Lukas 6 ayat 37. Jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Kamu percaya Yesus enggak? Saya percaya Yesus yang tidak kelihatan. Oh. Nah, gitu. Ada Yesus enggak kelihatan gitu? Iya, ada. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Yohanes 4 ayat 24. Nah, bunyinya? Ya baca sendirilah di sana. Renungkan nanti. Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Tidak kelihatan. Kan Yesus saya tanya. Nah, ya itulah Yesus yang nggak kelihatan. Loh. Yesus yang kelihatan bisa hidup kenapa? Karena yang tidak kelihatan. Enggak, Yesus tidak kelihatan. Ada tertulis. Ya itu. Kan Allah di situ bukan Yesus. Ya, makanya siapa? Yang nggak kelihatan itu. Kan Yesus. Kan? Yang saya tanya Yesus. Ya itu. Kan kau mempercayai. Ada tertulis Yesus di situ. Kristen kan mempercayai Yesus itu adalah Allah kan? Ya udah. Allah itu adalah roh. Itu di situ Yohanes 4 ayat 24. Dunia kan mempercayai Yesus itu adalah Allah kan? Ya udah. Ketika Maria mengandung, datang Gabriel. Aku selalu banyak kali di dunia lah, dunia itu lah, dunia. Pusing aku mikirin itu. Maria, engkau akan mengandung seorang anak. Iya dunia, saya nggak bantah itu dunia itu. Lah, yang ditebus Yesus itu dosa manusia kan? Iya di dunia iya. Iya, karena manusia masih di dunia. Kalau di planet lain nggak akan berdosa, gimana sih? Enggak, tetapnya manusia nggak berdosa kok. Adam nggak berdosa. Nggak berdosa itu pertama awalnya. Karena dia menyembah manusia maka berdosa dia. Menyembah manusia? Dialah, iblis kan manusia. Tadi kau bilang menyembah manusia kan ini gimana? Ya kan awalnya kan si iblis kan manusia. Kata siapa? Ya kata manusia. Iblis tadinya manusia. Manusia siapa iblis itu? Jadi iblis yang terbesar itu bukanlah iblis daripada malaikat, bukan dari Lucifer, tapi dari manusia. Seperti kita ini. Asal usulnya iblis itu dari iblis siapa? Manusia. Bosnya iblis manusia. Iya, siapa? Asal usulnya dari mana? Dari Edi lah. Asal usulnya dari Edi. Katanya jangan menghakimi. Iya kan itu kan manusia Edi kan. Dari Edi, dari Robin. Aku kan manusia juga. Sama-sama kita. Jadi iblis? Iyalah. Aduh. Aku enggak iblis aku Kau lah iblis. Itu kan pengakun dunia. Marga apanya kau? Kalau aku marga ngeces. Kau marga apa kau? Ces. Iya, kau marga apa? Apa marga Ces? Makanya kalau aku sama aku itu harus teka-teki. Kau marga apa dulu? Nanti aku jabarkan. Aduh. Lai marga apa Lai? Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Marga apa? Saya Lotung. Oh, berarti ulah-ulah aku doa ya aku Bursinaga istriku. Oke lah. Iya. Iya ini ulah-ulah. Tapi balik ulah-ulah. Jadi Ces itu marga masuknya apa itu? Oh, belum bahasa Batakna, Mardidi, marga Pardidi. Orang nama Didi. Oh, jadi aslinya? Pardidi. Oh, Ces itu, oh. Wah, itu sudah makatai. Kau tekan gitu tahu. Makanya sudah ka dongan ton bingung do menghadapi aku. Kau penuh dengan teka-teki itu. Badan intermezzo sotik. Itu dah bah, ngences. Sudah malela. Malela ya. Oh, ulah. Ya, Sony mak. Ya buat saudara-saudara saya ya Muslim. Ya, terima kasih ya. Buat malam ini saya juga mau istirahat. Ya, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya perkataan saya. Sesama manusia saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, buat Bang Juma juga ya. Oke, Bang Arif, saya turun dulu ya.
Edi. Apa cuma? Kapan rencanamu meninggal dunia? Oh, kau tahu kau rencana meninggal dunia? Aku tanya kau, kapan kau rencana meninggalkan dunia? Mau meninggal dunia apa enggak? Jawab dulu. Ajal itu enggak tahu kita kapan. Gimana sih kau tuh? Kamu kapan rencananya meninggalkan dunia, Edi? Kamu rencananya kapan mati? Makanya ku tanya. Aduh, itu pertanyaan sesat itu. Terus emang kau ini kelainan tahun berapa? Saya kelahiran tahun 50. Sudah lama kau mengalami kelainan ini. Iya. Oh, kamu sudah pernah berobat? Saya sudah banyak makan garam. Oh, makan garam sembuh? Iya. Oh, syukurlah. Jadi sekarang kamu tidak terlalu merasa kelainan? Kelainan apa? Tadi kau mengaku kelainan dari tahun 50. Terus? Sekarang kau masih merasa kelainan gak? Kelainan pikiran, kelainan alam, kelainan apa sekarang? Kelainan seks. Oh, pasti ada perubahan lah. Semakin tua manusia semakin selera seks kurang. Oh begitu. Ya kalau masih muda enggak. Kamu masih nafsu sama pastor? Hah? Masih nafsu sama pastormu? Maksudnya? Tadi kau bilang kelainan dari tahun 50-an. Perubahan manusia itu pasti ada. Bukan istilah kelainan, baru kelainan itu udah negatif itu. Kita berbicara yang positif. Lah tadi bilangnya tahun 50 sudah mulai kelainan, gimana sih? Kamu yang bilang kelainan, saya perubahan saya bilang. Perubahan. Lah, kamu bilang tadi mulai dari tahun 50-an. Perubahan ada, kalau kelainan nggak ada. Tadi bilangnya dari tahun 50. Iya, kan kau nanya. Iya, terus kau jawab. Berapa? Saya jawab. Saya tidak bilang kelahiran, saya bilang kelainan tahun berapa. Oh, yang ngomongnya yang jelas lah. Lah, kamu juga mendengarnya yang jelas. Makanya aku bilang, kapan kau mau meninggal dunia? Telingamu sudah tidak berfungsi benar. Kapan meninggal dunia? Telingaku masih bagus. Iya, kalau kamu kapan meninggal dunia? Telingaku masih bagus. Orang tahu kapan dia meninggal dunia. Tapi tadi kau tahu, kau bilang tahun 50-an. Kau bilang tadi kelahiran tahun berapa? Kelainan. Enggak ada saya kelainan. Cuman kau kelainannya membahas Alkitab terus. Itu kelainanmu. Jadi kau nggak nafsu lagi sama pastormu? Apa kamu anggap saya perempuan atau laki-laki? Apa kamu selera dengan apa? Tadi kau ustazah itu enggak selera kamu enggak? Kau sendiri yang bilang tadi. Kamu lucunya itu. Orang semaju-maju. Kau tadi yang ngomong. Kamu yang ngomong gak lagi terlalu tertarik sama pastor karena semakin tua semakin mengkeret. Kayaknya kamu gak waras lagi tuh. Ketawa sendiri, yang diketawain gak ada. Tadi kau bilang kelainannya dari tahun 50-an. Mulutmu ngomong kelahiran. Saya tidak bilang kelahiran, saya bilang kelainan. Tidak ada saya bilang. Kau kelainan tahun berapa? Kau bilang kelainan tahun 50. Ya normal lah kau ngomong. Belum pernah orang menanyakan seperti itu. Terus saya tanya,
Berarti kau belum sembuh. Normal kau Kau ngomong. sudah berobat. Udah katamu. Kau dewasa atau orang gila? Kau sudah pernah berobat. Kalau orang gila nggak jelas ngomongnya. Ternyata kalau jam segini kau bisamu hilang. Orang gila ketawa sendiri. Bisanya Edis kalau jam segini hilang dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Edis. Edi. Saya bukan Edis, Edi. Oh Edi, oh ya sorry. Edi. Ada apa? Edi. Ada apa? Edi. Dipanggil kok nggak nyaut gimana sih? Edi. Tuli kamu berarti. Edi. Tuli kamu. Edi. Kok diam bosku? Ngomong dong. Edi. Kamu marah? Ada apa? Saya kan tadi bercanda. Ngapain nggak ngomong lagi? Edi. Di. Pura-pura. Tuli kau. Edi. Woi. Jaringan kali ya. Apa kamu pura-pura tuli? Edi. Jawab, Kok diam-diam baik? Marah ya dibilang kelainan tahun Siapa 50-an. yang diam-diam? Saya jawab. Ada Ngomong. apa? Edi. Host. Enggak dengar rupanya suara saya. Edi. Monyet. Bang Arif. Iya. Bang Arif. Ya. Coba dipanggil Bang Edi. Kenapa dia tiba-tiba? Jangan-jangan nadinya tidak berfungsi lagi. Coba panggil Bang. Bang Edi, monitor. Tadi dia barusan ngomong kok. Apa nggak kedengaran, Arif? Bang Edi. Tadi barusan dia ngomong. Edi. Halo, Bang Edi. Teman-teman di bawah ada suara Kenapa? Bang Edi Nggak nggak? kedengaran apa? Coba ketik di bawah. Ada suara Bang Edi ada atau nggak ada? Coba dengar. Ketik di bawah. Kayaknya dia tidur. Tapi suaranya bergelombang. Ku dengar tapi nggak ada suara. Ada atau tidak ada teman-teman? Itu ada. Itu ada bilang nggak ada. Mana ini yang betul? Coba suaranya dikencangin sedikit Bang. Ada yang bilang ada, mungkin ada tapi tidak kedengaran. Yang keras Bang. Edi. Ada apa cuma? Suaranya dikerasin. Ada apa cuma? Yang keras. Kayak ada suara sih. Nanti. Ribut tetangga nanti kedengaran. Bilang aja. Pengacau aku bilang aja. Enggak kedengaran ya? Ini gila ini orangnya. Edi. Jawab, Nggak waras dia itu. Orang semua katakannya kedengaran suara saya, kok kau bilang nggak kedengaran. Edi, kau dengar suaraku nggak? Kedengaran suara saya nggak? Cek. Kamu suara saya kedengaran nggak suara saya? Masih mau ngobrol atau alasan seperti itu? Tes, Edi, kedengaran nggak suara saya Bang? Suara Gerunda kedengaran. Cuman Edi kecil. Rusak mungkin perangkapnya rusak. Coba agak dekat dengan ini. Jangan alasan seperti itu kalau cuma. Suara saya kedengaran nggak Bang Edi? Kamu kelahiran tahun berapa kamu cuma? Kelahiran tahun berapa? Iya. Kok ada kata kelahiran? Ada suaranya dia berarti. Jadi kamu nggak lahir gitu? Ada suaranya Suara saya kedengaran kan? Iya makanya semenjak kamu lahir jadi kacau agama kau bikin. Parah kali Pak. Ke suara saya katanya Bang Arif dulu aman-aman aja Indonesia enggak. Bang Arif. Iya. Bang Edi bilang suaraku nggak kedengaran. Apa betul? Coba
Tes. Kedengaran kan? Kedengaran lah saya. Kenapa Bang Edi bilang nggak ada suaraku? Nggak ada, aku bilang nggak ada suaramu. Ada suaramu, kita suara hantu gitu. Jadi kau dengar suaraku rupanya dari tadi, Bang? Saya dengar suaramu. Terus kenapa abang bilang nggak ada suaraku? Kata siapa? Nggak ada, saya bilang nggak ada suaramu. Loh, tadi bilangnya nggak ada suara, gimana sih? Kau yang bilang nggak ada suara saya, gimana? Kau balik-balik, putar balik fakta kau. Abang bilang nggak ada suaraku sampai orang di bawah mengatakan ada, gimana sih orang ini? Inilah kalau orang sudah tua, udah pikun. Dia yang bilang suara saya nggak ada, dibilangnya ada. Dibilang nggak ada, dibilang nggak ada. Apa sih? Kau yang bilang suara saya nggak ada. Loh, kata siapa? Cari masalah. Ya? Cari masalah orang ini. Bilang aja kalau sudah mau meninggal dunia. Emang udah rencana? Aduh. Waras abang ini dikit. Lucu abang ini ya. Iya, waras lah dikit. Jangan bawa-bawa yang dari apa itu, dari gua itu. Yang keluar dari gua. Iya, yang keluar dari gua ujuk-ujuk jadi nabi. Kalau keluar dari gua ujuk-ujuk jadi Tuhan? Enggak ada. Ujuk-ujuk jadi nabi, ujuk-ujuk jadi Tuhan, gimana dong? Nah, itu. Ayo dong. Nah sekarang begini Bang Endi. Abang masih bisa diskusi nggak? Loh, sampai kapanpun. Oke Bang, oke. Diskusi. Oke. Abang, Yesus mengatakan bahwa anak manusia dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan benar. Di mana dalilnya Bang? Loh, kan Yesus itu benar. Enggak, maksudku Yesus memberikan tanda anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu tanda untuk orang-orang benar atau untuk orang-orang salah, orang jahat? Orang-orang benar. Bisa baca dalil Bang? Bacakanlah. Matius 12 nomor 38. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, berilah kami suatu tanda." Maka Yesus menjawab mereka, "Angkatan jahat." Oh, dibilang Yesus angkatan jahat Bang. "Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaannya, setelah ada dalil ini, apakah Anda ingin merubah jawaban Anda atau masih tetap pada jawaban saudara? Anak manusia berada pada perut bumi menurut Yesus itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Orang benar. Meskipun dalilnya mengatakan untuk orang jahat. Karena ahli-ahli Taurat itu orang jahat. Ya, berarti tanda itu diberikan kepada untuk disalibkan. Berarti tanda anak manusia berada di perut bumi selama 3 hari itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Tadi sudah saya jawab ulang balik pertanyaanmu itu. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan benar dari tadi aku bilang. Tapi dalilnya Yesus mengatakan angkatan jahat. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Karena tunjukkan kepada kami, kata ahli Taurat kepada dia, itu angkatan yang jahat itu. Nah, berarti angkatan jahat kan Bang? Kenapa kan kau bilang kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena orang ahli Taurat itu orang jahat. Nah, berarti orang jahat ini minta tanda. Apa tanda yang diberikan oleh Yesus kepada angkatan jahat? Manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Betul? Benar. Nah, terus kapan abang rencana meninggal dunia? Mulutmu. Nah, saya orang tanya serius kok malah mulutmu. Kenapa ada campuran apa kepada saya? Iya kan di situ dikatakan bahwasanya angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari. Pertanyaan saya, angkatan jahat yang diberi tanda anak manusia dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu diberikan kepada angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab.
Tadi sudah saya jawab, kok berulang-ulang kamu itu? Menurut Yesus, bukan menurut abang, menurut Yesus. Kan kau mintakan jawaban saya. Iya, tapi menurut Yesusnya itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Tadi sudah saya jawab. Menurut abang angkatan jahat, menurut angkatan benar. Menurut Yesus, menurut Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Yesus itu yang benar. Enggak, bukan Yesusnya. Angkatan jahat minta tanda, dan tanda yang diberikan kemudian oleh Yesus adalah yang jahat itu adalah ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini diberi tanda anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda angkatan jahat, bukan? Mereka meminta karena mereka tidak mengerti tentang Alkitab. Iya, mereka diberi tanda. Disebut Yesus lah angkatan jahat seperti kau itu. Angkatan jahat ini, angkatan jahat ini diberi tanda anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Betul? Iya, benar. Berarti kebangkitan dari perut bumi setelah 3 hari itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Aduh, kamu ini kurang apa ya? Udah berapa kali saya jawab? Apa jawaban abang? Iya, kan sudah saya katakan benar. Itu untuk angkatan benar gitu? Benar apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Berarti kebangkitan Yesus itu, kebangkitan Yesus itu tanda untuk angkatan jahat kan? Mengatakan tunjukkan kepada kami. Makanya ditegur Yesus bahwa itu angkatan yang jahat mereka itu. Berarti Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu tidur 3 hari 3 malam lalu hari ketiga bangkit. Betul? Iya kan, orang ahli Taurat itu menuntut kepada Yesus. Terus siapa yang memperingati kemudian kebangkitan pada hari ketiga setiap tahun? Siapa? Bagi mereka yang memperingati. Siapa itu, Bang? Ya, Islam, Kristen atau Hindu? Saya tidak tahu. Yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus itu siapa? Kami tidak memperingati itu. Apa? Lalu apa? Tiap tahun itu diperingati naiknya Yesus Kristus. Kenaikan. Hari libur memperingati kenaikan Yesus Kristus. Itu hari apa itu, Bang? Yang memperingati siapa? Saya tidak tahu. Jadi jawab. Terus kapan abang rencana meninggal dunia? Monyet. Waduh. Itu terus pertanyaanmu, kapan kau meninggal dunia? Kau kapan meninggal dunia? Soalnya Anda mencoba untuk melakukan penipuan massal. Maksudnya? Kan Yesus menjelaskan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar menurut Yesus. Orang-orang ahli Taurat dan itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Mereka yang meminta, mereka lah yang dituduh. Ya itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar, Bang Edi. Ya. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Tadi sudah saya jawab. Angkatan tegas aja dong, tegas. Yesus itu bangkit dari perut bumi setelah dia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Jawab tegas. A. Angkatan jahat. B. Angkatan benar. Angkatan benar. Terus kapan rencana abang meninggalkan dunia? Kamu kapan rencanamu meninggal dunia? Lah orang nanya serius. Karena Yesus mengatakan untuk angkatan jahat, Anda merubahnya untuk menjadi angkatan benar. Berarti Anda ini memang angkatan jahat karena Anda memanipulasi data. Apa enggak benar Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi? Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Memang benar dia 3 hari 3 malam di perut bumi.
Nah itu Hari ketiga keadaan dari kematiannya, dia keadaan bangkit itu dan adalah naik ke tanda surga. yang diberikan Yesus untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Aduh, saya sudah terangkan tadi yang disebut angkatan jahat itu adalah ahli Taurat itu. Minta tanda. Mereka minta tanda. Lalu tanda yang diberikan Yesus apa kepada mereka? Itulah seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Berarti anak manusia berada dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan jahat kan? Kok tanda untuk jahat gimana sih? Lah, terus kapan Anda rencana meninggal dunia? Memang otak aku lihat enggak beres. Iya, kapan Anda rencana meninggalkan dunia ini? Enggak beres lihat otakmu itu. Lah orang nanya serius kok emosi. Jangan emosi. Saya bertanya serius. Saya juga serius. Kamu kapan meninggal? Daripada kusentil mulutnya nanti. Mulutmu yang saya sentil dulu. Lah soalnya Anda itu berbohong. Kenapa berbohong? Lah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa Anda bilang itu angkatan benar? Udah saya katakan bahwa ahli Taurat itu orang jahat. Nah mereka minta tanda kan? Mereka minta tanda. Nah diberikan tanda anak manusia dalam perut bumi kan? Sudah Yesus apakan? Khutbahkan, katakan bahwa nah itu tanda untuk siapa? Manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Betul? Kan orang-orang ahli Taurat itu yang meminta kepada kusentil mulutnya, kusentil mulutnya udah mau mati pun masih nakal. Masih nakal, sudah tua, sudah bau menyan, masih juga nakal. Tanda-tanda itu yang diberikan Yesus itu. Maka ada teroris. Aduh. Kamu itu yang bikin kacau karena kau putarbalikkan fakta. Kamu yang kacau. Kau itu penipu, makanya itu kamu. Meskipun kau pakai bau parfum, tetap aja bau tanah kau. Kenal kau Allah di mana? Banyak cerita, ngapain di sana? Yang ditanya. Dengar dulu. Manusia berada dalam perut bumi itu tanda untuk siapa? Tanda untuk siapa? Kalau kau beragama Islam, tanda untuk siapa kan? Mulai ngaco kan? Nah, ini tanda-tanda sudah mau meninggal dunia ini. Tanda-tanda sudah mau meninggal dunia ini. Orang bahas tanda-tanda, dia bahasnya Nabi Muhammad. Dia bahas yang lain. Tanda-tanda kematian itu. Lain ditanya, lain dijawab. Itu tanda-tanda kematian. Kau ditanya apa, kau jawab apa. Itu tanda-tanda orang yang mau meninggal Muhammad itu begitu. Masih di dalam kubur gitu maksudmu. Angkatan jahat yang ditanya larinya ke Nabi Muhammad. Tanda-tanda kematian. Saya ulang bertanya. Kapan kau rencana meninggalkan dunia, Edi? Kau kapan kau mati? Ya sayang belum ada tanda-tanda. Kau itu ditanya lain, jawab lain. Mereka saya juga belum ada tanda-tanda. Buktinya saya tanya. Yesusnya ketika dimintai tanda-tanda, yang minta tanda-tanda itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat yang minta tanda. Tapi kenapa kau merubahnya menjadi angkatan benar? Kenapa? Karena ahli Taurat itu meminta kepada Yesus. Terus kenapa kau katakan dia? Kenapa saudara mengatakan itu angkatan benar? Iya, Yesus karena mengatakan yang benar. Lah, angkatan tanda-tanda yang diberikan Yesus itu diperuntukkan untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kepada yang benar. Siapa orang benar di situ yang minta tanda? Banyak, seperti kami semua benar kami. Oh, memang di situ yang minta tanda pada saat itu? Yang meminta tanda siapa di situ? Kan ahli Taurat. Orang Farisi. Aduh. Orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, itulah. Terus orang Farisi dan ahli Taurat ini orang angkatan benar atau angkatan salah? Jahat. Angkatan jahat atau angkatan benar itu? Ahli Taurat. Angkatan? Itulah, dan orang-orang Farisi itu yang adalah disebut angkatan jahat. Nah, mereka diberi tanda. Apa tanda yang diberi oleh Yesus? Karena mereka meminta. Ya, apa tanda yang Yesus berikan kepada mereka? Meminta dan apa tanda yang diberikan kepada mereka? Sejarah. Apa tanda yang diberikan kepada mereka oleh Yesus? Apa? Seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Terus? Demikian juga lah anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Halilintar. Berarti itu tanda untuk angkatan jahat kan? Wah, tanda angkatan jahat. Lalu siapa? Orang Farisi ini siapa? Yang meminta tanda itu orang Farisi dan. Nah, diberikan tanda enggak?
Diberikan tanda tidak? Yang ngapain diberikan karena dia sudah paparkan sebelumnya? Lah, jadi anak manusia dalam perut ikan itu untuk apa? Iya sama seperti Yunus kan dikatakan seperti Nah, itu tanda diberikan untuk siapa? Tanda diberikan untuk siapa? Seperti demikian juga lah anak manusia. Itu tanda diberikan untuk siapa? Di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ya, itu tanda yang diberikan kepada siapa? Oleh Yesus. Tanda itu diberikan kepada siapa? Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ada alama ya? Jujurlah saudara Edi, kalau memang Anda sudah berencana meninggal dunia. Jujur aja kalau Anda memang sudah berencana meninggalkan dunia ini, nggak usah sosok jual mahal. Kamu tidak mengerti Alkitab. Bilang aja kalau Anda sudah mau pamit meninggalkan dunia, bilang aja. Mengerti. Bilang aja kalau Anda sudah berencana meninggalkan dunia. Tahu sok-sok hebat. Bilang aja kalau Anda sudah mau pamit meninggalkan dunia. Bilang aja, nggak usah gengsi. Ya, sudah membuat saudara Edi. Saudara Edi. Ya. Saya sentil mulut menanti banyak cerita. Sentil mulut menanti. Sama seperti ya, sentil mulutmu. PKI. Ya, PKI lagi di bawah-bawah. PKI enggak punya PKI lagi di bawah-bawah. Di PKI lagi di bawah-bawah. Angkatan jahat. Angkatan jahat ini. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat. Kenapa angkatan jahat ini kau rubah menjadi angkatan benar? Memang sudah benar kau ini sudah mau tinggalkan dunia kah memang Ed? Kau sudah mau meninggal dunia? Edi? Waduh, tanda-tanda. 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 Tanda-tanda angkatan besi katanya. Edi, kenapa kau merubah tanda angkatan jahat menjadi angkatan benar, Edi? Dan juga lah PKI mengubah Pancasila itu. Nah, sama lah itu kamu berarti angkatan jahat kau rubah menjadi angkatan benar. Sama lah itu kamu. Angkatan jahat kau rubah angkatan benar. Jadi kalian tidak punya Pancasila. Mama curhat malah ini orang. Iya. Enggak, kalau kau buat organisasi Pancasila larinya ke organisasi. Ya, tak kemana-mana perginya. Supaya jangan kacau rakyat. Mama Ya. Sedangkan itu makanya aku bilang tadi kamu itu kelainan tahun berapa? Terbukti sekarang kan kau memang ada kelainan. Aku udah bilang kau kelainan tahun berapa. Mengacaukan agama kau. Tuh kan, entah kemana-mana ngomongnya. Saya nasihati kau jangan besok pagi atau nanti pagi kau adalah PKI. Kau ke apotek beli Kalpanax, kasih Bodrex, taruh di gelas, setengah Kalpanax itu kau minum. Minumlah itu. Mudah-mudahan kau bisa sembuh ya. Minumlah itu. Lah kamu yang sakit katanya. Siapa yang bilang sakit? Kau bilang tadi kau kelainan tahun 50-an. Kan muncung itu yang ngomong kelahiran. Bukti terpapar. Ketika saya mengatakan kau kelainan tahun berapa, kau bilang tahun 50-an. Nah, saya buktikan. Ketika Yesus mengatakan tanda angkatan jahat, kau rubah menjadi angkatan benar. Berarti memang kau kelainan dari tahun 50. Kelahiran kau bilang. Kelainan, ku bilang. Kelainan. Pernah sering orang mengatakan seperti itu. Bilang apa? Beda dong. Pertanyaan saya kepada Edi. Karena saya tahu pasti orang ini memang ada kelainan. Buktinya ketika Yesus mengatakan angkatan jahat, kau rubah menjadi angkatan benar. Kenapa kau rubah angkatan jahat menjadi angkatan benar? Karena memang kau ada kelainan. Ada kelainanmu. Kematian 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu tanda angkatan jahat atau angkatan benar. Kau rubah kan? Berarti kau memang ada kelainan, Ed. Kok dirubah? Nah, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Inilah yang dulu otaknya. Emosi. Kambuh habis obat. Berapa kali dijawab berulang-ulang. Iya, tapi kan tidak sesuai dengan fakta. Itulah buktinya bahwa kau ada kelainan. Apa enggak benar Yesus
di perut bumi 3 hari 3 malam. Itu benar. Karena itu adalah tanda yang diberikan kepada siapa? Tanda itu diberikan kepada siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Seperti Yunus. Itu angkatan jahat atau angkatan benar? Demikian juga anak manusia. Angkatan jahat atau angkatan benar? Bumi. Angkatan jahat atau angkatan benar? Orang-orang Farisi mengatakan itu memang ada kelainan, memang anak iri. Jadi besok kau ke apotek beli Kalpanax, besok campur Bodrex, minum. Ya. Ya, Ed. Inilah iblis-iblis itu sampai. Lo kok jadi iblis? Hanya mengacaukan kamu. Kok ngaco nggak baik? Kau yang mengacaukan, itu tanda angkatan jahat. Jadi angkatan baik, angkatan benar. Kenapa kau bahas Alkitab? Ya supaya lurus otakmu itu bengkok. Kau kan kelainan tahun 50-an. Baca. Kamu mengaku kau kelainan tahun 50. Kelainanmu terbukti. Hadis-hadis. Angkatan jahat korban jadi angkatan benar. Hadis itu mengatakan. Hadis lagi di bawah-bawah. Hadis lagi. Berarti memang ini orang ini memang ada kelainan ternyata. Kau sudah lama kelainan. Sudah lama kau kelainan. Jadi menurut hadis. Udah lama. HP itu buatan kafir, jangan pakai. Udah lama kau kelainan. Pesawat terbang itu jangan pakai. Udah lama kau kelainan, udah lama. Buatan orang kafir itu. Sudah lama kamu kelainan. Sudah lama kau kelainan. Naik mobil buatan orang kafir itu jangan naikin. Sumber ilmu untuk membuat pesawat dan membuat mobil itu dari mana? Ayo, sumber ilmunya. Orang kafir kan? Apa? Siapa yang menemukan ilmu hitung? Ayo. Ya, orang kafir kan? Siapa namanya? Orang kafir menemukan aljabar. Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Orang kafir yang buat itu. Siapa yang menemukan ilmu aljabar, ilmu hitung yang dipakai untuk membuat pesawat? Ayo. Siapa yang menemukan ilmu aljabar yang dipakai membuat pesawat? Ayo. Ada orang Arab naik ke bulan. Siapa yang menemukan ilmu aljabar? Ilmu yang mempelajari tentang cabang matematika yang menggunakan variabel dan operasi untuk memecahkan satu masalah itu. Ayo, siapa yang menemukan? Naik ke bulan. Ayo. Semua ilmu pengetahuan itu akarnya ditemukan oleh orang Islam. Paham? Aduh. Lah. Adu apa? Ayo, adu apa? Aljabar itu ilmu hitung siapa yang menemukan? Ayo. Ilmu hitung siapa yang menemukan? Apa? Ilmu hitung. Ilmu hitung siapa yang menemukan? Ayo. Guna-guna. Malu. Kekuatan Barat itu menghilangkan sejarah para ilmuwan Islam. Sebagaimana keinginan kalian menghilangkan makam-makam pahlawan Islam. Agar kamu mampu kemudian menghapuskan sejarah. Ilmu pengetahuan awal mula itu bersumber dunia Islam, bukan dunia yang lain. Air jam-jam, ya, dan kencing unta itu produksi Arab. Gak bisa dong. Semua itu berasal dari Islam. Pengetahuan tentang hitung dari Islam. Coba kau menghitung, coba. Tuhanmu ada berapa? Coba. Tuhanmu punya roh nggak? Aku tanya dulu, Tuhanmu ada berapa? Mulai nggak bisa menghitung kau kan? Satu. Bapak Tuhan. Selain Bapak Yesus Tuhan juga nggak? Yesus manusia. Tuhan bukan Tuhan. Rohnya roh Tuhan. Berapa sudah itu? Berapa sudah? Satu. Roh Bapak dengan roh Yesus ada berapa? Satu. Ada berapa roh? Satu. Terus burung merpati? Melambangkan. Melambang. Ada berapa itu sudah? Satu. Oke. Dalam kitabmu 1 Yohanes 5 nomor 7 ada titik-titik yang bersaksi di surga. Titik-titik di situ angka berapa? 3. Angka 3. Terus kenapa kau bilang 1? Bapak, Firman dan Roh. 3. Itu ada berapa?
Sama seperti 3. dirimu. Terus kenapa kau punya bilang satu raga, Tuhanmu? Kenapa kau bilang punya satu? jiwa, Kenapa dan kau bilang punya satu? roh. 3 kamu itu. Kenapa kau bilang satu? Kenapa kau bilang satu Tuhanmu sebenarnya 3? Raganya roh Juma, raganya raga Juma, jiwanya jiwa Juma. Oke. Rohnya roh Juma. Gitu. Oke. Nah, ketika dirimu ada Yesus 3. ketika Yesus dibaptis Ya, di Sungai seperti itulah Yordan, Allah itu karena dengar, Tuhan dengar, sudah dengar. mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, Dengar, baiklah dengar. kami ciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Dengar, Sebelum dengar. kamu mengenal Allah, Dengar. Kita ini terdiri Ketika dari Yesus jiwa, di raga, Sungai roh. Yordan, Demikian dengar, juga ketika Allah itu Yesus di Allah Sungai Bapa, Yordan, Allah Firman, Allah Roh, gitu. Tapi Ketika Yesus- karena kamu Allahmu hanya nempel di Ka'bah itu, jadi nggak ada ketika rohnya. Yesus di Sungai Yordan, Ada roh Allahmu nggak? dengar dulu, ketika Yesus di Sungai Yordan, di situ diri Yesus ada jasad 1, ada rohnya 2, ada jiwanya 3. 3 berada di Sungai Yordan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yesus ketika di Sungai Yordan ada jasadnya 1, ada rohnya 2, ada jiwanya 3. 3 kan? Terus suara siapa yang ada dari surga? Bapak. Berarti 4. Terus burung merpati siapa lagi tuh? Roh yang melambangkan burung merpati. Nah, di dalam diri burung merpati ada jasad merpati, ada juga rohnya. Berarti berapa di situ? Berapa semuanya 1. total? Berapa total? 1. Lah tadi kamu hitung saya 3. Iya. Bang Suma ada jasad, ada roh, ada jiwa 3. Yesus ada jasad, Allah ada roh, ada itu jiwa 3. tidak- Terus Bapak yang dari surga tidak 4. mengatakan Ada 4. Burung merpati ada 2, jasadnya dan rohnya. Ada 6. Itu 6. Tuhanmu 6. Kau memang nggak bisa menghitung. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ ada berapa Tuhanmu? Jawab. Ada berapa Tuhanmu di Wahyu 5 nomor 6? Ayo. Jangan pura-pura pikun kau. Di Wahyu 5 nomor 6 Tuhanmu ada berapa di situ? Disebut. 1 atau 7? kamu tidak kenal Allah. Curhat lagi. Curhat. Itulah kelainanmu Ya. dari lahir. Allah, Curhat. bukan tidak kau kenal. Wahyu nomor 5. Wahyu 5 nomor 6. Di situ Tuhanmu ada 7 atau ada 1? Ada 7. Ada 7. Jujur aja, En. Ambil 7 gitu kan, En. Kamu adalah zat padat yang nempel di kamar Tidak itu. bisa dong. Gak bisa Bang. dong. Gak bisa. Jangan kau samakan. Tuhan saya bukan zat. Tuhan itu yang zat. Yesus itu zat padat, zat gas. Zat cair. Itulah Yesus. Sekarang Makanya, Anda lihat di dalam kitab Wahyu nomor 6. Inilah itu, ke-7. wahai kalau Inilah ke-7 aku datang roh Tuhan, Tuhan. menunaikan panggilan. Inilah ke-7. Berapa? Berapa roh di situ? Berapa roh? Di Wahyu 5 nomor 7 ada berapa roh di situ? Tuhanmu roh. Nggak kenal dengan roh kamu. Makanya Tuhanmu seperti roh ini. katamu. Tuhan kamu Ya. itu roh katamu. Nah, Iya. di dalam Wahyu 5 nomor 6 ada berapa roh di situ? Iya. Itu Ada berapa yang roh? mengatakan siapa pada waktu Penulis di mana penulis kitabmu di Ya. Pulau Patmos. Dia melihat dia ada binatang bertanduk 7 bermata 7. Nah, pertanyaan saya, penglihatan Yohanes melihat kalau Tuhanmu ada berapa roh? penglihatan dengan dilihat langsung itu beda. Nah, penglihatan roh Yohanes itu sesuai dengan penglihatan Yohanes di situ ada berapa roh? Atau kuasa, ya. Ada berapa roh di situ? Jadi supaya kau mengerti tentang Allah. Ada berapa roh di situ? Makanya bela Ada berapa agama. roh di situ? Ada berapa Bela roh? Nabi, Enggak mau dia menyebutnya teman-teman. Allah. Dia menyembunyikan Itu kalian, Tuhannya bela ada 7. Allah, bela agama. Itu malah menangis dia bela teman-teman. Nabi, gitu. Malah menangis dia. Wahyu 5 nomor 6 di Jadi situ Allahmu ada 7 tidak roh. Jadi berdaya. Tuhanmu berapa? Allahmu tidak roh Tuhanmu ada berdaya. berapa? Ya, Allahmu Edi. tidak berdaya. Edi. Makanya Edi. bela agama
bela Nabi. Ya, itu. Di Wahyu 5 Jadi nomor nggak 6 itu berkuasa Tuhanmu loh ada kalian. berapa? Tuhanmu ada berapa berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, Hanya masa membacakan 2 kalimat syahadat harus tercantum. Edi mulai menangis karena tertulis di Wahyu 5 nomor 6 Tuhannya ada 7. Jadi Edis berbohong. Tadi berbohong pertama bilangnya itu tanda untuk angkatan benar, padahal angkatan jahat. Sekarang dibilangnya Tuhannya satu, padahal di Wahyu 5 nomor 6 Tuhannya ada 7. Makanya jadi di situ mulai sekarang kalau nyanyi juga Tuhanku ada 7, rupa-rupanya adalah roh. 7 Tuhannya Edi, bertanduk 7, bermata 7. Tuhannya Edi adalah roh. Di situ disebut 7. Ternyata Tuhannya kamu nggak percaya dengan Quranmu, makanya kamu ada 7 berupa roh. Bahaslah Quranmu itu. Tuhanmu ada 7 dengan baik supaya manusia tertarik. Rupa-rupa wajahnya, ada yang berwajah domba, ada juga berwajah manusia. Matilah Tuhan manusia, tinggal di bumi 3 hari. Pada hari ketiga bangkitlah Tuhanmu itu. Tuhanmu ada 7, semua rupa roh ditipu orang Arab, bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhannya Edi. Matilah satu Tuhan, Tuhannya masih ada cadangan. Meski Tuhan Edi mati, masih ada 6 Tuhan lain. Komal-komal. Tuhannya Edi ada 7. Semuanya rohnya bede, bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhannya Edi. Tuhannya Edi berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Tuhannya Edi ada 7 roh. Itulah ramainya sekutu Tuhannya. Matilah Tuhan satu, masih ada 6 ekor. Kenapa disebut 6 ekor? Karena Wahyu 5 nomor 6 dikatakan binatang. Binatang bertanduk 7, binatang ini juga bermata 7. Harus berani. Mati satu ekor, masih ada 6 ekor. Kita hibur saudara-saudara kita Edi yang mengalami kelainan dari sejak tahun 50.
dan dia sekarang sudah mulai agak lucu-lucunya. Angkatan jahat di rumahnya menjadi angkatan benar. 7 Tuhan dibilangnya 1 Tuhan. Udah lama kau tinggalkan satpamnya itu. Tuhan. Jadi sekarang kamu membuat konten-konten supaya uang masuk gitu ya. Mati 1 masih ada 6. Mendaftar ke api itu Edis bayar. punya banyak Tuhan. Semuanya lucu-lucu. Nggak ada Pancasilanya. Yang tidak Pancasila adalah yang Tuhannya 7. Kalau Pancasila Tanamkan ke api itu Tuhannya Pancasila. 1. Pancasila Tuhannya 1. Tanamkan ke Tapi anggota itu Edi Pancasila. Tuhannya 7. Supaya damai. Tapi kamu juga Pancasila harus berjiwa Pancasila. dasar negara Dan mengakui Bhinneka Tuhan Tunggal Ika 1. berbeda-beda Tapi tetap Edi satu. Tuhannya Itu tanamkan juga. 7. Jangan Edi tanamkan memang ada cerai-berai. Nggak bagus kelainan. itu. Kita ini Indonesia. Indonesia Sumpah Pemuda tanggal 1 28 Tuhan. Oktober 1998. Tapi Edi 7 Tuhan. Ya. Sumpah Sudah Pemuda. begitu 7 Bangsa tanduknya. satu, bangsa Indonesia. Sudah begitu 7 Bahasa satu, matanya. bahasa Indonesia. Tanamkan Katanya itu. Tuhannya roh. Jangan Setan juga aliran-aliran adalah yang kau roh. bawakan. Hantu juga adalah roh. Iblis Ustaz juga sebagian itu, adalah roh. ya, Tuhannya tidak menerima Edi itu. adalah Budaya roh. Indonesia. Kalau kamu Setan Indonesia, itu budaya juga Indonesia lah. adalah Bawa. roh. Iblis Budaya juga Indonesia sudah itu sopan pasti santun, roh. ramah tamah. Tuhannya Itu Edi budaya Indonesia. juga roh. Jangan Edi bawakan penyembah budaya roh. Yaman. Roh ini Kalau budaya Yaman adalah itu maunya mereka setan. ditinggikan. Hantu Datang-datang ke sini. juga roh. Edi Tuhannya adalah roh. Iblis itu adalah roh. Yang datang ke sini. Tuhannya imam-imam Edi itu, juga roh. ya. Ludahnya Rohnya juga kalian bertanduk minum. 7. Minta Rohnya uang, juga keras kalian bermata semua. 7. Aduh, kasihan aku lihat kalian. Edi sudah Ya, mulai orang-orang Yaman menangis. itu berkedokkan agama untuk menjajah. Penyakit ambeiannya mulai kambuh. Edi sudah tak sanggup lagi karena sudah pernah operasi ambien. Apabila pidato ustadz boleh mengambil istri. Kalau ajarannya katanya ustadz itu, Edi, benarkah nanti di surga kamu berubah menjadi mempelai wanita, Edi? hak ajasi perempuan nggak ada sama kliennya. Edi, Tapi benarkah nanti di surga kamu berdasarkan menjadi mempelai perempuan, wanita? kalau ditanya, mau nggak dia Edi, nggak mau. Edi, benarkah nanti di surga kamu menjadi mempelai wanita? Edi, jawab dong. Benarkah nanti kalau di surga Edi jadi mempelai wanita? Surga itu kan dikasih 72 bidadari. Nah, kamu sendiri di surgamu jadi mempelai wanita nggak? Di surgamu surgamu 72 bidadari. Di surgaku ada bidadari. Setiap Di surgamu malam kamu buka menjadi perawan. apa? Di surga kau jadi 70 mempelai wanita, tahun. betul? 70 tahun jakarnya hidup. Edi, jadi nggak pakai kamu celana di surga lagi menjadi tuh. mempelai wanita, Edi. Kalau pakai celana nonjol gitu. Edi, kamu di surga menjadi mempelai wanita, Edi. Betul nggak? Edi. 70 tahun nonjol. Terus Edi, kalau kau jadi mempelai wanita di surga, ekormu kau ikat ke belakang gitu. Edi di surga kau jadi mempelai wanita terus hidup. Gimana? belalaimu gimana, Edi? Edi,
belalaimu nanti di surga mau disembunyikan kemana? Diumpetin kemana itu kalau kau jadi mempelai wanita? Kalau ke masjid pakai sarung-sarung biar jangan kelihatan. Di surga kau jadi mempelai wanita, betul kah Edi? Ayo Ed. Edi, benarkah di surga kau jadi mempelai wanita? Jawab dulu dong. Jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Benarkah nanti kamu di surgamu kamu menjadi mempelai wanita? Jawab. Betul tidak? Jemaat itu betul tidak kau menjadi mempelai wanita? Mempelai wanita. Kamu. Apakah Yesus kamu menjadi mempelai wanita nanti di surga? Mempelai laki-laki. Berarti kamu masuk kategori mempelai wanita atau mempelai laki-laki? Jemaat itu disebut mempelai wanita. Ya, kamu yang saya tanya, kamu menjadi mempelai wanita? Jemaat. Nah, jemaat di situ kamu. Kamu mempelai wanita. Disebut itu kamu mempelai wanitanya. Kamu mempelai wanita. Artinya di situ harus mengikuti perintah Tuhan itu. Banyak cerita perintah Tuhan pula. Iya, jadi kau betul menjadi mempelai wanita nanti di sana. Jemaat. Betul. Iya kamu kan jemaat. Isi jemaat itu disebut mempelai wanita. Sekarang di isi jemaat itu isi dari jemaat yang ada itu ada nggak laki-laki di situ? Ada nggak laki-laki di kumpulan jemaat itu? Ada nggak laki-laki? Datang ke dunia ini. Ada nggak laki-laki? Jemaat wanita itu ada nggak laki-laki di situ? Jemaat laki-laki itu jemaat wanita itu ada nggak laki-laki di dalamnya? Tahu dia jalan ke surga. Yang datang dari surga itulah tahu jalan ke surga. Jadi kau nanti di sana menjadi mempelai wanita. Kalau dia ke surga masih dalam kuburan sampai sekarang nggak tahu dia surga. Kau jadi mempelai wanita di sana, anak bungsu daripada Muhammad mengatakan, jadi mempelai wanita. Keluargamu ini masuk surga. Jadi mempelai wanita. Sedangkan aku belum tentu masuk surganya. Apalagi membawa orang lain. Jadi namanya berubah jadi Ediwati. Ediwati nanti namanya di surga. Asal kamu membacakan dua kalimat syahadat tapi jadi Ediwati kepada mempelai wanita atas nama Ediwati kita sambut meriah. Mempelai wanita atas nama Ediwati. Inilah dia orangnya. Kita lihat dari jauh teman-teman, dengan menggunakan gaun pengantin berwarna ungu dengan jepitan rambut warna pink, sepatu warna kuning, dan ternyata sepatunya sebelah kanan sepatu bola, sementara yang sebelah kiri sepatu pentopel. Kita lihat saudara-saudara, dari gaunnya ini nampak sekali transparan. Bulu dadanya diperkirakan ada sekitar 5 cm. Begitu juga dengan bulu pahanya panjang dan keriting. Bulu betisnya juga keriting seperti Indomie. Dan kita lihat kumisnya seperti tanduk harimau. Harimau bertanduk. Seperti tanduk kerbau. Begitu juga janggotnya seperti lengges. Inilah dia pengantin mempelai wanita Kenapa sih kalian gak sadar-sadar? Kalian yang ditipu. Ediwati. Rukun yang kelima haji. Tanah suci Mekah. Mana ada di bumi ini yang suci sekarang? Ediwati jadi mempelai kesuciannya wanita. Di mana coba? Bantu aja mempelai laki-lakinya binatang bertanduk 7 bermata 7. Ediwati menjadi mempelai wanita. Dari sana bawa mempelai prianya domba bertanduk 7 bermata 7.
pulang-pulang bawa anak. pengantin yang Karena apa? sangat lucu, Tenaganya bisa dipakai, mempelai wanitanya berbulu memeknya bisa dipakai. dadanya serta berkumis. Enggak Idawati, Idawati, boleh katanya si itu, boleh mempelai Kalau nggak mau, wanita. Ida dirajam. Makanya Ediwati, pembantu di sana Idewati, yang tidak mau itu dicambuk. Ediwati mempelai wanita. Sedang kambing bertanduk tujuh, masih banyak mata juga yang tujuh, mendaftar ke Arab mempelai jadi pembantu. prianya. Edi jadi mempelai wanita, Memang di Indonesia namanya ekonominya jadi mungkin kurang apa-apaan, Ediwati. sehingga Di mereka dunia dia ingin ke sok Arab jantan, menjadi TKW. tapi di surga jadi Pulang-pulang wanita. dari sana Namanya Edi bawa berubah jadi Wati. ditanya Nama tetangga, panjangnya "Ini anaknya jadi siapa?" Ediwati. "Anak saya," katanya. Ediwati "Mana bapaknya?" jadi "Oh, mempelai tinggal merantau," wanita. katanya. Dia lupa mencukur bulu kumisnya. Ediwati Kenapa cinta banget kalian sama Muhammad? mempelai wanita. Jadi Ediwati bahas mempelai wanita. pelajari. Halo, Bu. Adam diciptakan di dunia apa di sorga? Pelajari itu baik-baik. Kalau tidak ada roh Allah di dalam diri kita, kita tidak akan mengenal Allah. Yang ada roh setan, ya setanlah yang mengacaukan bangsa Kita ini. dengarkan khotbah dari mempelai wanita. Kalau ada sebelum ya, roh Allah dipertemukan di dalam dengan diri. mempelai pria. Inilah kita dengarkan Allah, khotbah roh di dalam Nyonya diri kita, pasti kita mengenal Allah. Ediwati Silsilia Rantang Karena nggak ada Popo. roh Allahnya. Waktu dan tempat disilahkan. Kalau tidak ada rohnya itu benda mati. Ya. Ediwati lambat laun suaranya udah mulai berubah menjadi kewanita-wanitaan, saudara-saudara, di mana Azhar tadinya dia adalah menghapus makhluk dosa enggak? laki-laki, Jemaah. tapi di kehidupan Jemaah. berikutnya dia berubah Azhar menjadi bisa menghapus dosa enggak? mempelai wanita. Bisa kan? Inilah kita dengarkan curhatan hati Yang saya seorang tahu, laki-laki yang hanya berubah Tuhan yang menjadi dapat wanita. menghapus Kita dosa. sambut dengan meriah. Ediwati Rantang Dulu Popo. katanya, ya, Azhar Aswati itu putih. Setelah ditumpangkan di situ dosa-dosa orang, katanya Ediwati mencoba untuk menelan mic, saudara-saudara. Azhar Aswati itu kan berbentuk memek itu. Dia sudah mengatakan, katanya senjatanya udah mulai berubah katanya. Katanya sudah mulai berubah, senjatanya udah mulai dia sebutnya teman-teman. Dalam parfum-parfum. Itu Udah awalnya mulai mempelai wanitanya udah mulai kerasukan. datang dari meteor katanya. Batu dari luar angkasa katanya. Oh, batunya melayang keluar angkasa katanya. Pantasan berubah-berubah, batunya melayang katanya teman-teman. Ditempah mereka. Sampai berjubel-jubel orang mau menciumnya. Oh, ternyata katanya setelah dia menjadi Ediwati, berebutan orang untuk mencium dirinya dengan kumisnya yang tebal. Tuhan menunaikan panggilan. Oh, alah. Teman-teman, silakan yang mau memberikan selamat kepada mempelai wanita Ediwati. Waktu dan tempat disilahkan. Udah naik haji apa belum? Nah, dia sudah mau naiki bapaknya katanya. Udah naik haji kau belum? Nah, teman-teman, kita perhatikan Ediwati sudah mulai.
Supaya sempurna imanmu harus semua rukun itu kau lakukan. Nah dengarkan, mempelai wanitinya masih ngoceh. $70 juta naik haji, ya. Bang Arif, mempelai wanitanya udah ngos-ngosan. Tinggal di Arab sana, ya. Jadi menambah income negara. Mempelai wanitanya udah ngos-ngosan. Ya. Menambah income Arab. Udah mabuk dia. Udah mabuk dia. Mempelai wanitanya udah mulai mabuk Ediwati. Masuk hotel bayar. Oh, ternyata dia katakan dia sudah mulai haid. Jadi udah menstruasi. Padahal haji itu kan udah mulai mens, teman-teman. Si Edis 3 kali dia 3 kali dalam sehari dia mens katanya. Mulai-mulai kelainannya udah mulai kelihatan kelainannya. Sekali naik haji 2 kali Bang Arif perhatikan itu Bang Arif. 3 kali Coba haji. Bang Arif masak air 1 ember nanti siram kepalanya. Kasihan aku lihat kalian. Kalau sudah mendidih siram kepalanya. Kasihan. Kepala yang mana Gerunda? Menyebarkan agama Islam di Indonesia supaya menjadi mempelai wanita. Beberapa orang kalau tidak mau, makanya minum susu Bali. Iya Bang Arif, kita tutup aja, mempelai wanitanya udah mulai lunglai dia. Kita mau ibadah. Makanya sadarlah bangsaku. Sadar. Kita disuruh sadar katanya untuk jadi mempelai wanita semua. Supaya kita jadi mempelai wanita juga katanya kita harus sadar. Seperti dia menjadi mempelai wanita. Ke Arab itu kan disuruh lempar setan. Waduh, kenapa enggak setannya? Jumroh. Pakai data lah ya telah pemuda. Enggak setannya itu waktu jumroh. Kena jidatnya. Udah bang. Persiapkan aja diri Anda untuk menjadi mempelai wanita bang. Jangan lupa bawa lem Alteco. Ya bang ya. Ayo Bang Arif ditutup teman-teman semuanya yang ada di bawah di YouTube maupun di TikTok. Terima kasih Anda telah bersama dengan kami mengakhiri live kita dengan lelucon mempelai wanita yang mencoba untuk tampil di tengah-tengah kita ya, meskipun agak lain ya, minimal ada hiburan menjelang sholat subuh. Silakan Bang Arif ditutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di bawah penonton, sudah saatnya kita memasuki sholat subuh, adhan subuh di tempat saya ya. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama juga doakan kepada para pejuang mulai dari siang sampai malam berjuang untuk mendakwakan ajaran Islam yang benar dan membantah subhat-subhat yang dilontarkan oleh kafir laknatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, kemudian mengabulkan segala urusan-urusan kita, memudahkannya. Amin. Ila aqwamit thoriq, sumal mawsid ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di insyaallah besok. Salam satu Tuhan, salam tauhid, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.